serangan jantung ini. Ya Allah, ya Karim, Masya Allah. Makanya ya, kalian itu jangan memulai, ya. Kalian jangan memulai, ya. Akibatnya seperti ini. Ini ulah dari kalian loh, ya. Ini buah yang kalian sajikan atau yang kalian lakukan selama ini. Kalian sekarang menuai, ya, menuai hasil dari apa yang kalian tanam selama ini. Pak Desugi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben suaranya jelek, jauh banget. Lagi nggak pakai headset, bentar. Mana Oh, headset? pantas. Orang katanya mau dikasih soundcard sampai sekarang mana? Belum ada. Oh, belum ya? Oh, ntar gampang. Gimana sih? Pura-pura lupa lagi. Iya, aman. Gampang itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Emang udah ada Jadi soundcardnya? Belum, nanti udah Bang Juma juga baru mau diorder. Oh. Ntar aja bareng. Ya, buat teman-teman jangan lupa di tab layar biar komalnya kuat ya. Ada. Jadi reaksi hari ini kita? Reaksi. Buat Ya, teman-teman mana, muslim jangan naik dulu ya. Sabar ya. Nanti setelah ada bagiannya baru minta naik, baru saya naikin ya. Bang Kalau Jumanya yang mana? konten nggak tahu nih, belum hadir nih. Di share aja dulu ke grup Ustadz. Tunggu dulu Pak, dia bikin thumbnail dulu bentar. Runa apa sih? Temanya apa Bang Andi? Jangan naikkan saya tuh, katanya Bang Andi. Lihat tuh gerunda kita, jangan naikkan saya. Cie. Jangan naikkan saya. Jangan dinaikin Juma saya. itu Bang Juma itu orang yang paling apes nasibnya. Ada orang sakit diobatin, begitu sembuh ngajar Bang Juma. Jangan. Nanti ada yang tersungging. Jangan, nanti ada yang tersungging. Aja, nggak apa-apa lah. Emang begitu kenyataannya. Emang apa? Mau protes? Ayo teman-teman, sebelum gurunda naik, tab layar sampai 30 dulu ya teman-teman. Ya, sampai 30 dulu tab layar. Baru saya jambak gurundanya. Biarin gurunda, mereka suruh kerja dulu di tab layar dulu. Sampai 30 ya. Ayo, Bang Hadi, Lois. Anjing itu Feedback, ya, Bang kalau Hadi. kita pernah ngasih makan anjing Bang Kian Santang, itu selama hidupnya dia ingat kita loh Bang Kian Santang. Iyalah, Itu anjing. betul. Dia nggak lupa dengan siapa yang ngasih makan tuh, nggak lupa dia. Itu anjing Bang. Iya kan? Iya. Kalau Nah, belum ada. di bawah, kalau belum 20K, saya belum naikin gurunda. Ayo teman-teman kerja dulu. Tunjukkan semangat kalian ya, tunjukkan untuk mendukung dakwah ini. Ayo tunjukkan. Bang Lumni, jangan kasih pause dulu, bentar, gurundanya belum naik. Biar panas tuh si Papa Jahat. TBC, panas kau. Panas kau TBC ya. Mampus kau, panas lah kau. Udah saya jambak aja gurundanya. Lucu si PPJ ini. Kenapa kau panas terus? Hidup lu itu nggak ini ya, nggak apa ya namanya ya PPJ, nggak jauh dari hayalan dan nafsu gitu kan, dari emosi. Kenapa kau itu dendam kali sama kita ya? Alhamdulillah baik Bang Kama. Ayo buat teman-teman di tab dulu sampai 20. Bentar lagi gurundanya naik. Lagi nyiapin thumbnail. Buat noten biar hidup kalian bermanfaat, ayo tab layar ya, dibantu ya. Tab layar ya, di share biar hidup kalian itu manfaat, berguna gitu kan bagi nusa dan bangsa. Wah, ini ada Rocky Gering lagi nih. Bung Rocky. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Desugi, Waalaikumsalam. Mandi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 2000 lagi, gaspol teman-teman, ayo.
sampai 20 Kak, biar kuat dulu kemalnya, baru Gurunda naik. Ayo gaspol, terus. Jadi ceritanya Bang Juma disiksa di bawah gitu maksudnya, nggak dinaik-naikin. Ya enggak, bukan gitu, biar teman-teman juga kelihatan mendukungnya gitu kan. Oh, Dukungannya kelihatan terhadap kita Ustaz Sugi gitu loh. iya dong. Betul. Bang Alumni itu udah di post ya, udah di share Bang Alumni. Bang Tinggal Alumni, digaspol apa aja. kabar Bang Alumni? Keren Bang Alumni, mantap. Naik Bang mendukung. Alumni. Pokoknya kata Bang Alumni, biaya berapapun yang penting kita giat, ada yang berani maju ke depan, dia biayain. Wih, Itu salah satu ngajar dia tuh. keren. Semalam keren. itu. Masya Allah, Allahu Hebat Akbar. kan Muslim? Keren kalau Muslim mah. Ini apa ini? Siapa ini? Ini Bang Rocky Gerung, jangan naikin dulu yang ini Bang Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, apa kabar kita pada pagi, siang, sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Gurunda sendiri gimana kabarnya Gurunda? Sehat? Sehat dan Alhamdulillah. senang ya, sehat dan senang ya. Iya, Sehat dan bahagia. bahagia aja. Bang Handinya mana? Bang Handi lagi bikin cendol Oh, bikin cendol. buat di YouTube. Udah live kah Gurunda? Saya udah. Oh udah. Bang Handi udah belum? Ustaz Sugi Apa itu? udah live belum di YouTube? Belum, saya masih apa nih? Masih bikin judul. Oh iya. Saya sudah live. Cek, jadi teman-teman mohon siapkan kopi pahit. Jadi saya buka aja ya. Bang Jibril naik Bang Jibril. Ya, Bentar lah, saya sabar Bang Handi. ngasih judul dulu, ngasih thumbnail Santai, dulu santai, lah. santai, santai. Santai lah, santai. Oh, santai. Bang Jibril dinaikin Bang Rocky. Ayo, wajib semua ini hari kita apa namanya berstatement saja. Statement. Jadi siapapun berganti yang naik memberi statement mengenai fenomena yang sekarang ini. Adanya apa sih itu? Adanya lapor melapor. Lapor nih ya. Selama ini kita disangka kalah debat lapor. Ternyata mereka asal lapor. Tidak diperhitungkan dulu. Nah ini nantilah saya akan menanggapi ya. Lapor tuh diperhitungkan dulu. Mana lo? Jangan langsung asal goyang. Ya kalau langsung asal goyang itu kamu nggak tahu nanti kamu goyang di mana gitu loh. Ending-endingnya nanti jatuh goyanganmu itu. Kan gitu. Ending-endingnya nanti jatuh goyanganmu itu. Sabar ya, teman-teman. Teruskan perjuanganmu nak. Nggak tahu ini. Pelapor kayaknya nggak bisa tidur nyenyak ini. Terus kemudian dia mencari pembenaran di media sosial, utamanya di TikTok. Membela diri di situ. Membela diri kok di situ. Ya membela diri itu ya di jalurnya dong. Ya masa di TikTok membela diri gimana sih? Atau pansos? Atau kira-kira pansos supaya orang-orang yang gak ngerti apa-apa mendukung? Ya jangan begitu dong. Edukasi hukum itu saya rasa lebih nikmat hasilnya daripada pansos dan framing. Itu yang perlu disampaikan. Mau pahit,
mau manis, ya sampaikan apa adanya. Supaya tersampaikan kepada orang-orang edukasi, bukan provokatif gitu loh. Beda-beda tipis loh, edukasi dan provokasi. Berakhir sih semua gitu loh. Endingnya kalau cuma provokasi ya nanti endingnya pasti bau terasi. Tapi kalau edukasi itu siapapun bisa menikmatinya gitu loh. Jadi bersifat umum, artinya profesional menyampaikan. Bukan karena ada maksud tertentu akhirnya tidak transparan. Akhirnya jadinya tidak, ya membodohi orang-orang, dimanfaatkan. Janganlah. Katakan sejujurnya, kan itu judul lagu juga sih itu ya. Katakan sejujurnya, lagu judul lama lah gitu. Itulah kira-kira nanti topinya teman-teman ya. Yang sudah live silakan, yang belum live silakan. Nanti di sini akan Mudah-mudahan si DS-nya nonton ya Bang Andi. ya nanti ada berstatement di sini, ada Bang Juma sebagai panglima kami, ada Pak Desugi sebagai penasihat kami, ada Dan Nora penasehat Bang Andi. pembina kami, ada pengawas. pengawas kami. Ada saya Akang sebagai humas, ada Mbak Nora sebagai terlapor, Bang Juma juga sebagai terlapor. Kemungkinan terlapor apa enggak kita juga belum lihat LP-nya ada enggak sih. Ada juga Uni Ripat sebagai terlapor. Tapi sampai ini kok kan ada LP ya. Jangan-jangan dia melapor di media sosial doang, gak ada LP kan gitu ya. Pansos kali ya. Tapi is oke aja, nanti kita lihat. Nanti kita lihat teman-teman ya. Nah, sabar itu lebih baik daripada gerasak gerusu. Gerasak gerusu nggak baik. Gitu loh. Hanya framing sementara gitu loh. Langsung konferensi pers. Tanggung amat konferensinya. Konferensi apa sih namanya itu? Kompresor apa konferensi? Wah ngerti nih. Korelasi. Oh korelasi. Iya. Kompresor kali. Ya buat yang di channel Jurki PM Abbas, kalian siapkan kopi rasa Masako dulu ya. Buat oten-oten ya. Buat teman-teman muslimnya, di like, di share video ini karena penting nanti ya. Biar si para penghujat ini bukan panik ya, sadarlah ya. Sadar. Jangan sampai bermain api dengan muslim ya. Akibatnya kayak gini. Kalian sendiri nanti yang mau menyiapkan paspor untuk kabur ke luar negeri ya. Gimana tuh Bang Handi? Mereka lagi menyiapkan paspor nih untuk kabur nih Bang Handi nih. Ya nggak apa-apa lah, biar berkurang beban republik ini sih. Mau kayak si Udin kabur, si Paujong kabur kan berkurang juga sih. Sebenarnya apa ya? Kalau tanah republik ini bisa berbicara, diinjak oleh penista-penista agama ini, tanah itu berbicara. Hoi, haram gua lu injak kan gitu, mestinya begitu. Tapi alhamdulillah udah pada kabur ke luar negeri, nggak apa-apa. Lu pikir di sana tanah kuburan murah luar negeri? Kayak si Udin nanti mau dikubur itu dari mana beli tanah kuburan? Saipudin di Amerika bukannya senang, saya pikir mau senang dia, ternyata dia mulung bekas itu Bang Handi, barang-barang bekas untuk makan katanya dijual. Pertamanya sih seneng sponsori oleh beberapa orang karena itu masih hangat-hangatnya. Ada mantan pebulu tangkis kita ini gitu ya, juga sebagai orang yang tidak mengerti hukum. Kalau saya bilang ini orang-orang pengkhianat semua terhadap bangsa dan negara. Tidak memberi bantuan kepada Polri. Yang Polri begitu gigih. Sebab presisi, penegak hukum. Tapi mereka ini kok mengkhianati. Malah orang sudah tersangka, sudah dipanggil menjadi DPO. Malah mereka di belakang layar memfasilitasi orang-orang ini untuk kabur gitu loh. Ya mestinya kalau mencintai bangsa ini kan edukasi. Hadapi Din, Paujong hadapi. Ya hadapi saja. Malah mereka bikin kabur. Ini kan langkah-langkah pengkhianat bangsa ini. Beda dengan kita. Ada yang dilapor, ya monggo itu bagus kalau Anda melapor itu.
Karena Anda menegakkan hukum melalui prosedur yang ada kan gitu. Ya Anda melaporkan Bang Juma ya monggo, Anda melaporkan Nora ya monggo, Uni Ripa ya monggo, kita nanti hadapi proses hukum. Cemen banget sih kok pada kabur. Tapi katanya sih Bang Handi, katanya dia mau melaporkan satu orang lagi loh dari Muslim itu, baru katanya. Yang 3 aja belum kelar, ini mau ngelaporin lagi katanya. Ya laporin aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan saya. Aku Iya, pengen kayaknya lebih Ustaz laporin. Sugi nih. Kayaknya Ustaz Sugi nih kayaknya. Laporin aja. Nah ya mudah-mudahan saya laporin lah. Bang Nandar belum ada ya? Bung Rocky, kalau ada Bang Nandar tolong dong dijambak. Kalau yang saya Bang Jibril, Bang tahu, Jibril juga. kalau saya yang tahu Pak Desugi itu mau dilaporkan di kampungnya. Nah itu dia. Kemarin ada Apa? tim ke Kasus Blora. Ke Blora, ini makanya dengerin dulu. Ada tim ke Blora. Di sana kan Pak Desugi sudah lama nggak pulang. Pas pulang kan dengan inisiatif Pak Desugi dan kita semua dan kawan-kawan itu membangun semua masjid. Masjid itu udah jadi. Beliau pernah berjanji dia akan merawat dan setelah ada generasi pelanjut baru akan pergi lagi. Nah, masyarakat di sana khawatir gitu loh. Masjid sudah ada, penanggung jawabnya kabur. Nah, ini dilaporkan. Gitu, kira-kira gitu. Gitu. Ini bener ini gue, ini bener ini. Bener tuh. Hmm, Bener. Itu dilaporkan. Agar saya kembali kampung gitu loh. Kira-kira. Oke, teman-teman di tap-tap terus, teman-teman di tap-tap terus biar komalnya kuat sampai 100 ya. Baru kita mulai live-nya, teman-teman. Ayo gaspol. Mungkin Bang Rocky Gerung ada pesan-pesan, Rocky Gerung, buat para penghujat ini? Ya, tidak ada. Intinya kita hindari itu namanya dosa maksiat atau dosma itu agar terlepas dari siksaan neraka. Itu saja toh. Untuk dosma ya kita tahu ya, seorang lawyer yang baru magang ingin mencari nama, tapi secara delik dialah sebagai provokator tuh sebenarnya itu, sebagai pemecah pemersatu tuh. Dosa maksiat. Oke. Catat ya, catat. Noted. Ya, makasih banyak teman-teman atas semua dukungannya dari kalian ya. Bunda Nora, assalamualaikum. Suaranya kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nora. Suaranya Bunda Nora mirip perempuan ya. Iya. Jangan kayak gitulah Bang Andi. Astagfirullah. Saya mau ngucapin salam Udah. dulu yang di YouTube ya. Jadi mute aja di Assalamualaikum. sini, ngomong sendiri di sono di OBS. Janganlah. Enggak, Kalau ngomong di sini kan yang di Bang Juma bisa ke saya juga gitu. inilah namanya ini politik praktis nih, gak apa-apa sambil berenang minum air. Terusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sekalian, baik yang ada di Sugi Kristologi maupun yang di Sugi Kristologi TV dan yang di channel Bang Andi Celebes, yang ada di channel Zulkifli M Abbas official. Saya ucapkan selamat siang. Woi, channel saya ketinggalan, woi. Oh, Akang Satria Kian channel. Santang ya. Channelnya apa? Akang Satria. Akang Satria channel. Akang Satria channel ya, Masya Allah, alhamdulillah di siang ini kita bisa berjumpa kembali tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dan yang lebih utama itu kita masih dalam keadaan Islam, bukan dalam keadaan kafir. Kita dalam keadaan Islam, itu adalah nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang beriman itu Allah muliakan, Allah tinggikan derajatnya bahkan melebihi para malaikat. Tetapi orang-orang yang kafir Allah rendahkan derajatnya, Allah hinakan derajatnya, ya bahkan lebih rendah daripada iblis sekalipun. Nah, saudaraku sekalian, di siang ini insya Allah kita bersama gurunda kita yang kita cintai, yang kita hormati, yaitu Akhi Zulkifli M Abbas atau Bang Juma.
akan membongkar-bongkar ya trik-trik dari para pelapor kaum kafir dan kaum munafik ya yang berusaha menghalang-halangi dari gerakan kita yang bertujuan untuk membentengi umat dari upaya-upaya pemurtatan, dan yang lebih fokus lagi saat ini kita sedang menggebrak LAI atau LBI yang menggunakan istilah-istilah Islam diletakkan pada tempat yang salah. Nah, itu mereka itu berusaha untuk menghalang-halangi kita. Bahkan ada orang muslim sendiri mengatakan, itu kan tulisannya Allah, bukan Tuhan kami. Tuhan kami itu tulisannya Allah. Nah, ini orang-orang yang geblek, nggak ngerti ilmu tapi ngomong, jadinya menyesatkan. Ya, saudaraku sekalian, tetap setia di channel Sugi Kristologi dan Sugi Kristologi TV. Ya, kita simak sampai selesai nantinya. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Silakan yang lainnya dilanjut, monggo. Baik, Bang Handi, silakan dibuka dulu sebelum ke Guru Rajuma. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kita semua. Tentu dari kita di sini adalah Apologet Islam Indonesia. Insya Allah pada kesempatan kali ini satu persatu akan memberikan statement mengenai fenomena yang sedang marak-maraknya ini, yaitu lapor melapor. Ada aksi, tentu ada reaksi. Ada yang Anda yang memulai, ya tentu harus Anda juga pula yang mengakhiri. Terbukti sudah bahwa selama ini yang dia framing, Muslim kalah debat, tukang lapor. Ternyata berbalik kepada mereka. Tapi it's okay, melapor itu hak seseorang. Tapi kalau seorang advokat melapor itu tentu tiba-tiba tidak mewakili dirinya sendiri kalau deliknya umum, kecuali delik aduan. Nah, ini delik umum, seorang advokat melaporkan seperti apa nanti formatnya di sana. Inilah yang membuat si DS ini agak sedikit panik karena langkah dari awalnya gerasa gerusu. Ya bisa jadi nanti bisa dipanggil dengan kode etik oleh organisasinya, bisa juga pidana. Pidananya adalah bahwa ada apa kamu mengunjungi rumah seorang Muslim, di sana itu ada background Ka'bah, terus kamu joget-joget lagu rohani, ada apa? Setelah kita konsultasi, sepertinya ada beberapa advokat senior kita tanyakan. Ini masuk unsur bisa. Jadi tunggu aja, Dosman. Ya, kami punya hak juga. Atau punya, umat Islam juga punya hak melaporkan Anda di seluruh Indonesia. Karena nggak mungkin kalau saudara saya ada di Sulawesi Selatan, tentu dia mendengarkan di Sulawesi Selatan, ya dia akan melaporkan di Polda Sulsel. Begitu kira-kira. Ya kalau yang ada di Jakarta, yang mending di Mabes Polri saja. Biar bisa skala nasional, sekalian disorot oleh TV nasional. Kira-kira karir siapa kan nanti yang habis? Ya kita lihat aja ke depannya. Kita nggak boleh mendahului proses hukum, tetap kita harus mengikuti prosedur yang ada. Untuk itu teman-teman silakan naik satu persatu berstatement. Kita live 24 jam tanpa henti. Ibarat kata TV nasional ini. Kita live 24 jam dengan statement tentu yang positif. Hilangkan hal-hal yang bisa melanggar hukum. Itu kita buka pada kesempatan ini, sekaligus kita laporkan bagaimana soal kita ke kantor advokat senior Pak Alamsyah Hanafiah. Kita banyak diberikan advies hukum dan seterusnya dan lain-lainnya. Terima kasih juga kepada advokat senior Tengku Nasrullah. Masya Allah, kita doakan beliau segera sembuh biar bisa bekerja pulih sedia kala. Kita doakan ya teman-teman, beliau sedang lagi keadaan sakit. Dan beberapa pengacara senior termasuk pembina kami, Ketua Umum Peradin Indonesia, yaitu Opung Rambe dan lain-lain, Ropa Rambe.
Jadi yang lain-lain tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan tim sebagai tim advokat apologet Islam Indonesia, kita ucapkan terima kasih kepada Mas Glenn yang selama ini hari ini ada di Sumut, besok ada di Jawa Barat, lusa ada di Jakarta. Semoga beliau sehat selalu. Itu sih pembukaan statement dulu pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan edukasi hukum. Untuk Mbak Noran semuanya jangan panik. Hadapi saja, serahkan. Kecil ini dibanding pejuang masa lalu kok. Belanda datang memporak-poranda agama Islam. Dengan neko-nekonya mengganti Bible menjadi Alkitab, mereka tetap tegak, tidak pernah mundur. Apalagi kita udah mengisi kemerdekaan kayak gini, kecil itu. Mereka dulu dengan moncong-moncong besi yang isinya bubuk itu gak pernah gentar dengan bambu runcing. Sekarang apa yang kita hadapi, ngapain mundur kayak begini-beginian? Kita lawan mereka dengan bukan dengan brutal, tapi kita hadapi mereka, orang licik-licik seperti ini, kita hadapi dengan akal, strategi. Itu sih pengantar. Jangan kemana-mana. Siapkan kopi, live 24 jam, apologet Islam Indonesia. Silakan host. Ya, makasih banyak Bang Handik. Baik teman-teman ya, live ini juga kemungkinan dipantau oleh beberapa podcast, habaib, alim ulama, dan mungkin dari pihak Kristen juga lagi menonton live ini ya. Insya Allah ya, biarkan mereka menonton dan tahu kebenaran yang terjadi di sini. Ya, sebelum saya putarkan videonya, saya persilakan Gurunda Jumat dulu untuk berstatement bernarasi. Apa dulu Gurunda? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi Allah, tiada yang setara dengan Allah. Maka Allah tidak bisa kemudian namanya dinisbahkan kepada makhluk, apalagi kepada makhluk yang dikatakan terkutuk. Salawat serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membuka cakrawala berfikir manusia, yang menjabarkan betapa indahnya kehidupan dalam posisi yang benar. Nabi yang telah meluangkan kemudian waktunya untuk mengajarkan manusia menuju kepada keridaan pencipta langit dan bumi. Nabi yang tidak hanya bermanfaat untuk umat Islam, tetapi juga bermanfaat bagi umat lain, sehingga ajaran-ajarannya banyak diambil masuk ke dalam kitab agama di luar Islam. Jadi hari ini sahabat-sahabat sekalian, bukan hanya umat Islam yang harus kemudian bersyukur dan berterima kasih kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, tetapi juga orang yang menggunakan ajarannya sebagai alat untuk mengkristenkan orang lain, untuk masuk ke dalam ajaran yang mereka anut, yang asalnya berasal dari barat. Sahabat, dimanapun sahabat berada, kondisi saat ini, di saat umat Islam lagi senang-senangnya, di saat umat Islam lagi happy-nya, di saat umat Islam lagi menangis terharu, ada pejuang-pejuang tauhid, ada mereka yang kemudian berjihad di sosmed untuk memperjuangkan betapa hinanya Allah dinistakan secara masif, terencana dan terstruktur, betapa Nabi Muhammad SAW senantiasa dinistakan, dihinakan, direndahkan oleh sekelompok orang yang kemudian ingin generasi berikutnya kemudian tidak lagi mengecam atau merasakan indahnya dinul Islam. Kita lihat
pergerakan-pergerakan secara global, sahabat. Negara-negara tetangga yang tadinya bukan memeluk satu agama yang mereka peluk hari ini, tiba-tiba kita lihat mereka sudah mayoritas agama yang memiliki misi untuk mengkristenkan seluruh bangsa. Filipina, Singapura, semua tadinya adalah bukan menganut agama mayoritas Kristen, tapi hari ini kita lihat, akankah hal ini kita inginkan terjadi di Nusantara ini dengan kita tinggal diam, membiarkan misi-misi mereka untuk menggencarkan di setiap lini kehidupan kita sebagai anak bangsa, di mana kita memperjuangkan negara ini dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di saat kemudian umat Islam lagi bangga-bangganya, lagi senang-senangnya, ada yang menyuarakan kebenaran untuk menghalau gerakan penghinaan dan penistaan kepada umat Islam, tampil pahlawan-pahlawan kesiangan yang ingin kemudian mematahkan perjuangan mereka yang sedang berjuang melawan gerakan penistaan terhadap Islam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi hari ini bukan kita umat Islam yang memulai. Yang terjadi hari ini bukan apologet Islam yang memulai. Jejak digital itu bisa kita lihat bagaimana kemudian Islam dinistakan dan dihinakan dengan berbagai macam propaganda yang mematikan akidah, yang melemahkan akidah umat Islam. Kita lihat di YouTube, kita lihat kemudian di link-link, ya, hampir seluruhnya link yang tujuannya kemudian untuk menista Islam itu jauh lebih dulu dibuat sebelum kemudian umat Islam angkat bicara. Kalau kita melihat channel YouTube yang pertama kali menista Islam, itu adalah channel-channel dari mereka tanpa ragi. Ada beberapa channel yang kita kenal. Kemudian link Islam dan Isa dan Islam. Itu semua mereka persiapkan untuk apa? Untuk menjadikan seperti di luar dari bangsa Indonesia yang tadinya minoritas, hari ini mereka menjadi mayoritas. Di saat umat Islam lagi happy melihat kemudian umat Islam meluruskan tuduhan fitnahan orang-orang kafir terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap Al-Quran, tiba-tiba muncul pahlawan kesiangan yang ingin menghentikan langkah itu dan mereka justru merasa sebagai korban. Akankah kita mau mereka yang menghalalkan nikah sejenis untuk menguasai bangsa ini? Akankah kita mau mereka yang rumah ibadahnya diperbolehkan di sebagian belahan bumi untuk menikahkan orang sesama jenis menguasai bangsa ini? Tentu kita tidak inginkan itu terjadi, sehingga lahirlah kemudian pejuang-pejuang tauhid. Lahirlah kemudian yayasan-yayasan yang memperjuangkan kemudian kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berdirinya yayasan-yayasan ini bukan untuk menista, menghina, menghujat atau memecah belah. Tapi tujuan kemudian berdirinya yayasan ini adalah untuk mempersatukan umat Islam melawan gerakan pemurtadan dan kristenisasi yang mereka lakukan dengan cara-cara banyak melanggar kaidah-kaidah hukum, baik hukum negara maupun hukum sosial budaya yang ada di negara yang kita cintai ini. Itu bukan hal rahasia lagi. Hampir seluruh umat Islam di Indonesia ini pernah mengalami munculnya orang-orang yang membawa selebaran-selebaran, munculnya orang-orang yang membawa kemudian simbol-simbol agama mereka, mengetuk pintu umat Islam, sudah nyata berhijab, sudah nyata Islam, tapi diajak kemudian untuk
untuk masuk ke dalam agama mereka. Itu bukan satu rahasia lagi, itu semua orang pada tahu. Jadi akankah kemudian kita umat Islam diam ketika kemudian ada pejuang-pejuang yang memperjuangkan kemudian tauhid, memperjuangkan akidah umat Islam, malah dituduh sebagai pemecah belah, malah dikatakan sebagai organisasi terlarang. Padahal ketika kemudian api disuarakan organisasi terlarang, berarti sama halnya menuduh ya lembaga negara yang telah memberikan izin api itu didirikan. Artinya oknum-oknum yang ada di dalam Apologet Islam Indonesia ini bekerja sama dengan lembaga negara membentuk satu organisasi terlarang. Padahal yang busuk dan yang keji, yang menjijikkan adalah gerakan-gerakan C1, C2, C3, C4, C5, C6. Mengajarkan umat di luar golongan mereka untuk masuk ke dalam golongan mereka dengan cara-cara yang mereka sudah susun dengan sangat rapi. Pada endingnya kemudian adalah mereka yang melakukan, mereka yang merasa korban. Tidak jarang kita menemukan ketika apologet Islam kemudian berdebat, berdialog, berdiskusi dengan pihak mereka, apa yang mereka katakan? Belanda tidak bersalah, Belanda bukan penjajah, Belanda justru berjasa atas bangsa ini. Berkat Belanda, Indonesia punya rel kereta api. Berkat Belanda, Indonesia punya sekolah. Berkat Belanda, Indonesia punya jembatan-jembatan kuat. Banyak hal ungkapan-ungkapan yang mereka gunakan untuk memutarbalikkan fakta. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan kita hadir, saudara-saudara, karena kalau tidak ada yang memperjuangkan akidah ini untuk tidak dirongrong kemudian oleh kelompok yang menginginkan seluruh bangsa menjadi pengikut mereka, lalu siapa lagi? Ustadz, ulama, kiai kita, guru-guru kita fokus untuk pembinaan umat. Tapi yang fokus kemudian untuk menjaga umat agar tidak murtad, itu belum pernah kita lihat secara berkelompok. Ada, tapi mereka nafsi-nafsi, mereka berjuang sendiri-sendiri. Umat berhadapan dengan para guru kita, berhadapan. Tapi siswa murid yang membelakangi guru, yang entah dia mau keluar dari Islam karena tak ada yang menjaga akidah mereka, maka lahirlah kemudian Apologet Islam Indonesia sebagai benteng utama. Ini malah difitnah, diserukan kemudian untuk dibubarkan karena dianggap sebagai organisasi yang mengancam kedaulatan Republik Indonesia. Sementara mereka lupa organisasi-organisasi yang mereka gunakan justru organisasi yang sifatnya sukuisme, mengedepankan nilai-nilai suku, mengedepankan kemudian nilai-nilai budaya mereka. Kalau api Apologet Islam Indonesia adalah menyatukan rakyat Indonesia, bukan mengedepankan orang Makassar, orang Bugis, orang Jawa, orang Ternate, tidak, melainkan seluruh rakyat Indonesia. Pembelaan terhadap akidah umat Islam. Mereka hanya sukunya aja yang mereka gunakan kemudian sebagai senjata untuk menghentikan apologet ini. Andai saja sahabat tak ada dari mereka apologet Kristen, sah-sah saja. Buat apa apologet ini didirikan? Toh tidak ada apologet Kristen, kenapa harus ada apologet Islam? Iya kan? Tapi faktanya hampir semua komal mereka itu adalah komal apologet Kristen yang menghina
menistakan, merendahkan, dan muatannya, cakupannya hanya seakan-akan mengajak berantem. Itu yang terjadi. Mereka buta mata terhadap apologet Kristen, menghina Rasulullah, bahkan menginjak Al-Quranul Karim, memerintahkan kemudian menghapus 300 ayat suci Al-Quran. Banyak di antara mereka yang kabur ke luar negeri. Kacamata negara kita ini nggak buta kan? Umat Islam mana yang kemudian berasal dari apologet Islam lari ke luar negeri menghujat agama Kristen yang ada di Nusantara ini? Coba. Apologet Islam mana yang kemudian bisa kemudian kita lihat ketika dia tidak mampu melawan debaters Kristen di Indonesia, dia keluar negeri. Di luar dia menghina. Tapi kalau mereka, Dewi Bulan, Saifuddin Ibrahim, Paul Zong, siapa lagi? Edis, pemain-pemain baru, Edis. Ini saya dengar-dengar bisa jadi si Agatha, bisa jadi Lina Wijaya. Kalau sudah tidak merasa nyaman menghina, menista di negara ini, pasti juga dia akan keluar lalu menghina di luar. Coba, di Islam ada nggak? Ada nggak apologet Islam yang kemudian kabur ke luar negeri menghina Kristen? Ada nggak? Nggak ada. Itu simbol, itu kode, itu adalah bukti bahwa keberadaan apologet Islam Indonesia hanya untuk mengkanter kemudian hinaan, penistaan yang dilakukan oleh apologet Kristen untuk mengimbangi agar tidak terjadi keributan, agar umat Islam ini tidak merasa terzalimi begitu dalam, agar umat Islam ini tenang. Karena ada yang merasa terwakilkan. Umat Islam merasa tenang. Alhamdulillah, selama ini kita dihina, selama ini kita dinistakan. Alhamdulillah, hari ini sudah ada apologet Islam. Baru juga setahun apologet Islam ini. Sementara apologet Kristen sejak Indonesia, bahkan sejak penjajah masuk, mereka sudah menggaungkan gerakan-gerakan Kristenisasi. Bahkan penjajah masuk ke Nusantara ya bersama dengan para misionaris yang menggaungkan pembelaan tentang agama Kristen. Kita baru setahun. Saya masih ingat bulan 9 tahun kemarin apologet Islam ini didirikan. Kalian sudah panik. Baru setahun loh. Baru setahun apologet Islam Indonesia, pembelaan akidah Islam Indonesia. Lahirlah kemudian individu-individu yang kemudian peduli terhadap serangan-serangan Kristen terhadap agama Islam di Nusantara ini. Suruh dibubarkan. Sementara nggak sadar, misionaris, apologet Kristen, baik itu yang dari Jerman, baik itu dari Belanda, sebelum Indonesia merdeka sudah merebak ke seluruh penjuru tanah air. Sudah demikian adanya keadaannya, cara mereka itu melakukan kristenisasi bermacam-macam. Ada yang pura-pura jadi ustadz, ada yang pura-pura menjadi mantan ulama, ada yang berpura-pura kemudian menjadi kiai, keturunan wali, pemilik pesantren, santri, lulusan Muhammadiyah, lulusan entah lulusan apa. Intinya tujuannya memang terstruktur. Belum lagi kitab mereka menggunakan istilah-istilah Islam, menggunakan kata-kata yang sangat prinsip, yang sangat dimuliakan dan sangat dihormati di dalam Islam. Mereka pakai untuk apa? Untuk supaya memiliki karakteristik yang dimirip-miripkan dengan Islam. Jadi dari Bible, dari kitab mereka, Islam diserang. Dari gerakan mereka di lapangan, Islam diserang. Semua mereka lakukan serangan-serangan
yang halus kepada umat Islam. Tapi giliran kita hadir mengingatkan bahaya ini terhadap umat Islam, hati-hati anak-anak kita dimurtadkan dengan program hamilisasi. Sekarang ini kita sedang menangani kasus hamilisasi yang terjadi di salah satu daerah di Sumatera Utara. Sampai hari ini masih bergulir di Polres. Coba, ini apa? Ini bukti. Ini bukti. Bahaya ini ada mengancam kemudian umat Islam di mana-mana karena memang sudah terprogram. Kristenisasi itu adalah sesuatu program sesuai yang ada di dalam kitab mereka. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi apa? Menjadi muridku. Perintah itu. Pergilah beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Kalau di Islam ada enggak? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam. Ada enggak? Ada enggak dalam Al-Quran? Jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Nabi Muhammad. Ada enggak? Enggak ada. Beritakanlah kemudian Al-Quran kepada seluruh makhluk. Yang percaya sahadatkan, yang tidak percaya akan dihukum. Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak di dalam Al-Quran apabila engkau mengepung suatu wilayah, ajaklah orang-orang yang ada di dalamnya itu kemudian untuk berdamai. Kalau dia sudah menerima perdamaian, jadikanlah mereka menjadi budakmu, suruhlah mereka bekerja rodi. Dan apabila mereka menolak kemudian kerjasama, maka bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Ada enggak di Al-Quran kayak gitu? Tidak ada. Di kitab yang mereka pakai memang ada. Jadi wajar ketika Nusantara ini pernah dijajah oleh mereka yang mentuhankan anak manusia, oleh mereka yang kemudian mengkitabkan kitab Yunani. Itu pantas itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya hanya ingin menyatakan bahwa keberadaan kami Apologet Islam Indonesia ini baru 1 tahun sudah membuat kemudian mereka kepanasan kayak cacing. Padahal jangankan gerakan individual, lembaga saja mereka gerakkan. Apa buktinya? Kita lihat kemudian Bible. Sampulnya mereka ganti dengan sampul Alkitab. Dan itu dijadikan satu praktek. Bagaimana Lina Wijaya door to door, dari organisasi ke organisasi, bahkan sampai beraninya Apologet Islam Indonesia, tolong yang noise, jadi sasaran juga. Jadi sasaran mereka juga. Apologet Islam Indonesia mengadakan milad yang pertama, mereka datang berani-beraninya membagikan atribut kekristenan kepada kami. Kalau para pembela akidah Islam aja didatangi oleh Lina Wijaya membagikan atribut kekristenan sebagai misi pemurtadan, bagaimana dengan Islam awam? Ini jelas-jelas lembaga resmi pembela akidah Islam dari pemurtadan didatangin sama Lina. Apalagi teman-teman yang tidak ngerti ini. Dan memang betul di video-video Lina Wijaya dengan bangganya membagi-bagikan baju kaos kepada umat Islam. Dengan bangganya Lina Wijaya kemudian memposting video-video dia menginjili atau memberikan ajaran-ajaran Bible kepada wanita muslimah yang pakai hijab. Lalu dia bagikan hadiah kepada mereka. Dengan bangganya Lina Wijaya kemudian memvideokan orang-orang yang sudah jadi korban yang menggunakan kaos yang Lina Wijaya kasih dengan bangganya sambil tertawa menghinakan umat Islam. Nah, lihat nih, sudah ada yang masuk Kristen. Nah, kami bagikan baju kepada mereka. Ini sahabat-sahabat Muslim, kalau dibiarkan saja, apa ada yang bisa menjamin 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan target mereka tidak terpenuhi? Kalau tidak ada apologet Islam, lalu siapa?
Coba, apakah Majelis Ulama Indonesia mampu membendung gerakan kristenisasi ini? Hari ini kita masih melihat orang-orang tampil di media sosial menyembah Yesus anak manusia menggunakan atribut-atribut Islam, Muslim. Apa itu? Pakai kopiah, pakai jilbab, pakai mukena, pakai sejadah. Apa ini tujuannya? Sementara kita di umat Islam itu tak ada yang menggunakan simbol-simbol kekristenan di dalam berdebat. Ada MUI bisa menghentikan itu? Sejauh ini enggak. Apologet Islam Indonesia sudah berdiri pun mereka masih menggencarkan gerakan-gerakan itu. Bahkan kami apologet Islam Indonesia yang dilaporkan oleh mereka. Nah ini. Jadi sahabat sekalian, saya katakan melawan gerakan-gerakan Dosma dan kawan-kawannya yang ingin menghentikan langkah apologet Islam Indonesia. Saya katakan sebagai ketua pembina apologet Islam Indonesia dengan sah melakukan perlawanan kepada saudara Dosma dan antek-anteknya. Anda jual, kami borong. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan Anda lakukan upaya-upaya, kami juga akan melakukan upaya-upaya. Dan ingat, Anda tidak akan pernah sadar dan Anda tidak akan pernah menghitung sejauh mana langkah kami jauh lebih ke depan daripada langkah kalian. Hitung dan hitung-hitunglah, ukur dan ukur-ukurlah diri kalian. Kemarin kalian publish akan turun demo di depan Kominfo menurunkan anak-anak Batak 500 orang. Mana? Ayo. Jadi kamu tidak akan pernah sangka-sangka. Jangan kau anggap kau melangkah 2 langkah. Kami tidak melangkah ribuan langkah lebih jauh ke depan dari kamu. Jangan kau pikir strategimu itu jitu. Strategi jitu seperti apapun yang kau lakukan, strategi kami jauh berjuta langkah di depan. Kami sudah teruji, Bung. Kami ini keturunan-keturunan pahlawan. Nenek kami memiliki, kakek-kakek kami semua memiliki lencana-lencana pejuang. Kami cucu-cucu Petran. Jadi jangan Anda ragukan. Kalau hanya seperti kalian ini, dedengkot-dedengkot yang hanya ingin menghentikan langkah perjuangan umat Islam untuk membela akidah Islam dari hinaan penistaan kalian, jangan kalian pernah mimpi. Ya. Jangan kalian pernah mimpi. Kalau umat Islam sudah mengatakan takbir Allahu Akbar, tak ada musuh di depan. Rata. Allahu Akbar. Saya kira seperti itu sebagai pembuka. Nanti kalau misalnya ada izin waktu, saya diminta untuk mengulas lebih jauh strategi C1, C2, C3, C4, C5, C6. Terima kasih banyak. Pun kalau tidak sempat hari ini, insya Allah mungkin malam atau besok, kita akan mengulas program C1 itu apa, C2 itu apa, C3 itu sampai C6. Supaya umat Islam di Indonesia ini sadar, ternyata ada yang lebih bahaya daripada narkoba yang ada di sekeliling mereka, yang mengancam anak-anak mereka, mengancam keturunan mereka, yang bisa kapan saja menerkam anak-anak mereka, sehingga yang tadinya Allahu Akbar tiba-tiba menjadi Tuhan Yesus. Dan tadinya Tuhan Allah tiba-tiba menjadi Tuhan Yesus. Itu kita akan ulas, saya akan ulas, mudah-mudahan ada waktu nanti saya akan ulas supaya umat juga tahu apa sih yang sering-sering disebut C1, C2, C6 ini, supaya umat Islam semuanya bersatu padu
untuk menjaga lingkungan kita, menjaga anak-anak kita. Kalau ada orang datang berpura-pura ketuk pintu membawa selebaran-selebaran dan seterusnya. Dan ingat, ada yang melakukan dengan cara-cara seperti itu, ada yang lebih halus lagi. Ada yang lebih halus, benar-benar bertitelkan kiai, benar-benar bertitelkan ustaz. Ada. Nanti insya Allah hari ini kita ulas atau besok. Silakan saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Peta Lembu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Boleh saya ya, izin boleh saya Bunda? bicara sedikit dulu? Oh, silakan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam. Kemudian Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi. Jadi mungkin menyikapi hal-hal seperti ini memang perlu kita satukan langkah. Ya, kita bersatu untuk melawan ya. Kita ini sebenarnya kan bukan defend ya, kita bertahan gitu, bukan kita menyerang. Apa yang dilakukan oleh Gurunda, para apologet latin betul-betul mempertahankan akidah. Oleh sebab itu mungkin barangkali saya menyarankan ya, kalau bisa kapan waktu kita rapat mungkin di Zoom, mungkin ada sesuatu juga masukan yang saya bisa berikan kepada kita semua, mudah-mudahan berguna gitu untuk kedepannya. Barangkali Gurunda sebagai ketua Dewan Pembina API, mungkin saran barangkali mungkin kapan kalau memang memungkinkan, tidak usah banyak lah. Pokoknya mungkin Pak Ketua, Sekretaris, Bang siapa? Pak D, Bang Andi, ada beberapa orang lah. Coba kita rapat, ada sesuatu barangkali yang perlu saya sampaikan yang mungkin kita terlupakan gitu. Itu aja sih saran ya. Mungkin bisa kita pindah ke Zoom ataukah bagaimana, terus saya serahkan kepada Gurunda. Itu aja. Lanjut. Ya, makasih banyak Bang Peta Lembu. Mungkin Bang Handi nanti yang akan menyikapi ini. Silakan Bang Handi, sebelum saya putar videonya dan Gurunda nanti akan membongkar apa sih itu C1 sampai C6 ini. Gurunda nanti akan mengupas dan membongkar apa yang mereka lakukan saat ini. Bang Kores, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Suaramu Kores. Ini ada fitur aku baru bangkit dari dunia orang mati. Ikhwan, ini akun baru ya, karena akun yang lama dia gugur tewas bersama penghujat yang bernama Tian. Dan kita adu hujat. Si Tian hujat anak istri gua hujat bapaknya dipakai sama pelangi. Terus dia sakit hati, tapi gua aja tumbang. Jadi ini bikin baru ikhwan. Silakan di follow ya. Ya anyway, ini kok jadi C1 C6 bukannya yang di ini Gurunda. Kemarin katanya mau bahas itu si siapa? Sukijat. Iya, Makanya saya katakan kalau ada waktu, silakan kegiatan inti kita disampaikan. Oh oke. Jadi ikhwani fisabilillah, stay tune ya. Ini siang-siang yang akan bakar-bakaran dan seru gitu, karena kita akan mengeksplorasi penghujatan yang terselubung, yang kami duga ini sengaja dilakukan oleh yang nanti akan kita bahas. Dan untuk orang yang nanti akan kita bahas, gue beritahukan kepada lu, terima kasih karena apa yang lo lakukan itu menjadi momentum bagi kami umat muslim bersatu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suaranya jelek kali Kores. Ini kok suara Sukijat kok jadi kayak gini? Iya, kayak Ya karena saya ini karena asam lambungnya udah sampai tenggorokan, tapi nggak apa-apa. Yuk sah lanjut. Fadal Sasuki dan yang lain. Volumenya Oh, kecil. oke.
Ustadz Alif dipanggil Bang Kores ya. Ustadz Alif suruh naik. Bang Oke. Handi, silakan kembali ke moderator Bang Handi. Monitor. Terus di spill aja, baru kita tanggapi ya. Spill aja dulu. Siapa Oke. yang mana yang perlu? Ini api Malaysia siap support, masya Allah. Ada juga api Malaysia ya. Subhanallah. Ya izin kalau gitu ya buat semuanya, Guru dan Juma dan para asatid, saya akan putarkan video kegiatan kita tadi malam yang silaturahmi kita ya ke salah satu pengacara senior kita ya, Pak Alamsah Hanafiyah SHMH ya, dan jazakallah beliau siap mendukung pergerakan kita ya teman-teman. Kok mati HP-nya? Bentar. Oke, kalau gitu izin saya putarkan dulu videonya. Buat teman-teman di YouTube juga, selamat menikmati. Teman-teman, kita lagi berada di kantornya Pak Alamsah ya, di kantornya Pak Alamsah bersama Bang Glenn. Bang Glenn. Ini Bang Glenn pengacara handal juga, jagoan gua nih. Ini ada Pak Alamsah. Selamat malam Pak Alamsah. Ini ada Bu Nora Ali Lontong. Ya, Siska. Ini Nora. Ya. Nora silaturahmi dengan saya. Perkenalan di kantor saya. Hubungan akhir-akhir ini banyak berita di YouTube, informasinya ada pengacara melaporkan dia. Makanya saya tanya dia, apakah pengacara itu punya kapasitas melapor? Ada surat kuasa atau tidak? Benar nggak ada MP-nya? Itu tanya dia, nggak bisa jawab. Orangnya berapa? Itulah intinya. Ya, berarti Bunda Dola belum ada ini laporannya? Belum? Belum ada. Pemanggilan juga belum. Ya, sudah. Jadi menurut Pak Alamsah, apa yang harus dilakukan sama Bunda Nora ini? Nggak, nanti kita cek ke Polda Medan. Kalau pengacara itu memang dia melaporkan Bunda Nora, pengacaranya kita laporkan balik. Oh gitu, si pengacara itunya ya Pak? Pengacaranya. Pak Dosma itu ya? Ya. Kalau nggak dia segera minta maaf atau dia mundur terus. Nah kalau misalkan dia minta maaf, gimana Bunda Nora? Sebagai umat muslim kita maafkan. Orang umat muslim ini gampang kok orang minta maaf. Ya itu yang ngotot-ngotot. Bunda Nora ada rencana lapor balik nggak ke mereka, ke pemujat-pemujat mereka yang kayak Kiamat, Agatha, boleh ya Pak ya? Jangan melebar begitu dulu. Oh, Ini jangan khusus, Untuk ini. khusus orang yang melaporkan dia. Jangan lebar. Karena berita rame ini katanya si pengacara itu kan melaporkan orang ke polisi, jumpa pers mereka. Nah, karena itu pengacara, saya pengen tahu kapasitas melapor apakah dia ada kuasa. Kalau kuasa dari mana kuasanya? Lah, iya. Karena dia terikat undang-undang advokat. Bertindak atas nama dinas. Gitu, dinas. Santai aja. Udah ya Bunda Nora ya, tenang ya. Oh, ini ada Pak apa Pak? Pak Iwan. Staf dari Pak Alamsah. Staf Pak Alamsah itu wah keren nih, mantap. Memang ini syaratnya Tapi gambarnya kok kabur ya? Iya, mungkin mau di ini dulu Bang Andi, mau di Bang Risto juga. di action dulu, silakan Bang Andi. Jadi intinya adalah kami dari tim API ya. Ini juga karena Bang Juma meminta kami ke sana. Karena Bang Juma yang mempunyai hubungan langsung dengan beliau. Terus dijadwalkan tadinya siang ya molor jadi malam. Karena beliau juga baru dari Sumatera Selatan. Insya Allah dalam waktu dekat Pak Alamsyah akan ke Sumatera Utara. Jadi keliling Sumatera beliau ini. Terus kemudian ya kami ke sana dalam rangka silaturahmi, meminta karena beliau adalah advokat senior, ya kita tentu minta
advis apa sih, seperti apa sih yang harus kami lakukan dalam hal seperti ini gitu. Ya beliau banyak memberikan edukasi hukum. Intinya adalah yang kayak beginian ya jangan panik, santai aja. Mempelajari celah-celah hukumnya seperti apa. Jadi Mbak Nora ya waktu itu ya setelah ketemu kayaknya wajahnya sudah mulai cerah, ya bisa tidur nyenyak lah intinya gitu ya. Sekaligus nanti tanda tangan kuasa. Jadi terlapor itu semuanya gabungan advokat ya yang ada di Republik ini. Dikomandoi langsung oleh saudara kita Glenn. Jadi gabungan advokat. Ada yang dari Pradi, ada yang dari Pradin dan lain-lain begitu. Akan bersedia menjadi penasihat hukum apologet Islam Indonesia. Termasuk pengacara senior juga Tengku Nasrullah. Beliau siap bergabung. Dan lain-lain, insya Allah akan bergabung semua. Gitu ya. Lebih baik memakai jalur ini daripada melalui jalur demosi sebenarnya. Tapi nggak ada juga itu yang terjadi. Itu sih dari saya, banyak sekali hal-hal positif yang kita bisa ambil hikmahnya pertemuan tadi malam. Terima kasih kepada Pak Alamsyah yang telah menjamu kami. Pertama sampai diberi air putih, kopi, martabak, apa semua sampai nasi Arab, apa sih namanya itu? Wah enak banget itu. Nasi biryani. Ya itu. Ada yang nambah sampai 5 piring itu, yang hostnya kayaknya nggak makan 2 hari ketemunya kayak begitu. Jangan dibongkar rahasia dong. Malu sama Bunda Nora. Ya udah itu aja sih teman-teman ya, sabar saja. Nanti beliau juga akan berkeliling Sumatera. Kita lihat saja nanti seperti apa. Tapi setelah ada beberapa yang bertanya, termasuk saya yang bertanya ke beliau, bagaimana kalau seorang masih terikat sebagai advokat, terus dia sendiri melaporkan, tapi ini bukan delik aduan. Ya di sini dipelajari kami, tapi ini agak sedikit ke intern. Ya lihat aja nanti seperti apa. Di samping ada etik, kemungkinan ada pidana juga karena terlalu beraksi gitu loh. Ya itu termasuk ke joget-joget di depan Ka'bah itu. Jadi ya si DS ini ya siap-siap saja menghadapi ini semua. Nggak ada masalah sih. Kita itu nggak sebenarnya panik. Justru dengan adanya beginian lebih mempersatukan umat. Tadinya saudara-saudara muslim yang tadinya mungkin tidur, semua terbangun. Ada apa ini? Saya ingin memberikan apapun yang saya miliki. Itu umat muslim sekarang. Jadi Anda jangan bangunkan. Tadinya kami santai-santai saja. Kami hanya intern saja. Memberitahukan bahwa misionaris itu di mana-mana ada. Termasuk apapun itu. Tapi Anda membangunkan semua macan tidur, ya bangun semua. Ada yang jual sawah demi ini, ada yang jual apapun itu gitu loh. Tapi yang penting jangan jual harga diri. Ada harga diri nomor 1. Nah, Anda membangunkan kami ya monggo saja. Apapun itu yang kita akan lakukan. Tapi ingat, kita itu menegakkan hukum, nggak boleh melanggar hukum. Tetap kita menghormati prosedur hukum yang berlaku di Republik ini. Itu kira-kira inti yang disampaikan oleh beliau. Sangat bijak beliau memberikan edukasi hukum kepada kita semua. Mulai dari celah yang paling sempit, beliau beritahu ini loh kuncinya, sampai yang terbuka untuk umum begitu. Jadi kalau beliau sih kesimpulannya adalah, kalau yang kayak begini ecek-ecek. Beliau banyak menangani kasus yang lebih besar di Republik ini, atau menegakkan rasa keadilan kepada masyarakat. Apalagi yang kayak begini-beginian. Itu sih intinya dari saya. Anda yang memulai, terima kasih telah membangunkan umat Islam untuk bersatu kembali. Itu saya kembalikan ke host. Lanjut. Ya, Uniripa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku cuma bentar karena mau sholat, mau tidur. Ya, sebentar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tunggu, sebelum ke Uniripa, kasihan Bunda Nora dari tadi udah open iya. cam. Takut kusut nanti mukanya. Silakan Bunda Nora kalau mau ada yang disampaikan. Oh ya udah. Silakan Uniripa.
Uni Ripa. Ya, ditutup kemaku. Sama Bang Sama Zuma. Rocky Gerung, sama Rocky Gerung. Bukan, Bang Zuma yang nutup. Oh, enggak ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pertama Ya, saya mau makasih banyak Uni Ripa atas narasinya yang Kian begitu Santang. bagus. Ya, itu belum ya? sangat berintelektual tuh. Silakan Bunda Nora. Tanggapi itu. Belum. Mau tidur, aku mau turun bentar aja. Pertama, alhamdulillahirobbilalamin atas rahmat Allah dengan adanya satu momentum membuat kita akhirnya tahu siapa penghujat-penghujat sesungguhnya. Berkat adanya Dosma si Jabat, anak Batak, viral di Nawijaya, viral penghujat si Edwin si Botak yang mengatakan namanya Profesor Dr. LCMA, kemudian viral lagi Agatha, viral. Alhamdulillah, jadi semua yang diberikan kepada kita itu ada hikmahnya. Cuman masalahnya adalah Dosma, aku nggak terima kau intimidasi aku. Kau aku kemarin lagi diskusi baik gue sama si Opit, kau masuk, kau ngintip-ngintip, kau nonton kan? Aku tahu kau nonton, Dosma. Kau bilang apa? Tangkap Rifa. Emangnya aku tersangka? Kau telah melakukan penyalahgunaan kepengacaraanmu loh, kode etik. Aku nggak perlu jadi pengacara ya, tahu kalau Intimidasi itu, penyalahgunaan. Nik. Kau telah Intimidasi. menyakiti aku yang lemah lembut hati dan tidak sombong dan baik ini loh. Aku lemah lembut loh kalau seandainya berhadapan dengan Oten baik. Kau menyakiti hatiku, aku tidak terima. Dosma, kutunggu kau satu kali selama 1000 tahun untuk kau bertanya kenapa motifmu itu. Tunggu Uni, kameranya agak jauh dari muka, lubang hidungnya terlalu gede. Ini nakut-nakutin Nah, saya loh. Saya lagi menginjili Ovid, lagi ngajarin Ovid. Enak aja. Kau mau menghentikan kami menyampaikan kebenaran dalam perspektif ajaran kami? Jangan mentang-mentang Oten-Oten udah ketampol mulutnya dengan kami, dengan kitab kalian. Berani-beraninya kau menghalang-halangi kami, pasukan kebenaran ini. Kau pikir kami takut? Mentang-mentang kau ngaku-ngaku anak Tuhan. Yang kayak gitu Dosma. Istrimu bentar lagi jadi hakim kan? Kebayang gak kau memusuhi kami? Jangan kayak gitu Dosma. Ada kode etik, pengacara-pengacara aja. Masa aku kau tuduh-tuduh, tangkap-tangkap, kau provokasi? Kau tahu nggak gara-gara kau? Banyak yang bilang di sini di bawah itu, sini Pak, mana aku karungi katanya. Terjadi kejahatan kepada aku, kau bertanggung jawab karena kau telah memprovokasi orang. Nah aja kau. Dia aku punya screenshotnya. Dia bilang tangkap Rifa katanya. Emang aku nih penjahat? tunjukkan nih, biar nggak jadi fitnah, tunjukkan. Dia Ya, bilang tunjukkan. tangkap Rifa katanya. Itu intimidasi, itu udah kena delik Iyalah. hukum itu. Aku kan lemah lembut hati aku bang. Kok bang, Akang? Nggak usah kayak gitu, orang udah tahu Uni Rifa ini siapa. Iya orang udah tahu kalau aku tuh lembut banget kan. Tadi dulu, Akang bentar aku mau cari data ini tuh loh. Bentar, soalnya file aku banyak banget bang. Kemarin handphone aku dihack bang. Alhamdulillah. Bentar. Si Bom berantem sama Presiden King sama Rudy Yohanes coy. Dia bagi-bagikan mukanya Presiden King. Udah dibagikan si Bom muka Presiden King guys. Ada nggak? Dapat nggak mukanya Uni? Bentar. Ini lebih penting ya daripada yang tadi. Bentar. Ya, karena PC Deking ini kan penghujat kelas kakap. Jadi kalian semua harus Presiden tahu. King akhirnya. Nih, moodnya berubah-berubah ya, Kia. Bentar. Mana fotonya? Mana fotonya kirim? Iya, Uni Rifa ini. Bentar dulu, ini lebih penting loh, biar kita Iya. sebarkan di sini. Mana? Cepat sini kirim. Nah, kita kirim ya. Bentar dulu, aku telepon dulu sama Intelku dulu ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Nah, fotonya, Nih ya, fotonya kirim. Uni Rifa ini emang kayak gini nih. Itu saya bilang tuh, moodnya berubah-berubah itu. Kirimin dulu. Oke. Di mana? Di room bom ya? Ini kenapa Uni nggak ditangkap-tangkap ini sama Ukti Nora? Bentar. Kenapa itu penjaranya kok bagus? Bentar. Tumpul mereka Bang Kores ternyata. Bentar. Diam. Ini kita lagi, ini penting nih. Kita butuh mukanya. Lama banget. Siapa yang mau nangkap Uni itu namanya? Rosma. Dosma. Dosma. Kok lama banget, woi? Atau ini penjara kali? Unik sama Ukti Nora di penjara ini. Aku izin ya, gantian sama Ustaz Alif ya. Ini penjara bukan ya? Ini fotonya. Ini fotonya coy, ini fotonya. Wah, si Presiden King ketahuan mukamu. Lari kemana kau? Mampus. Mana lihat si pipis kucing? Wah mantap ya pipis kucing kena mukanya anjir. Mantap. Ustaz Alif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, wait. Waalaikumsalam. Si Bom yang bagi-bagiin fotonya. Kok gitu? Kok kenapa dibagi-bagiin? Ya, ini dulu yang tadi ya, yang si Dosma ngancam saya ini dulu. Si buset toh, ini kayak udah rubah lagi. kayak angin ini ngomongnya. Iya, benar-benar. Nih, Dosma si jabat nih, tangkap Ripa. Padahal si Opit lagi bersaksi nih, Ripa tuh bagus, Bang Zuma bagus. Nih Opit lagi mengakui tuh kalau kami dia dapat ilmu dari kita. Tiba-tiba si hantu belau bilang tangkap Ripa. Ini emang bapaknya punya negara ya? Udah jalan berapa? 3 minggu ya? 3 minggu gak ditangkap anjir. Lama banget mereka bukan. Tuh, kita lihat muka si pipis kucing ya, bentar ya. Mana si pipis kucing? Kali ini. Bentar. Wah, asik nih aja bahan bully. Bentar dulu sabar. Aku keseleo nanti. Bentar. Lihat Usinora di penjara dia ngunyah-ngunyah makanan. Ini fotonya. Ya seperti yang beredar itu ternyata. Si PC King ya. Ini PC King nih. Guys. Mukanya guys, kok pakai filter pula? Coba jangan pakai filter dulu. Mana lihat? Ini guys. Ini guys, yang sama yang beredar itu. Emang yang beredar itu foto dia. Sedikit. Si sang debater. Si itu yang ngasih gambar. Kok kayak si gini Rudi. mukanya? Mukanya kayak jalangkung anjir. Tunggu. Kita lagi ya. Waduh, satu persatu mereka buka aib sendiri ya. Ini kenapa sih Bom buka-buka begini nih kenapa? Ini lagi berantem. Tunggu kita dengar ya mereka berantem ya. Bentar, ini penting buat peradaban ini Itu ya. kumis yang kiri 13 lembar, yang kanan 15 lembar itu. Bentar. Kita dengar dulu. Kayak rokok. Kebakar rokok itu kumisnya. Si Presiden King berada di plus 65. Mana itu? Daerah mana itu? Plus 65 itu Coba dilacak. Hah? Ya bukan Indonesia kalau plus 65. Oh, pantesan dia bener ya Oten emang sengaja pergi ke luar negeri buat menghujat aja kerjaannya ya Presiden King Kong Berarti ini dia ya. TKI ya? Si pipis kucing ini. Singapura. Oh di Singapura dia. Dia Plus TKI. 65 guys. Oh itu Ayo, bisa. kembali ke topik, yuk. Oh iya lanjut. Bang Andi nggak mau nih lihat berantemnya Bom sama si Rudi Yohanes. Kamu lihat? Enggak, aku mau lihat si Bom berantem sama si pipis kucing. Mana? Nih. Ini baru apa lama? Ini barusan ini lagi terjadi nih. Oh ya udah silakan. Ntar dulu. Mana dulu? Mana nih? Intel Ya, aku abis kebanyakan, ini coy. nanti kita akan sepil kegiatan api ya, terutama di daerah Sulawesi Selatan. Sebentar lagi akan saya sepil. Teman-teman, tolong di tab-tab layar di gaspol ya, biar komalnya kuat. Nanti setelah itu kembali ke Gurunda untuk membongkar. Udahlah lanjut dulu, aku mau buka dulu. Aku mau tidur, mau sholat dah. Dadah Ini semuanya. Aku mau bener-bener turun. nih, kayak Mohon maaf angin kalau ada nih. kata-kata yang salah. Ya, semoga kita semua live ini nih. Mana nih? Ini orangnya ngasih. Udah. Gak jelas nih. Bener-bener ini. Udah. Perempuan Ini seperti aja ini. Japri aku kayak pipis kucing Iya. sama si siapa satu lagi tuh yang diabetes itu. Aduh lupa namanya. Siapa sih? Bom ya. Bentar, aku minta linknya dulu. Linknya woi. Mana? Capek tahu cari-cari. Mana? Oh, si sang debater. Oh, namanya sang debater. Aku lupa. Aku pikir Rudi Yohanes. Sang debater. Bentar. Sang debater. Lagi berantem dia. Mantap. Wah iya dia lagi live. Ini. Anak batas, karena kita sudah tahu masalah gini Bang Lembah gitu, masih yang dia udah lakukan untuk apologet ada gak gitu? Oh dia lagi menghantam si pesi kencing. Ya gede, tadi saya ngomong, saya lagi di jalan nih, telepon kenapa berdering uang? Anak batas lagi digeruduk, saya langsung telepon Rudi Yohanes tuh, bro. Ya gue gak tahu ini, lu ada orang nggak? Ini lagi di handle. Itu lagi live, ya lu masih live, tanya Rudi. Tadi sampai siapa naik tadi Grasiapnya lo apa siapa tadi Bang Sapo udah naik semua ini ngeri-ngeri sedap juga ya, ini pada naik semua ini ngeri-ngeri sedap semua. Kan ini kerjanya nggak ada, bacotnya doang gede percuma. Mendingan kita yang diam-diam tapi bekerja di belakang. Mereka bekerja. Tahu tuh lagi kayak gimana, Rudi juga tahu, betul nggak?
Ya, Pak Bom juga saya dengar, jadi teman-teman ya sudah banyak juga menolong, sudah sakit disampaikan kok semuanya. Saya juga sudah cek apa yang. Naik Rudi, tolong naik Pak Apolos, Bapak Pendeta saya punya abang. Nah, Pendeta Pak Polos, naik Pak Polos, saya abang saya ini abang kita juga ini kawan. dari Jakarta. Pak Pendeta teman saya punya senior. Ayo Pak Polos. Itu jujur ya, bukan mengecilin ya Rudi ya, 150 juta 7 pengacara kurang gitu. Kurang mengambil beli motor aja. Salam Pak Pendeta Polos, salam. Silakan lanjut ya. Pak Rudi. Salam, Pak Polos. Salam. Ya, terima kasih Pak Lembah. Ya. Ya, selamat berjuang ya Bang Rudi. Maju terus, nggak usah terpengaruh dengan ya biasalah. Kalau ada masukan ya kita terima, tetapi juga masukannya itu yang bijaksana. Ya. Kalau mau Di sini pada sibuk. Kenapa ada masalah donasi? bisa. Kenapa masalah donasi? Akibat donasi. Saya sering telepon Pak Bom nggak boleh begini. Oh ya, iya siap Bang. Begitu juga dengan Bang Rudi, saya masuk naik beberapa kali yang lalu. Jadi maksudnya gini teman-teman. Udahlah, tadi berantemnya katanya udah lewat. Udahlah, aku dikena peringatan nih. Turun aku dulu. Assalamualaikum. Dadah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena ini, Undiri Pak, kena pelanggaran. Bang Handi, gimana Bang Handi? Saya spill langsung atau gimana ini? Izin, Bang Handi. Bang Handi, kita spill kegiatan api atau gimana? Atau Ustadz Alif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, para guru ini serta sambutan kami dari semuanya. Ketua API ini. Silakan Ustadz Alif. Waduh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati di sini para guru semuanya yang hadir di sini, terutama Panglima kami Bang Zuma, Haikores Kangkian, Bang Handi, Utinora, Pak Desugi dan Bang Rocky, semuanya lah, dan yang menyimak ya di bawah. Semoga selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dari Yayasan Apologet Islam Indonesia sejauh ini berusaha berjalan sebisa mungkin, semaksimal mungkin sesuai dengan aturan yang ada. Ketika kami berkaitan berbicara dengan hukum, maka kami tidak pernah lepas konsultasi dengan para pakar hukum yang ada. Sehingga apa yang kami jalankan seperti tadi pesan Bang Handi, kita menegakkan hukum bukan dengan cara melanggar hukum, kan gitu poinnya. Jadi di sini memang kita bekerja sama bahu-membahu, berbagi tugas dan lain sebagainya, yang menyampaikan informasi kepada umat, yang menjalin komunikasi dengan para ulama, para tokoh dan sebagainya, kita sampaikan, kita paparkan terhadap hal-hal yang berkaitan ancaman terhadap umat Islam. Ya, ancaman di sini tentu bukan tentang fisik yang kita sampaikan, tapi tentang akidah, di mana yang dialami oleh umat Islam saat ini dan kasus-kasus yang ada kita paparkan. Jadi kita tidak asal ngarang gitu ya. Alhamdulillah semua saudara-saudara kita menyambut baik, para ulama kita menyambut baik semua itu, karena kita menyampaikan sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan. Jadi di sini kita berbagi tugas dan kita juga sedang tanamkan bahwa Yayasan Apologet Islam itu bukan yayasan gaib, bukan yayasan yang hanya online, TikTok, ini dan itu, bukan. Kita memang sesuai dengan ketentuan yang ada juga, kami juga menjalankan silaturahim. Kami minta doanya dari para ulama, para tokoh umat Islam. Sekiranya ada pelarangan, kesalahan dan sebagainya, kami juga minta pendapat, nasihat dari mereka. Jadi alhamdulillah sejauh ini kami terus berkoordinasi, mengajak kita semua sama-sama bersatu. Dan berkaitan dengan yang lagi ramai saat ini, bagaimana tindakan orang yang suka joget-joget dan melaporkan dari kami, wallahi kami tidak pernah gentar sedikit pun, demi Allah.
Cuman kita punya cara ya, begitu. Mungkin saya tidak akan panjang lebar dan kami juga ada komunikasi dengan yang lain. Terima kasih host dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita spill dulu ya aktivitas di Sulawesi Selatan. Silakan. Izin ya, boleh ya di spill Bang Andi ya. Nah, boleh. Udah tadi izin dah sama Banjuma boleh. Baik, inilah teman-teman kegiatan kita di Kalimantan Selatan ya. Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan ya, yang telah mendatangi Kapolda di sana. Kita simak dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami dari pengurus API DPW Sulawesi Selatan hari ini tanggal 29 Oktober 2024 telah melaporkan dugaan penistaan agama yang telah dilakukan oleh akun bernama Agatha of Palermo. Tujuan utama kami melaporkan dugaan penistaan agama ini adalah dalam rangka menjaga kedamaian dan kerukunan antar beragama dan menjaga toleransi beragama. Salam toleransi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah ini baru di Sulsel ya, di Sulawesi Selatan. Belum, kita nunggu teman-teman di DPW lain ya, terutama Jawa Barat, Jakarta dan sebagainya. Kita tunggu laporannya dan akan kita sepil ya. Yang barusan kita sepil itu di daerah Sulsel atau Sulawesi Selatan. Mungkin Gurunda mau menanggapi, silakan Tapadol Gurunda. Gurunda Juma, monitor. Oh, mungkin masih jauh dari perangkat. Mungkin yang lain, Ustadz Sugi, Ustadz Ali, Bang Andi silakan. Ya, inilah yang dimaksud tadi dari awal bahwa ya menegakkan hukum itu tidak melanggar hukum. Ya memang prosedurnya ya memang harus di LP kan gitu ya. Ya di LP itu prosedur hukum ya, tergantung pihak kepolisian menanggapi apa enggak. Ya, yang jelas tidak boleh menegakkan hukum di tengah jalan, menegakkan hukum dalam anarkis dan seterusnya begitu. Ini prosedurnya. Sebenarnya sih Dosma ini ya benar sih dia langkahnya melaporkan. Cuman persoalannya kenapa dia sendiri yang sebagai pelapor gitu ya. Nah, di sinilah salah langkahnya sebenarnya. Jadi kita menunggu teman-teman yang ada di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Jadi masing-masing kalau nggak salah seluruh Indonesia itu terbagi-bagi siapa yang mereka LP kan. Mereka sendiri yang berkreasi, mereka sendiri yang dibangunkan. Ya tadinya mereka itu pada tidur, santai, aktivitas sebagaimana biasanya. Baik itu orang kerja di sawah, baik itu orang kerja di laut dan seterusnya. Mereka semua bangun, satukan tekad. LP kan mereka. Itu tanpa diperintah, inisiatif mereka. Nah untuk itu jangan di framing lagi tukang lapor. Ini hanya berbalas pantun saja. Dengan ya tentu melalui prosedur hukum yang berlaku di Republik ini. Ya, Jabodetabek, mungkin Jakarta, Banten, ya jadi Polda Metro, Polda Banten, Polda Sumut juga. Polda Jabar, seluruh Indonesia insya Allah bergerak. Polda Bangka Belitung akan bergerak secepat mungkin gitu ya. Jadi teman-teman saya rasa kalau udah kayak begini baru satu dispil ya, itu pasti panik. Si Agatha pasti nggak bisa tidur nyenyak.
Kita dulu pernah LP kan satu oknum yang berinisial U, seorang perempuan di Polres Jakarta Selatan. Setelah kita spill LP-nya, beliau menelpon ke sana kemari yang terlapor ini. Tapi tidak sempat kami menjawabnya. Beliau keburu dipanggil, meninggalkan dunia ini. Gak usah disebutkan namanya. Kasus anak Batak itu kalau nggak salah tanpa LP atau ada LP yang jelas itu pakai model A sebagaimana kasus yang terdahulu. Jadi anak Batak ini termasuk residivis. Betul kata Bang Yoma tadi. Kalian itu sebenarnya kalau tahu diri, Anda tidak akan berbuat hal yang beginian. Kita ini datang hanya untuk meluruskan, membela, edukasi. Tujuannya kepada siapa adanya Apologet Islam Indonesia ini? Tujuannya adalah edukasi, bahkan melalui media sosial dan dunia nyata kami akan memberitahukan kepada saudara-saudara kami bahaya sekali misionarisme itu, misionaris itu. Mereka melakukan berbagai cara indomisasi, hamilisasi, orang lagi susah disamperin, berbagai macam cara, dari door to door, brosur kesana kemari, bahkan ada Bible itu diberi sampul Al-Injil berbahasa Arab di sana. Apa maksudnya coba? Kapain kalian mau ke Arab-Araban? Bukankah kalian selama ini nggak suka gitu loh? Apa maksudnya? Ini namanya maling, benar-benar maling yang tidak tahu diri. Jadi kalau teman-teman nanti dapat orang-orang yang kayak begini, laporkan kepada pihak yang berwajib. Ini ada, kita memang ini udah lama ini barang, kita akan spill dulu Kang. Apa maksudnya seperti yang kayak begini-beginian? Agama kok dijual murah banget dengan cara licik. Kami selalu mengimbau kalau area diskusi, jadilah pemeluk agama itu sebagaimana kitabnya. Ya, back to original, back to budaya, back to kantor pusat. Kagak usah berkamuflase, kagak usah niru. Kenapa? Videonya kirim lagi yang tadi. Hilang ada. Ya. Ada. Kagak usah berkamuflase, kagak usah bohong, kagak usah tipu muslihat. Apa adanya saja. Sebagaimana Hindu, Buddha mereka tidak pernah ngemis-ngemis tuh. Ada satu nanti kita spill juga bagaimana seorang apa ya namanya ya, ada beli putu juga di Bali merasa resah, aktivis Hindu yang ada di sana. Ya di spill aja dulu baru kita sambil spill dulu ya. Silakan. Ya. Oke. Inilah Injil. Ini kitab-kitab Injil yang sudah dibagikan kepada masyarakat yang awam yang belum tahu mengetahui tentang Islam yang sebenarnya. Ini masyarakat menganggap ini adalah kitab Quran, padahal ini kitab suci Injil. Ini sebelah di sini. Ini Kristenisasi. Ini kristenisasi, misionaris dari orang timur ini, dari NTB orangnya. Bapak Martin yang sudah membagi-bagikan ini Al-Injil seolah-olah mirip Al-Quran jadi berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Nih, berbahasa Arab. Dan dia melakukan semacam baiat suruh syahadat kepada para murid-muridnya. Syahadatnya syahadat penyesatan, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Isa al-Masih Rasulullah. Makanya kawan-kawan tolong kami untuk membantu Wa anna dan saya Isa al-Masih katanya. Hal-hal yang tidak diinginkan, kalau ini didiamkan, misionaris semakin merajalela. Nih Al-Injil ini yang sudah dibagi-bagikan. Tolong kawan-kawan dari Banser, dari Pagar Nusa, dari apapun, untuk kalau memang
peduli dengan agamanya harus segera bertindak. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di mana sih? Di mana itu? Nanti dari belakang kita koordinasi sama yang spill ini. Yang jelas ini sangat berbahaya karena ini berbahasa Arab. Kita serahin dulu ke Ketua Umum. Silakan Ustadz Alif. Ya, tapi sebenarnya ini lucu sih karena itu jelas berarti dia menyasar kepada umat Islam, memelintir lalu mepet-mepet lah, karena logikanya kalau mau menyebarkan kepada Kristen Indonesia emang ada yang pintar bahasa Arab, belajar bahasa Arab? Kan nggak ada itu. Mestinya bahasa Indonesia aja, kenapa pakai bahasa Arab pula? Mau mengikuti polanya di Islam gitu, biar ke Arab-Araban, biar masuk. Inilah ya yang sering kita adakan dalam ranah perdiskusian. Ketika berdebat dengan kita, berdiskusi dengan kita, mereka katakan beda karena memang kalah argumentasi, tapi di lapangan faktanya mereka nyerempet-nyerempet, mengambil, menyamakan. Saya izin sedikit lagi ya, boleh menyampaikan tentang visi misi dari yayasan ya? Boleh, sampai 2:30 ke Pak Ketum. Lanjut. Kalau Oke, sedikit nggak boleh, kalau sedikit harus banyak. Ya udah, nanti saya akan banyakin ya, yang lain pokoknya pada tidur. Tapi jangan terlalu banyak. Gimana sih? Udah ditawar. Lanjutan. Pertama, kenapa saya tampilkan ini? Karena masih banyak yang belum tahu. Ini visi misi yang tertuang ya di dalam yang terdaftar di Kemenkumham, Yayasan Apologet Islam Indonesia. Pertama, misinya apa? Aduh, ini kabelnya kurang panjang, bentar. Nah, mengimplementasikan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang tertuang di dalam surah jadi lupa aku. Al-Anbiya ya, ayat 107. Allahu Akbar. Afwan kalau salah jadi. Nah, berikutnya kan misinya apa? Transfer ilmu pengetahuan bagi sesama umat. Mengoptimalkan digital dan internet sebagai sarana dakwah. Dialog perbandingan agama secara online maupun offline. Bersinergi dengan individu, organisasi Islam, dan instansi pemerintah atau swasta guna mengukuhkan ukhuwah Islamnya. Ini visi misi yang ada di Yayasan Apologet Islam Indonesia, sudah terdaftar. Tiba-tiba ada orang yang lagi cari nama, dengan nama ini melakukan sebuah provokasi. Apa kalimatnya? Bubarkan api, sayangilah agama Islam. Padahal yang komen ini non-muslim. Coba. Ini menunjukkan kebenciannya. Padahal kita, yayasan ini justru mengajak, ayo kita mengikuti, mematuhi aturan yang ada. Ketika kita berdiskusi secara online, ayo kita diskusi baik-baik. Itu sudah berusaha kita terapkan. Kita ajak juga diskusi secara offline. Tujuannya apa? Ya itulah para misionaris yang menyebarkan agamanya. Ketika dia menyasar kaum-kaum awam, hey, Anda mungkin untuk orang yang awam, mohon maaf, bisa kau guncang akidahnya. Tapi kalau kau benar agamamu, ayo kita diskusi baik-baik. Online boleh, offline juga boleh. Sudah kita ajak berkali-kali. Sudah kita ajak itu. Ayo sampaikan. Coba tadi Al-Injil, kitab yang kau sebarkan itu, ayo paparkan kepada kami. Ayo bagikan kepada kami. Silakan, ayo kita buat diskusi. Kalau kau benar itu agamamu adalah sebuah kebenaran. Karena faktanya di lapangan ketika kita berdiskusi, justru kalian mengatakan beda, malah justru menghina Nabi Isa alaihissalam. Nah itulah ya, kita yayasan dari Apologet Islam Indonesia. Visi misinya sudah jelas dan itu terdaftar, dan kita mengajak diskusi yang baik. Tiba-tiba dari oknum tertentu non-muslim mengatakan bubarkan api. Apa? Ya bisa jadi mereka merasa terganggu, terusik. Jemaat makin habis. Nah,
karena banyaknya yang bersyahadat. Seperti waktu kemarin di Milad Api, 1 tahun perjalanan Api, Masya Allah luar biasa, tanpa ada paksaan untuk memeluk Islam, dengan sukarela mereka 60 orang selama 1 tahun secara resmi yang ada sertifikatnya, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Takbir, Allahu Akbar. Nah, begitu. mungkin Terima kasih. Ya, Ustadz Ali, mungkin video yang tadi saya spill itu mungkin berkaitan dengan Spill lagi, spill lagi tadi saya pengen tanggapi itu yang izin ya, yang ada lingkarannya. Oh, siapa siap. sih dia? Itu dulu. Ya. Sebentar dulu, Kang, jangan dipindahin topik. ya yang tadi Ustadz Ali. Nah, Ya ini kita baca aja ya. Ini akun asli apa palsu ya? Dosma Sijabat SH MH CLI CPM. Ya nggak Saya tertulis. pastikan asli Bang Handi, karena ada rekaman aslinya dan langsung saya klik profilnya. Bentuk videonya ada di saya. Kapasitas apa Anda ini sebagai orang yang saya rasa orang termasuk orang akademik ya? Sudah bertitel-titel banyak gini kok statement Anda kayak orang baru jatuh dari pohon gitu, apa? Seperti kepala kebentur, sakit kepala apa nggak diperhitungkan kok bahasanya gini abad. Melalui forum ini saya meminta kepada Ketua Peradi Prof. Oto Hasibuan, yang kebetulan beliau sekarang adalah Wakil Menteri Kemkumham, untuk menyikapi anak buah Anda ini yang cenderung provokatif di lapangan. Saya minta kepada Ketua DPW Peradi Jawa Barat untuk menertibkan anggota Anda yang sudah di luar batas mencampuri intern yayasan kami yang resmi juga yang Anda keluarkan dari Kemenkumham. Jadi pada dasarnya adalah Anda tidak menghormati nomenklatur di Republik ini yang mengeluarkan, yang mensahkan apologet Islam Indonesia adalah Kemenkumham. Tapi Anda sendiri yang meminta memubarkan, artinya secara tidak langsung Anda memprotes ketua umum Anda, yaitu Prof. Oto Hasibuan. Untuk itu kami minta kepada DPW Peradi Jawa Barat untuk menertibkan anggota Anda sebelum liar kemana-mana. Karena kami punya harga diri. Kami umat Islam, kami bisa bertindak di luar batas, artinya berbalas pantun apa yang disampaikan oleh Dosma Sijabat yang Anda bisa baca di layar televisi Anda. Untuk itu, sekali lagi, atas nama Apologet Islam Indonesia sebagai humas menyampaikan sikap kami keberatan atas statement Dosma Sijabat yang meminta API dibubarkan. Kira-kira begitu statement dari kami. Untuk itu mohon perhatian ke semua pihak, termasuk dari Peradi tempat Dosma berorganisasi. Kira-kira begitu statement dari API. Lanjut. Ya, mungkin Gurunda udah dekat dengan perangkat. Tapadol Gurunda untuk menyikapi tentang Dosma dan C1 sampai ke C6 nih. Ada kitab yang udah dirubah sama mereka menjadi tulisan Arab semuanya ya. Ini udah benar-benar pemurtadan tingkat dewa ini. Silakan Gurunda Tapadol. Mungkin masih ada. Oh, mantap. Mic-nya belum kebuka. Ke mute, Dinda. Ganteng Mulyantono. Oh, Amit. Bapak Pendeta Mulyantono sing ganteng, Bapak Pendeta Hia sing ganteng. Kami semua bertiga ini pakai peci loh, saudara. Keren. Ah, ini luar biasa ini. Ini kami sudah sampai. Ini lokasi kami. Akan ada KKR yang ini. Haleluya. Ini hamba-hamba yang sudah menanti kami. Wih, mantap. Kita sampai. Haleluya. Jadi
diberitakan baik tidak baik keadaannya. Semangat hamba-hambanya yang luar biasa. Salam kemenangan, salam satu untuk Kristus. Barakallah. Shalom Indonesia. Haleluya. Naik kita naik. Oke, barakallah segala lagi. Jadi anak-anak yang nggak tahu apa-apa didoktrin, memakai apa ya itu Banyuma, memakai atribut-atribut yang biasa dipergunakan umat Islam. Yang paling parah kau pakai barokallah, apa itu? Ada aja nih orang ini. Apa baunya gitu loh? Oh, mereka ini orang-orang siapa gitu? Maksud saya kenapa sih kalian ini ya buka komal atau buka semacam forum terbuka gitu loh. Ajarkanlah Kristen itu apa adanya. Ya, tampilkan Yunaninya gitu. Terus ajarkan secara terbuka dan jujur gitu, tidak ada unsur-unsur tepu-tepu gitu loh. Kenapa sih kalian masih pakai ala-ala Belanda? Pakai curang gitu loh. Ada apa isi kepala kalian? Inilah yang kami hadir meluruskan. Anda yang resah. Itu ya, kira-kira menurut Anda atau semua ini teman-teman yang mau mantau di sini, kira-kira mereka ini kehabisan akal sehat atau apa? Gitu loh. Tolong tulis di komentar masing-masing, ini orang ini sebenarnya masih sehat atau udah gila gitu loh. Ya, sehat atau sudah nggak sehat ini orang-orang yang kayak begini ya. Termasuk si Dosman tadi itu. Statementnya itu agak provokatif. Ya, tulis saja komentar di bawah, tentu yang bijak. Itu sih komentar dari saya. Ini sangat meresahkan masyarakat. Apabila di tengah-tengah Anda menemukan orang yang kayak beginian, ya, laporkan ke pihak penegak hukum. Karena dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Apalagi ada unsur tepu-tepu. Membuat sebuah buku yang menyerupai Al-Quran. Tangkap orang yang kayak beginian. Bawa ke kantor polisi untuk proses hukum. Termasuk si Dosma. Dosma, Anda harus bertanggung jawab apa hak Anda membuat statement membubarkan API. Padahal API itu izinnya keluar dari Kemenkumham. Ini saya beri waktu 3 kali 24 jam. Apabila si Dosma tidak memberikan klarifikasi secara terbuka, kami akan mengambil jalur sebagaimana mestinya. Sekali lagi, 3 kali 24 jam. Si Dosma tidak memberikan klarifikasi, kami akan mengambil langkah hukum. Itu kira-kira statement dari saya. Jangan salahkan umat Islam Jawa Barat. Kalau Anda didatangin rumahnya, diminta klarifikasi. Jadi sebelum kami umat Islam datang ke rumah Anda atau datang ke kantor Anda meminta klarifikasi, lebih baik kalian gentleman, minta maaf atau apa maksudnya di media sosial. Itu statement dari saya.
kita beri waktu 3 kali 24 jam. Kalau enggak, sekali lagi saya ulang, kami akan datang ke rumah Anda meminta dengan baik-baik klarifikasi. Pilih mana? Kami akan meminta mendatangi rumah Anda, mendatangi kantor Anda, atau Anda dengan sadar sendiri mengklarifikasi melalui media sosial. Maksudnya apa? Anda meminta untuk api dibubarkan. Kira-kira begitu? Kembali ke host. Tambahan sedikit Bang Handi, jangan lupa minta maaf. Ya kalau mau minta maaf silahkan saja. Itu aja sih. Lanjut. Ini kenapa Utinora kok belum di penjara-penjara? Udah sebulan. Woi, udah sebulan, lama banget dah. Mau ditunjukin lagi cara kerja yang bener. Ini ada lagi yang mau disampaikan? Ya silakan Ustaz. Ya. Atau kita spill lagi ya. Ada tadi kan versi cetak ya. Versi cetak menggunakan menjalankan misinya, yaitu kitab suci Injil kan gitu, dengan ada teks bahasa Arab dan lain sebagainya. Jangan lupa kawan-kawan, ada juga yang berbentuk aplikasi. Ada. Saya spilkan ya. Inilah kenapa Islam itu kita hadir mengajak, ayo kita sama-sama berdiskusi aja. Jika memang kalian mau menjalankan agamamu kan gitu. Ini saya buka ya. Saya buka. Ada berbentuknya aplikasi sama ini. Ini namanya Kitab Suci Audio. Ini sudah saya install dan di sini sudah 5.000 lebih yang download. Nah, kalau kita buka di sini, nah ini dia ke-Islaman semuanya. Ntar ya, kita buka aja. Ya kayak mana? Ini keterangan tentang ininya ya. Di mana sih? Nah, kita buka. Oke, nah seperti ini. Jadi ini banyak kawan-kawan ya. Ini yang tentu punya Kristen semua ini, yang komentar juga banyak. Di sini dijelaskan. Ini yang selama ini menjadi blunder sendiri ketika orang Kristen berdebat, menyerang kata Allah, menyerang kata Nabi Isa. Di sini dikatakan kitabnya secara bentuk cetakan Isa Al-Masih, kata Allah dan seterusnya. Ini ada nih. Bahkan doa Nabi Musa dan seterusnya. Bahkan dijelaskan juga tentang contoh. Nah ini nih, ini istilah-istilah dari Islam nih. Al-Qodrat, Al-Kalam, Al-Hayat, dan seterusnya. Keluarga yang sakinah, kurban yang hak dan konflik batil, kedoliman dan ketakwaan. Semuanya tentang bagaimana narasinya itu ke Islam-Islaman. Narasinya ke Islam-Islaman. Tapi memang dalam hal menjelaskan kekristenan. Bahkan ada dalam bentuk bahasa Arabnya juga. Nah, kalau kita buka lagi. Ntar lu Tat. Ya. Istilah-istilah dulu Tat. Baca dari atas Tat. Lucu istilahnya. Ini dulu Tat. Halaman ini dulu Tat. Izin. Siap. Ya. Al-Qodrat, Al-Kalam, Al-Hayat. Keluarga yang sakinah. Kenapa nggak tambahin warahmah dan itulah dan seterusnya. Mawaddah warahmah. Oh ya, nah, gitu ya. Terus apalagi di bawahnya lagi Tat. Ini ya, kurban yang hak dan konflik batil, kejaliman dan ketakwaan, janji berkah Allah dan imannya Ibrahim kepada Allah, rahmat dan murka atau azab Allah. Allah yang ada melihat. Ibrahim ini? Memang ada Ibrahim di kitab dia ya? Nggak ada. Ini kalau kita menyebut buka nama Ibrahim nggak ada nabi. Kita ini aja ya, Bang. Ini bisa dibuka juga kok. Saya buka aja ya. Di sini ada artikelnya ini yang saya bilang tadi ini nih. Nah ini ke Arab-Araban, Allah yang Esa, tapi nanti isinya hakikat puasa, puasa, air yang mendatangkan berkah, mutiara doa-doa yang berkah, keluarga sakinah, keluarga sakinah, maaf yang hakiki,
Gayanya Islam banget. Nama itunya apa tuh? Nama aplikasinya Ustaz? Ini aplikasinya ada kalau kita buka ya. Ada yang di Google Chrome juga ada, yang bentuk aplikasi juga ada. Ini kalau kita buka, nah ini nama aplikasinya, Kitab Suci. Ya, itu buat teman-teman semua boleh dulu di-download, habis itu kasih rating bintang 1, setelah itu dihapus lagi tuh aplikasi itu, biar dilenyapkan sama Play Store itu. Kasih ulasan yang seburuk-buruknya itu aplikasi. Ini aplikasi juga harus dilaporin, ini siapa yang buat aplikasi ini juga nih, kita simpen nih. Ya itulah kita umat Islam yang ada di Yayasan Apologet Islam Indonesia mengajak mereka yang malu-malu menyebarkan agamanya di tengah umat Islam dengan sebuah forum atau dalam bentuk dialog atau berdiskusi, mau secara online mau secara offline. Kan fair toh kita ngajak. Bener, itulah kita adanya berdirinya yayasan ini. Berdirinya yayasan ini, kita mengajak itu. Kalau memang benar agamamu punya jati diri, mau menyebarkan, ayo, kami siap mendengar, mengikuti, atau apa ya istilahnya, mana dalilmu bawa sini, ayo buktikan kebenaran kitabmu, kita diskusi. Apa yang engkau narasikan, buktikan, ayo. Lalu disiarkan, disaksikan oleh banyak orang. Silahkan semuanya menilai, menentukan mana yang benar, mana yang bisa diterima oleh akal sehat. Gitu caranya kita hadir ini. Tapi memang buat mereka yang kepanasan, yang tidak suka karena terjadi mungkin dari kalangan mereka menyusut dan sebagainya, sehingga framing negatif, serangan kepada yayasan itu hadir kayak gitu. Tiba-tiba ada provokasi seperti yang tadi typing dia katakan bubarkan api katanya. Nah itu padahal dia tidak ada kepentingan. Bubarkan api karena api menghalangi kami untuk tepu-tepu. Itu maksudnya. Ya kan? Iya. Coba. Bagaimana coba ketika dalam ranah perdebatan mereka begitu tidak sukanya dengan istilah kearab-araban atau berusaha membeda-bedakan. Nabi Isa itu beda. Siapa Al-Masih itu siapa? Tukang ngusap apa? Itu mereka narasikan itu dengan merendahkan. Tapi ada kitabnya, inilah silsilah Isa Al-Masih dan seterusnya. Nah itu makanya nggak punya jati diri jadinya. Belum lagi website-website yang lain yang mereka buat. Kok ada lagi itunya ya tadi ya? Itu yang paling parah itu. Ada kata sakinahnya. Sakinah. Kenapa nggak diterusnya sakinah, mawaddah warahmah? Kenapa sakinah doang gitu loh? Atau sakinah ini nggak ngerti kali artinya apa ya? Kenapa nggak pakai istilah Yunani sih? Ini yang pembuat aplikasi ini kenapa Anda tidak mau beryunani? Bukankah Bible Anda berbahasa Yunani? Kenapa mesti selalu memakai istilah-istilah Islam? Mana jati dirimu coy? Ini orang benar-benar ini buat aplikasi penipuan ini. Penipuan publik. Ini harus dilaporkan ini benar ini ya. Ini waduh bahaya ini kalau dibiarkan. Terima kasih Ustaz Alif menemukan ini. Simpan semua bukti kita sekaligus nanti. Ini orang kayak begini bersih-bersih deh semua deh. Kita gerakan bersih-bersih. Bukan untuk supaya itu agama sebelah itu tidak berkembang, enggak. Tapi silakan berkembang. Tapi jujur menyampaikannya. Jangan tipu-tipu muslihat kayak beginian. Gitu loh. Bible-nya dicetak ke Arab-Araban, ke Islam-Islaman, hampir menyerupai Al-Quran. Dari mana asal usulnya begitu? Kau Arabkan dulu baru kau terjemahkan ke Indonesia. Kenapa nggak Yunani aja di situ tampil, baru Indonesia kan keren gitu loh. Pastinya Yunani dulu, original teksnya, baru ke Indonesia. Kenapa harus dari Yunani ke Arab, Arab ke Indonesia, baru ke Burundi, ke Jepang? Kenapa diputar-putar tuh? Nah ini sangat berbahaya. Makanya dengan adanya api, kami ini datang, baik melalui media sosial, maupun dunia nyata, mereka pasti panik. Nah, ini api kalau tidak diserang brutal ini berbahaya. Misi kita ini gagal total di mana-mana gitu loh.
berbahaya buat kita ini, kemana-mana nanti seluruh Indonesia, di mana-mana ada api ini nanti menghadang kami. Tidak bisa lagi kami menjual kebodohan, tidak bisa lagi kami tipu-tipu. Nah, supaya mereka lagi bisa leluasa berkembang di mana-mana, ya mereka minta api dibubarkan, karena api ini adalah batu sandungan buat mereka. Maukah kalian semua ini? Tulis di komentar teman-teman, baik di sini maupun yang ada di YouTube. Saya minta supaya Anda juga ada semacam advice dari sahabat semua yang mendengarkan live ini, baik nanti yang sudah offline. Pertanyaan satu, apakah api ini terus dilanjutkan atau dihentikan? Saya ingin polling dulu ya. Apakah api ini terus dilanjutkan atau dibubarkan? A. Dilanjutkan, B. Dibubarkan. Wih, mantap pertanyaan itu. Tapi terlepas dari semua jawabannya, selagi kita Yayasan Apologet Islam Indonesia sesuai dengan aturan kita punya agama, Al-Quran dan As-Sunnah, dan mengikuti undang-undang yang berlaku di negara kita, pantang mundur. Walaupun hanya tinggal satu pejuang, pastikan akulah satu di antaranya. Bismillah. Mantap. Keren, Jazakallah khair, keren pokoknya. Api terus lanjut, nggak ada bubar, nggak ada apa. Emang mereka siapa? Apalagi ini si cebol. Aduh, bisa apa kau? Siapa kau? Manusia setengah tiang. Gak usah sosokan mau bubarkan. Jadi hasil polling hari ini tidak ada satupun penonton, hampir 2000 ya. Tidak ada satupun dibubarkan. Semua lanjutkan. Terima kasih. Hampir 2000 semua. 2000 lebih. Allahu Ya. Akbar. Baik yang ada di YouTube maupun di sini. Kita total nanti bisa jutaan. Bisa jutaan nanti. Di YouTube juga lebih banyak. Zulkifli Mabas, Andi Selebes Channel, Sugi Bible Berjalan apa? Alip Channel, Kang Akang Satria Channel. Nanti polling ini nanti Anda tulis di bawah. Komentar lah. Komentar mengenai, fokus di sana komentar Anda tentu yang bijak. Mengenai statement si Dosman si jabat ini meminta api dibubarkan. Komentarlah yang benar di sana ya. Nanti baik offline maupun live pada kesempatan kali ini. Terima kasih dukungannya kepada api. Waspada apabila Anda menemukan yang aneh-aneh di kampung Anda, laporkan segera kepada pihak yang berwajib. Karena dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Apalagi dengan unsur tepu-tepu kayak beginian. Laporkan dia, bawa dia ke kantor polisi. Kandangin dia. Orang yang kayak begini. Terutama si Yosua dan konco-konconya itu selalu bergerilya di pelosok-pelosok. Waspadai juga Risuli Lubis yang sering menipu di lapangan. Tempatnya di Monas kami udah bubarkan, dia cari tempat baru lagi. Waspada orang-orang seperti mereka. Nah, kalau untuk secara nasional, kita akan selalu menghimbau kepada Lembaga Bible Indonesia untuk segera revisi ulang. Untuk segera revisi ulang dengan catatan hilangkan semua istilah-istilah Islam atau istilah dalam Al-Quran di terjemahan Bible Anda. Kembalilah menjadi Kristen yang baik, punya jati diri. Supaya orang bisa membedakan yang mana Islam, yang mana Kristen, yang mana Hindu, yang mana Buddha. Jangan ada unsur-unsur lagi berkamuflase, niru-niru dan seterusnya. Ini harus dihentikan yang beginian. Karena mulai dari sinilah, inilah pemicunya. Kepada si Dosman si jabat. Pakai N Bang Andi. Ya, Dosma si jabat. Saya mohon Anda baca Bible, pelajari original teks Bible, dan Anda orang hukum, lihat terjemahannya seperti apa. Disinilah sumber masalahnya. Anda hanya mengambil outputnya, tapi tidak melihat sumber masalahnya seperti apa. Oke, kita lanjut lagi. Teman-teman, silakan bergantian. Saya mau minum kopi, campur apa ya enaknya. Terserahlah. Bekas. Ya, ini ada Mikhail. Muslim apa Kristen Mikhail?
Saya Kristen. Kristen, baik. Anda udah menyimak dari awal ya, saya pikir ya, karena dari tadi Anda udah di atas. Mungkin ada yang mau Anda sampaikan, bertanya atau apa, silakan. Iya, jadi itu suara kipasnya dijauhin dulu Pak, boleh? Soalnya noise. Oh, noise ya. Oke. Jadi saya ingin menambahkan sedikit. Jadi kenapa di Alkitab itu ada bahasa Arab? Ya karena bahasa Arab itu adalah sebuah bahasa. Begitu juga bahasa Yunani. Itu adalah sebuah aksara. Jadi bahasa itu diperlukan untuk dimengerti bagi setiap teritori atau daerah tertentu begitu. Jadi meskipun ada Alkitab dalam bahasa Arab, ya artinya akan tetap sama gitu, maknanya akan tetap sama. Hanya saja bahasanya berbeda. Seperti itu. Ya, cukup tahu saya mau tahu Itu saja sih yang ingin saya tambahkan. Ya, Pak Michael, menerjemahkan Yunani itu ke Indonesia pakai kamus atau ke Arab dulu minta bantuan? Saya ulang ya, Anda jawab dengan jujur ya. Yunani original text Bible Anda itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, A pakai kamus, B ke Arab dulu minta bantuan. Yang mana yang benar? Jangan pilih. Apa kurang greget? Saya ulang. Menerjemahkan Bible yang berbahasa Yunani ke bahasa Indonesia mempergunakan A kamus, B ke Arab dulu minta bantuan. Yang mana yang benar? Silakan dipilih A atau B. A. Kamus. Oke, baik. A. Saya kasih contoh. Anda pernah mendengarkan kata teos? Ya, teos. Oke. Teos itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia mempergunakan kamus Yunani Indonesia. A itu, saya ulang ya. Teos diterjemahkan ke bahasa Indonesia mempergunakan A kamus Yunani ke Indonesia, B Yunani ke Arab, Arab ke Indonesia. Yang mana yang benar? Apa kurang diulang lagi? Teos, teos yang berbahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia mempergunakan A kamus Yunani ke Indonesia, B kamus Yunani ke Arab, Arab ke Indonesia. A atau B? A, pintar. Baik, kita cek. Teos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi apa? Teos diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia. Ke bahasa Inggris dulu. Teos ke Inggris apa? Ke bahasa Inggris. Ya. Buka kamu saja di situ kalau bisa. Oke, sebentar ya. Ya. Nah, ini anak jujur ini, bagus ini. Ya, terjeda dia. Jadi Michael udah pintar tadi. Jadi menerjemahkan Yunani ke Indonesia, iya pakai kamus Yunani Indonesia, bukan pakai kamus Yunani Arab, Arab ke Indonesia. Jadi nggak perlu ke Arab minta bantuan gitu loh. Kristen itu tidak berasal dari Arab. Oke? Jadi udah benar dia tadi memilih jujur menerjemahkan Yunani ke Indonesia, ya pakai kamus Yunani Indonesia. Nah, sekarang saya tes dulu Yunani ke Inggris dulu. Bagaimana bro? Yunani teos ke Inggris apa hasilnya? Waduh. Teos ini kan? Ya. Apa bro? Teos terjemahkan ke bahasa Inggris siapa? Sabar ya teman-teman. Kita nggak boleh maksa dia. Kan mungkin ilmunya belum nyampe. Tapi pelan-pelan satu kata.
Akang bisa bantu nggak Kang bukain Google Translate Kang, bantuin dia Kang. Ada yang bisa buka Google? Bentar. Gini. Biar greget. Bang Jibril, naik Bang Jibril. Bang Jibril, biar makin greget ya. Kita gantian, Utinora gantian sebentar ya, Utinora ya. Nggak apa-apa ya. Oh. Ya, Bang Jibril biar naik dulu. Bang Utinora di bawah aja dulu, jangan kemana-mana. Jangan dulu ini. Siap. Silakan Bang Ya, Bang Jibril. Jibril, oke. Bantu kami dengan data Bang. Masya Allah. Betul. Ya, langsung ke Mbak Jibril. Langsung kerja ya Bang. Tolong Bang bukain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Jibril bantuin buka kamus dong. Yunani ke Inggris dulu. Baru Yunani ke Indonesia. Masya Allah Bang Ya, Jibril. Bang Michael duduk manis aja ya, Bang Michael ya, biar kita yang kerja. Di sini kalau kita translate theos, itu artinya God. Theos. Dalam Yunaninya, theos. Ini apa Bang? God. God. Baik. Disapa Bang Michaelnya Bang Jibril langsung. Selamat siang, Sama dia. Michael. Michael. Wah, sinyalnya. Ya. Dibuka mute-nya Bang. Sinyalnya jelek. Gimana Bang? Abangku. Oh, tunggu. Ini sinyalnya ini aneh nih. Siap. Ya, mendadak aneh ya Bang sinyalnya. Kita buka layar Bang Jibril kayak tadi. Siap. Iya tadi. Tunggu ya. Iya aneh nih, sinyal mendadak aneh nih. Nggak apa-apa, santai aja. Jadi tetap buka kamus tadi biar Pak Michael paham gitu loh. Kita ini edukasi loh orang yang terlanjur terprovokasi oleh terjemahan yang muter-muter gitu loh. Iya, jadi kan sebenarnya terjemahan ini kan buat orang jadi ngerti gitu loh, maksudnya isi dari suatu kitab suci kan. Jangan dulu ke pengertian, ini untuk terjemahan dulu. Mungkin ada beberapa bahasa yang Enggak, satu kata dulu aja. Ini aja, ini doang kok. Teos dulu. Iya, jadi Theos kan Tuhan loh. Iya, kalau theos itu God. Iya, Tuhan. Ya, meskipun katanya tuh ambigu. Dalam bahasa Inggris gimana Bang? Ya kan dalam bahasa Inggris kan God toh. Iya, God. Tuhan. Kalau gods kan dewa. Tapi sebenarnya itu berlaku di Greek juga Bang. Jadi kalau di Greek itu Theo itu Tuhan, tapi kalau Theos dewa. Jadi ada S, sama seperti dalam bahasa Inggris. Kalau God itu Tuhannya satu, tapi kalau gods itu Tuhannya banyak, berarti bukan Tuhan, dewa. Abangku. Ya, oke. Iya. Gimana Bang? Iya, jadi kan saya punya pertanyaan nih. Iya, silakan. Jadi apa sih bedanya? Saya ingin, entar lu Pak, saya ingin satu kata ini baru saya lepas ya. Ingin kejujuran Anda. Tadi dari Theos ke Inggris God, Theos dari Inggris ke Indonesia God adalah Tuhan. Theos ke Indonesia adalah Tuhan. Tapi yang Anda konsumsi tiap hari itu di Yohanes 1 itu di situ adalah ada kata Allah. Theos menjadi Allah. Pertanyaan saya kepada Anda, ini terjemahan salah atau terjemahan betul? Silakan dijawab. Jadi kan saya ulang kembali. Saya nggak butuh jadi. Saya ingin Anda jujur. Jadi jadi aja langsung ya. Ya, langsung aja jawab. Ini dengerin dulu. Ini Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah Tuhan.
Tapi yang ada di Bible kamu, Theos diterjemahkan menjadi Allah. Pertanyaan, ini terjemahan benar atau terjemahan salah? Seharusnya betul. Betul. Benar. Silakan Pak Jibril. Inilah dan inilah Pak Jibril, lanjut. Siap. Abang nggak sambil nyetir kan emang? Ini sambil nyetir saya soalnya ya. Waduh, nggak bahaya. Nggak apa-apa lah, saya sambil dengerin aja. Oh, Oke. Jadi kalau kita buka data ya Bang ya. Ini abang mau, waduh ini kamera gue kenapa ya? Blur. Abang menyandarkan diri abang, keilmuan abang ini sama barat atau timur atau mana nih Bang? Maksudnya gimana tuh? Abang lebih percaya etimologi atau pembahasan dari barat atau dari timur? Dari barat. Karena barat, siap. Kita punya Kristen itu dari siap. barat. Nah, berarti kalau kita buka dari barat ya? Ya. Dari barat. Ini kita buka Bang dari Cambridge. Cambridge itu berarti Inggris ya. Ini Bang, dictionarycambridge.org. Allah, the Islamic name of God. Abang paham nggak nih artinya apa nih? Karena saya nggak bisa bahasa Inggris nih. Artinya, kalau menurut saya ya, Inggris saya baru nih. Allah itu nama Tuhan orang Islam. The Islamic name for God ya. The Islamic name. Ini dari Cambridge. Habis itu nggak percaya juga sama Cambridge. Dari Oxford. Allah, the name of God among Muslims. The name. Ini dari Oxford. The Muslim. Ya, habis itu nggak percaya Oxford juga, kita ke Collins. Allah is the name of God in Islam. Jadi ini barat. Kalau abang mau ke timur, kita dari Saint Takla. Ini di sini saya translate nih. Kalau abang nggak tahu Saint Takla. Kamus Alkitab Ensiklopedia Alkitab Kristen. Ini Alkitab Kristen punya ensiklopedia nih Bang. Mereka di sini membahas kalimat kata Allah ya. Ini Kristen Koptik Arab Syria. Ini saya translate nih Bang. Inilah nama Tuhan pencipta segala makhluk. Nama, bukan jabatan. Jadi abang ke barat salah, ke timur salah. Jadi etimologi atau sumber dari mana nih? Abang tiba-tiba Allah jadi generic name dan gimana tuh? Kalau abang bilang, oh menurut abang benar, dari mana tuh? Oh tunggu. Jadi gini. Maksudnya menurutku ya ini menurutku aja. Jadi nanti kalau salah dibenerin aja. Siap. Jadi Allah dengan Allah itu sebetulnya sama. Ini menurutku ya. Tunggu, jangan dipotong dulu. Jadi itu tuh hanya membedakan dari segi pengucapan. Pronunciation. Kalau Allah itu kan itu ya dalam bahasa Arab gitu. Itu kan. Sedangkan ya dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai Allah gitu. Nah itu pasti jelas Kristiani toh. Nah, kan kalau abang tahu cara penyerapan kata atau cara penyerapan bahasa, Bang, kita mesti menyerap secara keseluruhan. Seperti kalau kita menyerap kata one atau satu, itu kita menyebutnya one, pronunciation-nya one, bukan one, bukan one, tapi one. Karena secara etimologi Inggris, ABCD, ABCD. Karena kita menyerap kata ABC-nya, berarti kita mesti mempronounce as one juga. Sama seperti kita menyerap kata Allah. Etimologinya itu dalam bahasa Arab, penyebutan double L itu Allah. Bukan Allah. Kalau Allah itu L-nya satu. Allah. Tapi kalau double L sama seperti kalau dalam bahasa Inggris itu ada namanya penekanan, preposition S-nya 2. Jadi kita bacanya preposition, jadi Z S-nya. Penekanan double S, preposition jadi preposition. Sama seperti A L L A H.
Allah, ada penekanan juga. Gimana itu bang? Iya, tapi sedangkan di dalam Bible itu L-nya ada 2. Jadi kan maksudnya ini kan yang berarti diserap dari Arab dong. Terjemahannya kan dalam ketimuran kan ini maksudnya. Nah, kenapa Ya, abang pronunciation-nya nggak diserap juga? Itu yang ini makanya ilmunya ini membingungkan. Iya, Gimana, kadang-kadang Bang? ya saya juga bingung ya. Tapi sebetulnya ya ini sebetulnya sama sih sebetulnya. Cuman kita percaya adanya Masalahnya Yesus gini bang, itu masalahnya sebagai- gini bang. Di Iya, sini sebagai masalahnya kalau abang menyamakan, di sini masalahnya Kristen seluruh dunia bang. Kalau abang baca Bible KJV, NIV, semua Bible seluruh dunia, otoritas seluruh dunia, mereka nggak mengenal kata Allah. Orang Kristen luar negeri itu kalau mereka tahu abang nyembah Allah, mereka bilang lah kenapa lo nyembah Tuhannya orang Islam? Karena abang lihat kan dari dictionary Collins, Oxford, mereka semua taunya Allah itu Tuhannya orang Islam. Berarti Tuhannya Muslim toh ya. Iya. Bagaimanapun abang pronunciation sih, abang Berarti Jesus sebutin Christ, Allah kan juga. mereka kan begitu kan? Yes. Jesus Christ. Gitu. Jesus Christ atau God the Father. Yes. Karena masalahnya yang ya abang nih agak lain sendiri. Memang anak Theos nih agak lain bang. Jadi cuma Kristen Konoha ini bang yang pakai Allah. Kristen seluruh dunia nggak ada yang pakai Allah bang. Iya, karena itu saya juga ya gimana ini terjemahannya agak lain gitu. Tapi kan ya konsep Tritunggal itu kan berarti ada Allah, Yesus dan Roh gitu kan. Nah, Allah itu ya berarti Tuhannya, Allah, berarti yang Tuhannya Yesus, Tuhan saya berarti kan gitu. Iya, tapi kan kalau di dalam Muslim kan ya percaya dia nabi toh. Tapi kalau betul. di Kristen maupun Katolik berarti, tapi kan dia kan sebagai manifestasi dari Allah gitu kan. Tuh kan abang masih pakai Tuhan aja bang, pakai Tuhan. Wallah susah banget emangnya pakai dari Allah ke Tuhan. Iya. Jadi ya itulah. Sampai sekarang sebetulnya kalau kita membahas ini terus-menerus kadang membingungkan gitu ya. Enggak membingungkan, yang penting lu jujur selesai kok. Itu Iya. doang. Iya. Ya, tapi sekali lagi itu rahasia dari yang kuasa gitu kan, buat kita bingung. Banyak kali Rahasia ilahi bang, bukan yang kuasa bang. Entar dulu satu pertanyaan, Michael. Tulisan sama, mengucapkannya berbeda. Pertanyaannya, tulisan ini berubah makna atau tidak? Enggak toh, kan itu kan Tuhan toh. Saya ulang kembali. Contoh, nama Anda Mikael. Ya, orang Inggris membaca Michael, orang Indonesia biasanya Mikael. Pertanyaannya, apakah berubah makna? Jujur. Oh, berubah. Berubah. Maknanya berubah. Hah? Maknanya berubah. Ya, berubah. Apakah orang yang sama? Malaikat Mikael dengan Michael. Enggak, saya nggak bisa. Anda ini loh namanya Michael. Di luar negeri Anda dipanggil Michael. Yes. Di Indonesia kadang-kadang orang panggil, Mikael. Mikael, ya. Pertanyaannya adalah, apakah Anda kalau di luar negeri menjadi bule, kalau di Indonesia Anda menjadi Indonesia, atau Anda dua kodrat? Bagaimana? Harusnya satu kodrat. Satu kodrat. Jadi penyebutan yang berbeda, tulisan yang sama, itu nggak berubah makna. Setuju? Yap. Oke, makasih. Lanjut. Enggak, tapi secara abang Google sedikit aja, doing research sedikit aja, sebenarnya abang mestinya udah sadar sih kalau memang abang tahu kan Bible abang ini dapetnya dari mana? Iya. Dari Evangelion, kabar baik, berbahasa Greek-Koine, dan yang pelakunya yang abang klaim dari abad 1 itu di Israel. Kenapa tiba-tiba ngambil Timur Tengah Arab gitu? Itu aja udah
udah nggak. Tapi kalau ngefans banget sama Arab, ya pakai ilah aja gitu. Wih, ini Muslim keren nih, bahasanya keren, pakai bahasa Arab, pakai ilah aja gitu, sebut Tuhan kita ilah aja. Karena ilah dalam bahasa Arab itu Tuhan. Iya, jadi maksudnya, pakai iya. ilah Bapa, ilah Yesus. Sama gitu ya kan. Nah, ilah Iya. gitu kan, itu jabatan kan. Iya. Tapi kan sebetulnya itu tuh cuman untuk menjadi pembeda gitu loh. Allah itu berarti Muslim, Allah itu berarti Kristiani gitu. Ya kan? Tapi Ya abang tetap yang tadi saya bilang Bang, kalau Allah itu kan alif lam lam. Lamnya itu dibaca tebel karena diidgomkan. Makanya dikasih tasjid di sana. Tapi itu kaidah dalam bahasa Arab. Makanya kalau kita mau menyerap pakai kaidah bahasa Arab sama seperti one tadi Bang yang saya sebutin. Abang paham dong mestinya. Jadi kalau kita menyerap kan kita serap dengan pronunciation-nya juga, dengan pengucapannya juga. Tapi kalau abang menyerapnya dari Arab, abis itu abang bedakan ya kan berarti udah kelihatan Bang memang tujuan abang apa. Saya malah mau nolongin abang loh ini. Iya, susah itu. Kristen cabang Salemba Bro, ini. gini loh sebenarnya, kalau Anda misalnya mencuri sebuah sepeda motor, gitu ya, terus supaya nggak diketahui oleh orang lain, ya Anda rubah-rubah dikit lah warna-warninya. Tapi jangan lupa nomor rangkanya nggak bisa dirubah. Jadi sepintar-pintar Anda nyolong mau merubah, ya nomor rangka nggak bisa. Begitu juga penggunaan kata Allah, bro. Anda akan mengalami kesulitan membuktikannya seumur hidup. Caranya adalah jujur. Itu aja, lanjut. Kayak nama abang aja Bang. Nama abang Michael. Saya nyebutnya Michael. Kalau saya tahu karena nama abang nama luar. Kalau saya nyebutnya Indonesia kayak abang nyebut Allah ke Allah, kan saya nyebut abang namanya Michael. Michael tuh. Michael kan C. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris C. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan Michael. Gimana Bang? Tadi ada abang mau tanya. Silakan. Orang yang sama ya, Bang. Nah, orang yang sama. Orang saya nyerapnya dari luar sama-sama. Nama orang oknumnya sama. Tadi ada yang mau ditanya Bang. Silakan Bang. Nih di sini banyak guru saya nih. Oh ya. Jadi kenapa Isa Al-Masih itu tahu hari kiamat? Hah? Kenapa Isa Al-Masih tahu hari kiamat? Di mana itu? Abang bercanda. Kirain dia nanya serius, dia stand up komedi. Serius. Kalau Subgroup 61. Nabi Isa itu sebagai pertanda kiamat. Dia nggak tahu kiamat itu di mana. Ya, sama seperti pertanda kiamat itu nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa nanti di Arab itu ada orang berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi. Itu pertanda, itu salah satu pertandanya. Bukan Nabi Isa tahu kapan kiamat. Abang bercanda nih. Kirain udah serius. Iya bercanda doang saya. Ya saya tahu itu pertanda. Kalau si Isa Al-Masih itu ngalahin Dajjal toh. Bercandanya Ya, serius bercanda banget. doang itu. Enggak, karena ini pribadi ya Bang ya, bukan secara agama ya, tapi saya secara pribadi, kenapa Nabi Isa perlu turun lagi? Karena beliau remedial Bang, tugasnya belum selesai. Remedial. Iya, jadi karena tugasnya belum selesai, jadi beliau mesti balik lagi, mesti meluruskan ajaran-ajaran beliau. Itu bercanda loh saya tadi loh. Iya jangan sih. Ini loh, jangan dilaporin loh. Waduh, enggak dah. Kan kita beda Bang, kita beda. Kita ngelaporin yang udah terlewat batas aja. Kan kita prinsipnya beda Bang. Kalau Abang kan tampar pipi kiri lapor Polda Sumut. Nah, kita sebut dulu ya, Bang Metal. Ya, satu lagi. Pertanyaan Anda tadi itu formatnya beda, formulasinya. Bukan kenapa. Kalau Anda kenapa Anda bisa tahu hari kiamat? Ini pertanyaan perlu dirubah. Apakah
Nabi Isa tahu hari kiamat, baru bisa dijawab. Tapi kalau Anda bilang, kenapa Nabi Isa tahu hari kiamat? Ini artinya Anda udah berstatement salah. Jadi Maksudnya saya bicara sudah yang baik menjawab dulu. pertanyaan saya sendiri begitu ya. Nah, Anda yang membuktikannya. Gitu. Lanjut. Oke, lanjut. Oke ya, Abang tadi menyinggung masalah lapor melapor ya, Bang. Iya. Kita bukan hanya melaporkan umat Kristen loh, Bang, yang menista ke Islam. Orang Muslim sendiri kita laporkan, Bang. Kalau dia emang benar-benar menista, kita lihat ya. Ini apa namanya, forum masyarakat Pekanbaru Riau yang dikomandoi oleh Uda Sondi udah melaporkan seorang Muslim, Bang, yang menginjak kitab Bible Anda. Kitab Bible Anda diinjak sama Muslim, terus sekarang udah dilaporkan. Kita sepil ya, kita sepil videonya ya, Bang, bahwa kita benar-benar bersikap adil. Oke ya, tunggu, Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama masyarakat Muslim Kota Pekanbaru Riau telah mengadakan laporan atau melaporkan akun TikTok atas nama Tuan Logika sebagai Tuan Logika yang Jelas suaranya? Oh, nggak apa-apa lah, kurang lebih. Oke. Dan laporan tersebut sudah diterima oleh pihak cyber Polda Riau. Demikian laporan ini mudah-mudahan dengan cepat dideteksi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini, Bang. Kitab Abang Itu yang nginjek sama orang Muslim. Yang nginjek kitab Abang kita yang belain, Bang. Tuh, kurang apaan tuh? Enggak orang Kristen yang melaporkan orang Kristen yang menginjak Quran, Bang? Ada, Bang? Ada enggak? Orang Kristen dari melaporkan Kristiani. orang Kristen yang menginjak Al-Quran. Kristiani yang menginjak Al-Quran. Iya, terus orang Kristen juga yang melaporkan, ada enggak, Bang? Harusnya kasusnya ada kan ya? Kasusnya ada orang nginjak Al-Quran. Tapi dilaporkan nggak? Ya saya nggak pernah dengar Nah, juga sih. pertanyaan saya, ada enggak orang Kristen yang melaporkan rekannya sendiri yang menginjak Quran itu tadi? Boro-boro Pak, dilaporkan, malah disuruh, didukung, baru Malah disuruh kabur. Didukung. Malah ya kadang Nah, itulah yang Islam. mendukung itu gitu ya kan? Islam itu bertindak adil, Bang. Dia itu ada di tengah-tengah. Siapapun yang melecehkan agama ya harus kita tindak. Karena Islam tidak pernah mengajarkan untuk melecehkan agama orang lain. Dalam ranah debat itu nggak bisa dilaporkan. Yang bisa dilaporkan itu yang monolog. Ya, yang monolog tiba-tiba bahas kitabnya orang, ya, menafsir Sayyidina Udel di luar dari penafsiran pokok dari agama itu sendiri. Tetapi kalau dalam ranah debat seperti ini tidak bisa dilaporkan, asal ya kan yang kita sampaikan itu berdata. Itu dia. Tapi kalau nggak berdata gimana? Asal fitnah bisa dilaporin. Nah, seperti itu, Bang. Oke, sebentar kita menyikapi masalah pelaporan yang di Pekanbaru dulu di Riau. Untuk ini ketua, silakan ketua. Kita kasih apresiasi dulu kepada DPW Riau. Ustaz Alif. Ustaz Alif monitor. Azan ini kayaknya ya. Oh iya, ajan mungkin. Silakan dilanjut dulu Ustaz Sugi. Sambil nunggu laporan-laporan dari DPW lainnya, Ustaz Sugi. Iya, terkait ini ya, saya tadi ingin menanggapi Nabi Isa menjadi tanda akan datangnya kiamat. Itu Nabi Isa statusnya di situ tidak beda dengan Dajjal.
Bukan berarti saya menyamakan Nabi Isa dengan Dajjal ya, bukan. Konteksnya bukan seperti itu. Maksud saya Nabi Isa itu maksud saya Dajjal itu juga pertanda akan datangnya kiamat. Karena nanti Nabi Isa itu datang untuk membunuh Dajjal. Dajjal itu datangnya juga berbarengan dengan kedatangan Nabi Isa. Bukan itu saja, ada lagi yang namanya Ya'juj Ma'juj. Kalau di Bible disebut Gog Magog, nanti akan terjadi perang di Armageddon. Nah, seperti itu. Di Islam namanya Ya'juj Ma'juj. Itu juga pertanda akan datangnya kiamat. Apalagi pertanda akan datangnya kiamat, terbitnya matahari dari barat. Nah, itu juga menjadi pertanda akan datangnya kiamat. Dan masih banyak yang lain lagi, Bang. Jadi dalam surah Az-Zukhruf ayat 61 itu Nabi Isa bukan mengetahui akan datangnya kiamat, tetapi sebagai pertanda akan datangnya kiamat. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Anda sendiri ya, di dalam Matius 11 ayat 36 seingat saya, Yesus berkata mengenai hari itu pasti terjadi. Malaikat di surga tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja yang tahu. Jadi mengenai kedatangan kapan tepatnya akan datangnya kiamat itu hanya Tuhan saja yang tahu. Tetapi kalau hari, Nabi Muhammad tahu. Nabi Muhammad mengatakan hari kiamat tidak akan datang kecuali pada hari Jumat. Nah, tapi Jumatnya itu kapan, tahun berapa, itu yang kita tidak tahu. Ya begitu, Bang. Iya, ini tambahannya untuk Az-Zukhruf 61, Bang. Di sini dibilang seperti yang tadi saya narasikan ya, benar-benar menjadi pertanda. Nah, di sini kalau dalam bahasa Arabnya itu laimun, dia menjadi pertanda. Kalau dia mengetahui itu dalam bahasa Arabnya mu'aliman. Jadi di sini laimun, dia menjadi pertanda, bukan dia mengetahui. La ilmu. Ya, saya tegas lagi ya apa yang disampaikan. Jadi itulah kenapa kita umat Islam itu ketika memahami kitab suci itu harus dipahami, dipelajari. Makanya di situ dari kata tadi ya la ilmu lisa'ah itu. Jadi makanya kalau merujuk kepada satu pribadi tunggal itu menggunakan kata tunggal la ilmu. Jadi sebagai pertanda. Makanya satu kata ada banyak makna namanya. Di situ ilmu. Makanya jamaknya apa? Alamah atau alamat. Makanya menjadi serapan bahasa Indonesia alamatnya di mana. Nah, itu maksudnya tanda orang itu di mana titiknya gitu loh. Karena alamat itu dari bahasa Arab sebenarnya. Kalau untuk merujuk kepada satu orang disebutnya tadi sebagai ilmun gitu kan ya. La ilmun, penegasan pakai lam kayak gitu. Jadi memahaminya begitu. Kita kalau gaya bahasa ilmu balaghah dalam bahasa Arab terutama Al-Qur'an itu perlu dipahami. Kalau hanya mengandalkan dari kata orang atau terjemahan ya orang akan tersesat. Itulah kenapa kita mengajak kepada kawan-kawan Kristen ketika berdiskusi, monggo silahkan yang Kristen fokus kepada originalnya biar tidak salah kaidahnya. Begitu juga kami umat Islam kembali kepada kitab kami. Jadi enak kita diskusinya. Toh banyak yang tercerahkan, banyak orang yang teredukasi. Itulah yang kami ajak dari dulu dalam berdiskusi dengan kawan-kawan Kristen. Begitu. Atau mungkin kalau perlu tahu juga, tapi ya sedikit info aja. Kenapa tadi dikatakan sebagai Allah gitu kan, ditebalkan. Itu di dalam mempelajari karena dari bahasa Arab penggunaannya tadi sudah disinggung juga oleh Ahli Jibril. Itu ada pelajarannya yang disebut dengan sebutan apa, ditebalkan, tafhim namanya. Bagaimana ketika harokat sebelumnya fathah atau dhammah maka disebutnya Allah gitu. Atau juga dan seterusnya ya, dhammah itu ada beberapa contohnya. Nah, ditarkik, ditipiskan bacanya contoh menjadi billah gitu. Itu ada kaidah bahasanya. Masalahnya kalau dari kawan-kawan Kristen memang mengandalkan dari teks Latinnya huruf A L L A H, ya udah Allah aja gitu pelafalannya tanpa mempelajari ke kalimat asalnya dan bagaimana kaidah membacanya gitu. Jadi kadang-kadang kalau Kristen menyepelekan apa yang kami sampaikan, kami jelaskan tanpa ada keilmuan, mengolok-olok, sebenarnya kami tertawa
Kenapa? Loh, nggak ada ilmu. Makanya ada istilah ulama kami mengatakan man jahila syai'an fahuwa adahu. Karena kebodohan seseorang biasanya mereka cenderung suka mencela karena tanpa ada ilmu. Begitu. Ini Ustadz Alif, ini contohnya. Ini ada contoh di bawah, ada yang bilang pasti non muslim ini. Waduh, kiamat terjadi hari Jumat, gimana dengan negara lain dengan beda hari? Jadi dia pikir dunia ini karena perbedaan waktu beda hari. Itu kebencian tanpa ilmu tuh. Iya, ya. Dia tuh penganut bumi segitiga itu. Izin, ini ada info ke saya, Ustadz Alif, Bang Jibril dan semuanya. Ada beberapa ketua ormas ya, ada beberapa ketua ormas yang ingin menjelaskan atau mendengar penjelasan tentang kata Allah atau kata Allah ya dalam Islam dan dalam Kristen. Saya nggak tahu namanya siapa aja, tolong dong di sepil di bawah namanya siapa, nanti saya naikkan ya, dan mohon bantuannya kepada moderator juga untuk ikut menaikkan. Ada beberapa ketua ormas yang ingin ikut berdiskusi tentang kata Allah. Silakan disepil namanya untuk naik. Izin ya guru-guruku, jangan bercanda teman-teman yang di bawah ya, ini serius, tolong ya. HRS, bentar ya, ada gak nama HRS? Ya, tenang, lain eta. Oh. Heureui saya eta mah. Ayo teman-teman, silakan minta naik dan namanya siapa tolong di-spill di bawah. Dan teman-teman moderator tolong dibantu ya. Oke, sambil nunggu teman-teman dari ketua ormas, silakan dilanjut Bang Jibril, Ustadz Alif. Biar mengedukasi juga. Ini keren ini. Enggak, ketua ormas mana bang? Maksudnya mau mengambil Allah, ini. Mau ngambil Allah juga gitu apa gimana? Enggak, pengen mengedukasi aja. Oh mantap. Pengen ikut pemaparan dan penjelasan dari kita. Ini ada info A1. Mantap. Disepil aja namanya, gampang, nanti tinggal diturunin satu. Disepil aja namanya, nanti tinggal saya turunin satu. Tenang aja, jangan ribut masalah kursi. Kita di sini nggak rebutan kursi, nggak kayak di sana. Saya bisa turun, Bang Kores juga bisa turun. Jangan, narasumber ini jangan. Kayaknya belum ada ya, belum ada nyepil nama ya. Kalau gitu dilanjut aja dulu tentang kata Allah dan Allah ini. Tapi kayaknya Bang Michael udah clear ya Bang? Semua sih ya kan? Iya. Udah clear ya? Sebenarnya sudah ya. Ya kalau gitu saya aja yang turun nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa kalau Abang ada yang mau ditanyain lagi. Jadi kesempatan kita untuk dakwah. Atau iya, siapa tahu Bang Michael mau balas dendam ke Bang Jibril, silakan. Balas aja. Kalau ada serangan-serangan terhadap Islam, di sini tugas kami untuk mematahkannya, Bang, meluruskan. Nah, gitu. Keren itu. Mantap. Ayo, hantam, Bang. Tapi pakai data, Bang. Jantungnya diperiksa, Bang. Bang Michael. Ketekan kayaknya. Ketekan ya jantungnya. Diperiksa Bang, jantungnya Bang. Normal, masih normal Bang. Kalau terjadi apa-apa Bang Jibril aja salahin Bang. Jantung aman Bang? Abang nggak mau jujur, masalah jantung juga nggak jujur, apalagi kata Allah. Lanjut Bang Jibril.
Nggak, atau kalau abang masih mau ngotot soal Allah dan segala macam, kita buka prasasti Kristen, umat Kristen di sebelum Islam. Apakah di sana tulisannya Allah? Kan kita bisa ke sana lagi. Kalau abang masih ngotot, tapi kalau abang nggak ngotot ya nggak apa-apa. Ya enggak lah. Jadi ini kan ya ini masing-masing toh. Mujahidan. Baik Guru Ndak. Mujahidan minta naik dong. Tapi minta ini, permintaan dulu Mujahidan. Kalau dikatakan kategori ngototnya, dia menampilkan data bantahan. Ini kan gak ada bantahan, nggak bisa juga. Enggak, karena Ustaz selalu ada yang bilang tanpa data. Oh enggak, Kristen Arab pakai Allah sebelum Islam. Waduh. Bang Rocky di bawah dulu sebentar ya, Bang Rocky ya. Bang Rocky jangan kemana-mana, di bawah dulu. Saya ganti dulu sama Bang Mujahidan. Oke, saya tenang biar di bawah nggak loncat kemana-mana. Nanti naik lagi. Mujahidan, nah ini nih. Ya, assalamualaikum Bang Mujahidan. Ya. Assalamualaikum, Afwan, guru-guru sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Mujahidan dari Medan. Mohon bergabung, mohon pencerahannya terkait ilmu-ilmunya. Saya mendengar dulu, Ustaz. Silakan lanjut. Ya, Bang Michael. Tentang apa nih, Bang? Aku kudu piye iki, Bos? Ngapa Mas Alif? Nggak tahu, saya juga. Iya, Bang Michael, kalau ada yang mau ditanya lagi, ada yang mau di ini lagi. Di sini banyak guru kita yang mungkin insya Allah bisa menjelaskan. Ya saya di sini sebenarnya cuman apa ya? Ya nyimak aja sih. Tapi maksudnya saya juga nambahin kan tadi. Ya kan? Siap. Ya itu aja sebetulnya. Siap. Berarti nggak ada pertanyaan lagi soal Islam juga ya, Bang ya? Nggak ada. Kalau sudah nggak ada, saya mau nanya Anda. Menurut Anda terjemahan Bible itu yang ada di tangan Anda itu perlu direvisi atau dipertahankan? Kalau direvisi itu artinya sudah dimanipulasi toh. Sama saja begitu kan? Jadi menurut Anda terjemahan yang ada itu benar semua? Karena gini, sebenarnya terjemahan. Jangan, nggak usah karena gini loh. Saya ini ngomong ini tidak mau neko-neko. Menurut Anda, terjemahan yang Anda pakai itu udah benar semua? Benar. Yakin ya? Iya. Ya, jadi kata Theos tadi itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi apa tadi? Jadi Tuhan. Terus di Bible-mu tertulis apa? Tertulis Allah. Benar atau salah itu? Bisa jadi benar. Jangan diganggu. Benar atau salah itu? Jujur bro. Sebenarnya salah sih. Salah. Kalau salah itu, bentar. Kalau salah bisa direvisi atau tidak? Terakhir, silakan Pak Jibril. Oke, lalu siapa yang akan berani merevisi itu? Nah, gini Bang. Revisi dalam Bible itu bukan hal yang baru Bang. Jadi ini saya contohin ya, saya tunjukin ya. Ini saya ada buku dari, waduh, kamera gue. Ini saya ada buku dari abad 19, tepatnya tahun 1881. Ini dari perpustakaan Benjamin Marfield. Ini tahun 881, Agustus 1881. Ini Authorized and Revised New Testament. Jadi yang authorized dan revisi New Testament, Perjanjian Baru. Nah, di halaman 55 di tahun 1881 ini dalam bahasa Inggris ya, Bang. Jadi dia tuh ini authorized versionnya, habis itu ini direvisi. Ya. Nah,
Di tahun 1881 sebelumnya Roh Kudus itu disebut Holy Ghost atau hantu suci. Tapi setelah 881 diganti jadi Holy Spirit. Nah, ini Holy Spirit. otoritatif, Bang. Ini otoritatif. Kenapa? Karena kalau kita ke Kodeks Abang, Holy Spirit ini bukan Holy Spirit tapi Holy Ghost. Jadi untuk revisi atau ini itu bukan hal baru di Abang. Jadi menurut saya penyebutan KJV atau NIV, Bible seluruh dunia aja pernah berubah dari Holy Ghost menjadi Holy Spirit gitu loh. Dan ini dokumen gereja ya, yang nggak boleh dibaca jemaat. Di sini ditulis memang nggak boleh dibaca oleh jemaat. Jadi tahun 1881 Holy Ghost namanya, tapi setelah itu jadi Holy Spirit. Jadi nama oknum di dalam Bible dirubah itu bukan hal yang baru, gitu loh. Silakan, Bang. Artinya ada revisi ya? Bukan revisi kata-kata doang, Bang, bukan grammar. Kan biasanya kita kalau revisi translate kan grammar kan, karena perubahan bahasa kan. Tapi ini perevisian nama juga, jadi dari Holy Ghost ke Holy Spirit. Iya, tapi ya Holy Spirit ini kan maknanya jadinya Holy Spirit, jadi kan roh penguat toh, roh penolong. Kan maknanya kan seperti itu kan. Kalau Holy Ghost, artinya apa? Ya, jadi kan kalau Holy Ghost kan kesannya kan lebih apa ya? Maksudnya itu kayak justru roh penyesat gitu kan, atau ghost gitu kan, hantu gitu. Nah, sebelum 1881, Bang, tepatnya abad 17, kata spirit itu belum ada. Ya, betul. Nah, jadi roh itu jadi di abad 18 onwards, makanya jadi Holy Spirit, bukan Holy Ghost. Ghost itu sebenarnya bermakna ganda, bisa spirit, bisa bad spirit, bisa good spirit. Yes. Nah, tapi sekarang karena udah dipisahkan, spirit itu yang baik, ghost itu yang jahat, yang hantu. Nah, itu dia. Kalau di Indonesia juga sudah beberapa kali revisi, bro. Mulai dari zaman Belanda, sesudah merdeka juga. Tahun 72 kan revisi. Itu LAI tanpa tendensi, tanpa intervensi oleh siapapun. Kemudian terakhir 2023 bulan Mei kemarin itu revisi lagi. Revisi lagi. Gitu loh. Jadi memang terjemahan Anda itu ya revisi per revisi begitu. Jadi jangan Anda mengatakan revisi itu adalah haram bagi Anda, enggak. Itu biasa aja. Itu tadi mulai tahun 18 bisa revisi kok. Yang penting adalah original teksnya jangan direvisi, terjemahannya saja. Pendekatannya ke original teks. Jadi menerjemah itu ke original teks, bukan muter-muter untuk mencari pembenaran. Bukan revisi ini atau terjemahan ini tujuannya laku atau tidak laku. Tapi menerjemah itu jujur atau tidak jujur, kan itu intinya. Bukan menerjemah ini apakah diminati oleh pasar atau tidak. Ini kan nggak ada unsur bisnis sebenarnya di dalamnya dalam revisi ini, kan ini akidah. Artinya apa jujur itu mau laku tidak laku, yang penting adalah jujur, kan itu. Nah, menurut Anda penerjemah LBI ini menurut Anda jujur atau tidak jujur? Silakan. Kalau kita nggak tahu soal itu. Tapi kan tadi Anda udah mengatakan ada yang salah. Kalau ada salah kan Anda jujur namanya. Kesalahan itu perlu dibetulin apa tidak? Kesalahan perlu diperbaiki. Artinya perlu revisi dong. Ya. Masa kamu pakai berlandaskan imamu dengan terjemahan yang salah? Mohon maaf, itu kan juga belum terlalu paham mengenai original teks toh. Yang kau pakai adalah output dari terjemahan itu. Kalau Anda udah mengakui jujur itu ada yang keliru, ya kenapa nggak ada? Ya. Kalau udah ada keliru, kenapa Anda update iman kepada update iman yang jujur, bro? Kan ini yang kebaikan Anda juga sebagai Kristen toh. Kalau Bang Michael mau jujur, saya paham posisi Abang. Kalau saya jadi Abang, saya nggak mau satu organisasi ini merusak akidah saya. Akidah nggak tuh? Akidah kekristenan saya. Jadi saya pakai translatean yang nggak pakai nama Allah.
Tapi kalau saya masih nggak ketemu juga versi yang nggak ada nama Allah, saya pakai Bible KJV atau NIV yang otoritas Kristen seluruh dunia menerima. Tapi kalau saya masih nggak ngerasa juga, ya berarti bukan kitabnya, ya kan? Yang salah. Itu kalau mau jujur ya Bang. Izin, tunggu. Ini Pak Mujahidan ini ketua Gapai ya, kalau nggak salah ya. Mujahidan. Ketua Gapai, Gerakan Anti Penistaan Agama Islam di Sumatera Utara. Masya Allah, Masya Allah. Ini yang kemarin ke Kapolda Sumut ya Bang ya? Iya benar Bang. Yang menemani, Ya, silakan dong, dan waktunya kita persilakan. Ya, coba ceritain Bang, abang yang di prepping juga bahwa berbondong-bondong ingin menangkap. Padahal kalau saya lihat videonya sih, saudara kita Gapai di Sumatera Utara itu hanya ditemani oleh pihak kepolisian, soan atau ke rumahnya si Rudi Simamora. Silakan abang. Oh ya, kemarin itu memang tanggal 17 Oktober, tepatnya malam Jumat kalau nggak salah itu. Jadi Laskar memang bergerak karena kita ketahui bahwa anak Batak Part 2 itu sedang live ya di TikToknya. Jadi kemudian koordinat rumahnya juga sudah kita ketahui. Akhirnya cuman 5 Laskar, nggak sampai, nggak lebih dari setengah lusin pun nggak ada. 5 Laskar kita datangi ke rumahnya, kemudian meminta dia untuk keluar, tapi dia masih takut gitu kan. Dia bisa sama-sama kita lihat di TikToknya, di video itu cukup viral kemana-mana kan, bahkan disiarkan juga di TV One. Cuma 5 Laskar, kemudian dia telepon polisi, datang Polsek Sunggal, kemudian personil Polrestabes Medan datang mengamankan dia pakai mobil, ya udah langsung. Jadi nggak ada yang kita menggerebek rumahnya, nggak ada. Cuman karena Laskar hadir di depan rumahnya, kemudian manggil Kepling itu kepala lingkungan setempat, kemudian menjadi rame. Di telepon anggota Polrestabes Medan datang, kemudian diangkut dia. Malam itu juga diproses, dia ditetapkan sebagai tersangka, langsung diumumkan sama Gideon Arif selaku Kapolrestabes Medan. Jadi nggak ada kejadiannya geruduk, kalau masa geruduk 5 orang Bang, nah, gitu. Itu kronologi singkatnya Bang. Ya baik Bang Handi, di mute itu Bang Handi, buka mute-nya Bang Handi. Iya, jangan telepon saya ya kawan-kawan. Telepon polisi kawan. Iya teman-teman, tolong teman-teman, Pak Polisi, tolong saya Pak Polisi, rumah saya digerebek orang Islam Pak Polisi. Tuh mereka pada datang Pak Polisi, tolong saya Pak Polisi. Oh bukan, bahasanya bukan digerebek Bang, lebih tepatnya tolong kawan-kawan, rumahku dikepung. Dikepung. Rumahku dikepung. Bagaimana 5 orang ngepung rumah? Nggak mungkin. Tapi ada yang kawal ya Bang kasus itu ya? Kita terus pantau itu. Jadi Gapai ini Bang, sekedar informasi, Gerakan Anti Penistaan Agama Islam ini kita gerakan ad hoc lah kalau boleh dikatakan. Gerakan ad hoc yang khusus menangani penistaan agama Islam. Jadi beberapa ormas tergabung di dalamnya kayak FUISU Amanar, kemudian Persatuan Islam Sumatera Nasional, kemudian Liga Muslim Indonesia, termasuk juga di dalamnya Apologet di Sumatera Utara, dan beberapa ormas-ormas lain yang berbasis kelaskaran juga tergabung di dalam Gapai. Jadi fokus kita memang untuk kegiatan concern terhadap penistaan agama Islam Bang. Jadi fokusnya ke situ. Tapi ini bukan kesukuan ya Bang, murni karena membela akidah ya, gitu ya Bang?
Enggak, banyak suku, banyak orang Batak juga di internal Gapai, banyak juga orang Jawa, orang Padang. Nah, jadi nggak berdasarkan kesukuan karena kita anggap cukup maraknya penistaan agama Islam, jadi kita harus bergerak nih. Sejatinya Gapai ini sudah terbentuk sejak 2016 Bang, waktu kasus Ahok kemarin Bang. Kalau waktu kasus Ahok kemarin ada 53 ormas tergabung di Gapai ini. Kemudian terus kita bermetamorfosa sampai akhirnya muncul kan GNPF kemarin itu. Nah, jadi itu poinnya Bang. Dan untuk apa namanya terkait dengan ada kita listing sudah ini akun-akun yang kita duga menistakan agama Islam. Nah, insya Allah dalam waktu dekat kita mau buat laporannya. Dan kemarin kita juga udah buat laporan. Di Polda Sumut ada 3 akun termasuk Tuan Logika juga kita laporkan. Seperti yang tadi ditunjukkan Bang Jibril tadi ya, yang dari kawan-kawan di Riau. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah silaturahim ke pimpinan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, disambut baik sama Buya Dr. Maratua Simanjuntak. Alhamdulillah beliau senang sekali adanya organ seperti ini yang concern terhadap penistaan agama Islam, karena kemarin memang kebetulan beberapa hari yang lalu pimpinan Majelis Ulama Sumatera Utara baru juga menyelamatkan seorang anak yatim piatu. Bapaknya dari Kristen kemarin kemudian masuk Islam, tiba-tiba meninggal, kemudian ibunya juga meninggal nggak berapa lama. Ini mau diambil sama keluarga bapaknya yang masih Kristen, jadi diselamatkan sama pimpinan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Jadi mereka berharap sekali nih dengan Gapai ini supaya bisa mengawal akidah umat, kemudian membantu polisi sebenarnya dalam penegakan hukum. Karena sejatinya Bang, kalau di Republik Abang ini kan Bang, no viral no justice Bang. Itu Bang. Ya, izin Bang Handi, Bang Jibril dan para moderator, saya izin 10 menit mau ke masjid dulu ya, asar dulu. Tolong dipantau ya, HP saya tinggalin. Ya, lanjut. Ya, itu kan apa ya namanya? Status statement yang sedikit agak memang perlu dan tidak perlu gitu loh. No viral, no justice. Tapi ada juga justice no viral. Tapi kalau hal-hal kayak begini memang sih perlu viral juga sih. Tapi viralnya dalam segi viral segi positif ya. Artinya viral ini adalah semacam mendorong kepada penegak hukum bahwa ya jalankan hukum seadil-adilnya, kan gitu kira-kira ya viralnya ya tujuannya. Iya Bang, sebenarnya kita menjalankan fungsi sosial kontrol bagi penegak hukum Bang untuk bisa lebih profesional dan imparsial dalam penegakan hukum gitu. Jadi jangan hanya dianggap berpihak kepada satu pihak kan gitu. Itu sih sebenarnya Bang. Ya buktinya juga ada seorang muslim kita laporkan kok. Artinya seadil-adilnya atau supaya tidak terjadi gap yang terlalu jauh kan itu. Intinya ya penegakan hukum saja sih. Viral boleh. Benar, Bang. Viral boleh kan, setiap warga negara berhak mengeluarkan pendapatnya sepanjang ya tunduk kepada aturan yang berlaku. Soalnya ada ITE juga sih yang membatasi kita kan. Iya. Nah, itu. Iya betul sekali. Karena memang syariat kita juga kan mengajarkan Bang, memviralkan juga tidak mengandung unsur hoax, tidak ada unsur-unsur penipuan. Kita hanya mengedepankan fakta dan bukti empiris yang memang nyata. Itu aja yang kita viralkan Bang. Ada telepon yang lain dulu. Baik lanjut Bang. Afwan juga Bang, ini saya sudah mau menjelang asar di sini. Izin saya ya Bang. Siap Bang. Terima kasih Bang. Haji dan baik, sehat selalu untuk kawan-kawan Gapai. Siap. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam. Tetap semangat, insya Allah. Ya, belakangan memang ya sambil nunggu yang lain mau giliran sholat asar juga. Jadi ada sebuah framing yang dibuat dari kaum sebelah, gitu kan, mengatakan kita ini
dari golongan komunitas atau pergerakan kita ini yang dituduhkan sebagai orang yang selalu menghina agama mereka. Makanya mereka memframing itu berkali-kali kita dengarkan, intoleransi lah dan lain sebagainya gitu. Sementara kita selalu menjaga justru bagaimana kita ingin tetap, ayo kita kalau memang mau membahas tentang keagamaan ini, kita buat sebuah forum diskusi. Karena orang-orang yang memframing ini mereka lupa, mereka tidak tahu di kandangnya sendiri, di agamanya sendiri justru mereka begitu jahatnya, begitu sadisnya menjelaskan, menafsirkan, memelintir ayat Al-Quran, hadis dan sebagainya. Begitu hinanya, begitu rendahnya mereka lakukan. Kita selalu mengajak, ayo kita diskusi. Nah, jadi dengan ini kita sampaikan, ingat pergerakan kita ini bukan sedang bahwa dikatakan kita ini intoleransi, bukan. Memang kita hadir di sini yang bersinggungan dengan hal-hal yang sifatnya serangan terhadap Islam, hujatan terhadap Islam. Maka kita siap ambil posisi, bersinggungan, ada gesekan dan lain sebagainya. Tapi tentu kepada orang-orang yang memang di situ tujuannya menghina dan melecehkan agama Islam. Kan gitu, kepada para oknum tersebut. Itu yang kami lakukan selama ini. Dalam sebuah forum perdiskusian, ayo kita diskusi. Jangan kau seenaknya. Makanya di sini kami semua, para guru kami, Bang Zuma dan semua Aikores, kita siap berdiskusi, bahkan berkali-kali kita ajak diskusi. Ya, berkali-kali kita ajak diskusi, mau online mau offline, ayo. Kita terbuka. Tujuannya apa? Ya biar kita sama-sama tahu mana kebenaran yang sesungguhnya, mana yang suka melintir, mana yang suka menghujat. Kita dibuat dalam sebuah forum. Begitulah ya. Oke. Jadi seolah-olah yang sekarang teriak-teriak merasa dia terdolimi gitu. Ya, jadi menyuarakan tentang masalah kita intoleransi juga dengan cara mereka menutup mata sebelah. Baik, terima kasih. Ini ada yang baru naik, Pak HT. Selamat bergabung. Dari Islam, dari Kristen? Pak HT Lopim. Advokat kayaknya nih, Pak HT, silakan. Jadi Pak HT silakan. Halo. Silakan Bang, statement. Ya, selamat sore. Oh, Pak HT dari Kristen. Siap, Laupim, berarti dari advokat ya. Ya, signal kurang bagus ya. Ya udah bagus Bang, silakan. Ada ini suaranya. Ya. Ya, silakan Anda yang disampaikan Pak HT. Ya, oke. Saya menyimak dari tadi bahwa ada pembahasan atau pembicaraan atau diskusi tentang kontroversi nama kata Allah gitu ya, bukan nama Allah, kata Allah, disebut kata Allah. Apa demikian ya? Terus ada kontroversi itu ya? Ada penyalahgunaan Bang, bukan kontroversi, penyalahgunaan. Oke, baik. Saya salah satu orang Kristen yang, ini saya bikin statementnya dulu ya. Saya salah seorang Kristen yang tidak sepakat ada kata Allah di dalam Alkitab, terjemahan LAI. Oleh sebab itu, sejak tahun 2000, saya tidak pernah memakai Alkitab LAI lagi. Saya memakai Alkitab MILT. Modified Modified Indonesian Literature Translate. Itu Alkitab MILT. Oke, boleh disebutkan Pak, apa alasannya Anda tidak setuju dengan terjemahan LAI itu? Ya, boleh. Saya tidak menyembah Tuhannya orang Islam. Karena menurut saya terjemahan LAI itu menulis kata Allah adalah Tuhannya orang Islam. Karena saya Kristen, saya menyembah Tuhan di dalam Kristen. Sesimpel itu aja. Wah. MILT ya Pak ya? Iya. Jadi Alkitab MILT. Ya. MILT yang keluaran tahun 2008? Ada ini yang terjemahan baru
Jadi MILT itu masih mengacu kepada Alkitab, terjemahan Alkitab LAI. Ini MILT 2008, MILT kan? Iya, MILT benar, MILT. Ini? Ya, nanti saya jelasin, makanya saya jelasin. Oh, oke. Makanya saya jelasin. Siap. Jadi MILT itu masih mengacu kepada terjemahan Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia. Akan tetapi terjemahan MILT telah membuka wawasan banyak orang Kristen yang tidak tahu dari mana asal usul kata aslinya, dari teks aslinya. Maka ketika di terjemahan, dia mengacu terjemahan itu ada tulisan Allah misalnya, kemudian di sampingnya ada buka kurung, tutup kurung, ada yang Elohim, kodeks nomor sekian, ada yang Eloah, kodeks nomor sekian, begitu ya. Nah itu, jadi MILT telah menurut saya telah melakukan hal yang terbaik untuk memberikan wawasan baru bagi banyak orang Kristen di Indonesia yang tidak memahami dari mana asal usul terjemahan kata Allah itu. Itu penjelasan saya tentang MILT. Selanjutnya bisa saudara-saudara cek kembali MILT itu dan sejarahnya. Baik. Ya. Sebenarnya kalau memang kembali kepada kita bahasa mereka apalagi ke Yahudi itu ILT sebenarnya. Kalau saya baca ILT itu pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Elohim, firman itu adalah Elohim. Justru ILT itu pada kata Allah masih digunakan. Jadi ILT itu dari awal memang MILT memang asalnya ILT ya. Jadi dari awal gini loh Pak. Jangan-jangan. Gini loh Pak. Balik ya? Gini loh Pak. Ini simpelnya kan gini. Inilah permulaan dalam bahasa original teksnya arke. Injil, Evangelion. Nih, Evangelion. Abis itu anak Allahnya. Ini kan nggak ada original teksnya pun Theos. Jadi kalau ke MILT ini tetap putra Allah, kenapa jadi Theos gitu loh? Ini Theos kenapa jadi Allah gitu loh? Ini putra Allah nih MILT. Jadi dari mana? Aja langsung Alkitab. Jadi ini salah nih. Jangan buka itu kan Alkitab Sabda. Jadi ini salah. Sabda itu nggak salah. Sabda itu memasukkan semua terjemahan. Iya, ini MILT Pak. Iya. Di sini kan ada. Saya kan udah katakan kepada Anda, buka di Google Alkitab MILT ya, itu aja. Maka yang keluar adalah MILT aja. Oh, tapi ini salah. Nggak salah. Alkitab jadi ini nggak salah tapi nggak bisa dipakai Anda gitu ya. Anda mau menggiring saya menyebutkan kata salah, kan Anda gila. Gitu. Kan saya udah katakan. Enggak, jadi Alkitab Sabda ini bener apa enggak? Kok saya yang digila-gilain? Alkitab Sabda benar, tetapi Alkitab. Tapi di sini di tulisannya MILT tulisannya Allah. Saya kan suruh Anda buka Alkitab MILT, bukan Alkitab Iya, Sabda. yang saya buka ini di Alkitab Sabda tulisannya Allah. Saya yang gila. Ini tulisannya kayak gini, saya yang gila. MILT. Ini orang hukum begini. Ya Anda kan nggak paham, Anda sengaja nggak mau paham. Ini tulisannya apa Pak? Ini tulisannya apa Pak? Ini tulisannya apa Pak? Anda buka MILT. Pak, ini tulisannya apa Pak? Nah, Akhi Jibril, liatin dulu kirinya, yang kirinya kasih lihat dulu. Nih, nah, MILT. Klik. Saya kan sudah suruh Anda klik di Google. MILT. Permulaan Injil Yesus Kristus putra Allah. Saya tidak pernah buka. Ya kan? Gue baca kitab lo, gue yang gila. Kan saya bener. Kan saya udah sebutkan kepada Anda, saya salah satu orang yang tidak sepakat dengan ada kata terjemahan Allah di dalam Alkitab LAI, terjemahan LAI. Kan saya sudah menyebutkan pada Anda. Maka saya membuka Google itu Alkitab MILT. Saya nggak membuka Alkitab Sabda juga. Kenapa Anda harus memaksa saya membuka Alkitab Sabda dan membaca Alkitab Sabda? Nih. Kan lucu Anda. Nih ya, dari sini ya. Anda buka MILT. Ya, dari sini ya. Dari sini ya. Ya, sebentar. Selanjut. Lanjut. Ini. Ya, kamera gue. Bentar.
Nih, Bukalah Alkitab MILT. Kita- Ini ya. Kita berdiskusi dengan Wih, dengerin dulu ini Alkitab MILT ya. Ya. Nih ya. Itu sabda. Jangan buka sabda saya. Alkitab. Jadi yang mana? Sabda kan? Sabda juga. Jadi yang mana? Alkitab MILT. Ini Alkitab MILT. La haula wala quwata illa Tengok ke billah. bawah, cari hanya Alkitab MILT. Jangan ada yang sabda. Mana? Anda orang berpendidikan tinggi. Mana? Tunjukin, mana? Ya Anda carilah, kan ada Anda kan. Lo yang punya data, gue yang disuruh cari. Kan botol. sudah saya terangkan tadi. Dia ngomong aja sama Ustadz gue deh. Silakan Ustadz Alif. Enggak ini. Sabar saya nggak cukup buat orang kayak gini. Ini apa namanya? Ini kan ada MILT, cuman Bapak tidak boleh mengatakan, itu ada sabdanya. Semua kan di bawah naungan Itu sabda dari .org. Alkitab Sabda. Kan Bukan, sudah ini ditulis MILT. jelas itu Alkitab Sabda. Buka Ini nih, saja ya. MILT sendiri. Ya, ini MILT saya buka, Ngapain Pak. dibuka? Saya baca ini. Pada awalnya Mana tautan filenya? Kliklah itu MILT-nya. Lah ini sudah saya klik, Pak. Ini sudah saya klik Itu kan ke dari ayat. Alkitab, itu kan tulis itu di atas Alkitab Sabda, Alkitab Mobile Sabda. Nah, salah. Semuanya Anda di udah bawah salah naungan data. sabda.org, Pak. Salah data. Oh, Saya ini loh, sampaikan ini salah loh. data. Saya sudah mengarahkan ke data yang benar. Ini nih. Nah, udah itu nih. MLT. Nah, yang tadi itu MLT itu. Udah, kau buka sendiri. Ya, Nah, itu udah, MLT. Kau buka sendiri mana datanya. Kau klik lah. Ini udah ini yang saya klik Ya, barusan, klik, Bapak klik, Ke. Nah, Ya udah, ini. klik dulu biar Ya, sama-sama ini. kita jelas. Nah itu sekarang klik Ini. kejadian. KEJ, klik itu KEJ. Oke, kan Klik itu ini yang kayak saya gitu. tadi Oke. klik. Iya, Ini. Satu klik. Ah, ini. Ini baca. Apa di situ? Udah itu seperti yang saya terangkan tadi kan? Seperti yang Masih saya terangkan, menggunakan kata Allah nggak, Pak? Iya kan tadi saya terangkan masih mengacu kepada data. Habis itu gila-gilain orang. Tapi di sampingnya sudah dibuka wawasan baru untuk orang-orang Kristen yang ada di Indonesia. Kan saya sebutkan tadi, saya nerangkan begitu. Nah, Iya kan? Ayo, siapa yang jujur, siapa yang bohong di sini? loh, bukan di sini masih menggunakan kata Allah, bener nggak, Pak? Iya, seperti yang saya jelaskan tadi, masih mengacu, dasarnya masih mengacu kepada terjemahan Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi di sampingnya sudah ada buka kurung, tutup kurung, itu berasal dari mana gitu. Loh, kalau ini mas semuanya juga ada, Pak, nanti strong numbernya, Pak. Nah, langsung itu, MILT kan langsung itu. Dan menurut saya, nah enggak, kalau mau langsung saya bilang tadi namanya ya, emangnya ILT. kenapa rupanya? Emangnya Enggak, kenapa dengar ini Pak. rupanya? Ada namanya Kan saya udah ILT. sebutkan, saya tidak memakai Alkitab terjemahan LAI lagi, saya memakai LIT supaya saya tahu bahwa itu sebutannya adalah apa itu disampaikan. Tunjukkan Ini, kepada kalau ILT dia memang langsung percaya diri langsung kalimatnya. Nih yang saya bilang contoh Yohanes 1 nomor 1 pada awalnya ada firman dan firman itu ada bersama Elohim. Nah, Anda membukakan itu untuk orang Kristen itu yang terbaik. Itu ILT bukan MILT, botol. Capek banget. MILT itu kan saya sudah bilang tadi, itu dasarnya masih memakai ILT bagus. Udah mending bahas ini aja, Ustaz bahas ini aja, Ustaz. Coba Ustaz Alif ketik di Google sarapan pagi kredibilitas kitab suci. Iya. Udah biar pakarnya terjemahan Bible aja yang ngomong. Jadi gini, maksud saya memang saya tidak sepakat ada kata Allah. Lalu mau diapain gitu? Ya. Orang mau digugat. Gugat. Ajak saya, sama-sama kita gugat. Gugat lah. Gugat. Apakah kalian tahu sudah pernah ada digugat oleh orang Kristen? Nanti. Pengadilan? Tahu gua, kalian kalah kan, lemah. Lemah kan? Kenapa lemah? Anda tahu nggak? Ya kalian nggak apa namanya ini orang-orang ahlinya nggak ada. Demi Nah, ayo kalau kalian sarapan punya data, pagi kalian kredibilitas punya ahli, kitab suci. yuk kita sama Iya, gugat. udah ketemu?
Ayo Enggak. kita sama-sama gugat. Saya Kalau buka. kalian Nanti gua agendanya nanti tahun depan kami nanti agendanya tahun depan. makanya jangan bikin ribut di TikTok begitu. Akan Ya supaya kalau kayak gini kan siapa tahu cepet kalau kayak gini. Nah itu tuh, bacain aja Start, itu seru dari atas sampai akhir. Saya sambil ikut. tes dulu. Kalau Anda menggugat Lembaga Alkitab Indonesia ke pengadilan, saya ikut. Oh salaman kita ya. Saya. Siap. Oke. Makanya jangan kalau hanya debat-debat di ginian, aduh banyak kali lah orang yang tidak paham tentang hal itu, kawan. Ya udah kita baca bareng-bareng dulu lah dari yang resminya. Dari pendapatnya Tadi Bu ILT RT-nya bagus ya, saya atau tidak pernah buka RW-nya ILT. atau dari ILT pendapat aja, orang-orangnya di sini? Ya udah ILT benar ILT tadi aja, Elohim tadi udah. ILT Anda buka cukup bagus. Ya. Dari awal aja Start dari awal aja. Awal ini. Iya dari Ini ya, kita buka nih. Ini punya Ibu Rita Wahyu. ILT kan? Bukan penjelasannya. Alkitab terjemahan ke dalam bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia sudah dilakukan sedini tahun 1629 Iya, saya dan tahu sejak semua itu itu. nama Sekarang Allah kita mau digunakan untuk menyelesaikannya dengan cara menerjemahkan Diam dulu Elohim, Pak, diam dulu, ada orang baca Pak, diam dulu. Silakan, Ustaz Elohim, Talib. Eloah, dan Tuhan untuk menerjemahkan Yahweh dan Adonai. Dalam 50 tahun terakhir, tugas mulia penerbitan Alkitab dilanjutkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang pada tahun-tahun terakhir ini menerbitkan setiap tahun sekitar 1 juta jilid, suatu berkat bagi kekristenan di Indonesia. Yang ini kan Aikores benar ya? Iya, itu kata dia. Benar-benar itu seru itu baca aja terus. Kata dia mulia, menurut aku nggak mulia, malah bikin rusuh. Dia makin dibacain makin marah dia. Start itu maksudnya. Iya Oke. beneran, makanya kan saya bilang kalau kalian kumpul ramai-ramai, kalian punya kekuatan, kalian punya data, yuk sama-sama yuk kita gugat LAI gitu, ajak saya kan praktisi hukum juga, kalian kan juga punya praktisi hukum. Wah, nanti kalah kita bawa pengacaranya Bapak. Enggak deh, Sukron. Kan begitu. Enggak, kalian kan juga punya praktisi hukum, di kalangan Islam masa gak punya praktisi hukum? Kan ada. Yuk kita ramai-ramai yuk. Oke. Saya masuk sebagai orang Menarik yang ikut untuk diketahui berpartisipasi. bahwa dalam suatu dasawarsa terakhir setidaknya dalam waktu 8 tahun terbit 4 versi terjemahan yang berbeda dengan LAI dan keempatnya dinamakan Kitab Suci. Pada tahun 1999 terbit Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru TDB yang diterbitkan oleh Saksi-Saksi Yehuwa. Tahun 2000 terbit Kitab Suci Taurat dan betul. Injil TDI dicetak 30.000 dan diterbitkan oleh Bet Yesua Hamasiyah. Tahun 2002 terbit itu Saksi Kitab Jehovah Suci nggak mau Umat pakai, mereka Perjanjian cetak sendiri. Tuhan UPT yang diterbitkan oleh jaringan gereja-gereja pengagum Ya, ini Saksi nama Jehovah Yahweh. mengambil langkah yang Dan bagus. tahun 2007 terbit Kitab Suci. Alamak, ini ribet kali ya. Nggak ribet abangku. Jadi orang Saksi Jehovah itu kan mereka denom tersendiri ya, yang juga tidak diakui oleh. Iya udah diem dulu udah diem dulu. Ini kita baca dulu. Luruskan, Anda pikir Tahun 2007 saya sama terbit dengan Anda. Kitab Suci Indonesia Paham nggak Literal Anda? Translation. Ini yang tadi saya itu ya baca. ILT dicetak 20.000 yang diterbitkan oleh Yayasan Lentera Bangsa. Keempat kitab suci baru itu memiliki kesamaan bahwa mereka ingin mengangkat kembali nama Yahweh, bahasa Ibrani, nama yang suci, yang menurut mereka tidak boleh diterjemahkan, nama yang menunjukkan sifat Tuhan semesta dan alam bahwa semesta alam dan bahwa keselamatan itu ada dalam nama Yahweh, namun pengucapan nama itu tidak seragam juga. Sebagai contoh, TDB menulis Yehuwa, TDI menulis Yahweh, dan UPT dan ILT menulis Yahweh. Wah. Kesamaan lainnya adalah mereka menolak Allah Trinitarian dan lebih mengarah pada keesaan Tuhan atau Unitarian. Bila TDB termasuk Unitarian subordinasionis yang menganggap Yesus adalah ciptaan yang lebih rendah dari Yehuwa.
umumnya pengikut. Ya udahlah, kalau udah tahu terus semua gas. Itu terakhirnya seru Ustaz. Yang terakhirnya seru Ustaz. Kepada kawan-kawan muslim begini. Nah, makanya. Nah, ini. Umumnya itu Ustaz baca Ustaz. Selesaikannya dengan cara apa? Bukan Di sini kan di paragraf ini. Iya. Umumnya ya. Ini. Kita bentar ya. fokus langsung kepada titik. Bapak bisa diam nggak sih lagi baca data ini? Ada lu bacain pun aku udah Umumnya, tahu. ayo udahlah. Aku kan Kita ngomong bareng aja ya. Kita bikin paduan suara. Diam dulu, Saya A minor, Bapak C minor. Oke. Umumnya pengikut TDI, UPT, dan ILT menganut keyakinan Unitarian Modalis, Sabellianisme, di mana dianggap bahwa hanya ada satu pribadi Yahweh dan Yesus adalah Yahweh sendiri yang menjelma sebagai Yesus, dan Roh Kudus adalah roh atau daya hidup Yahweh sendiri. Paham di dalam Kristen ini apa? Pada pengertian ILT disebutkan Yesus adalah nama diri. Wah, ini Tritunggal aja banyak kali ini ya. Yesus adalah nama diri dan dari Yahweh urusan orang Kristen nanti yang menjelma menjadi manusia untuk menjadi Mesias. Diam dulu. Sang Juru Selamat. Lagi membaca. Gak ada guna ngomong sama kalian. Kalian punya provokator yang pingin ribut, dikasih solusi. Kok jadi provokator? Berarti data ini provokator ya? Solusi, ayo kita Data yang dipampang ini provokator ya? Bagi ILT, yang memberi kekuatan pada mereka adalah roh Yahweh sendiri, konsep yang tidak berbeda dengan konsep saksi-saksi Yehuwa TDB bahwa Roh Kudus hanya sekedar tenaga aktif Yahweh yang memberi kekuatan saksi-saksi Yehuwa. Secara lembaga memang kau itu. Mau kau larikan kemana pun itu bakal ketahuan kalian. Memang misi. Salah satu trik pemurtadan yaitu bagaimana bisa menyerupai agama mayoritas setempat. Itu misi. Jadi jangan kau bikin lagi alasan. Kenapa nggak sekalian? Oh, kami lebih duluan kok pakai kata Allah. Bilang aja gitu. Ya, sehingga nanti ujung-ujungnya kami menerjemahkan kitab kami ke dalam bahasa Arab untuk kami sebarkan di Indonesia, karena Kristen Indonesia semuanya adalah bisa berbahasa Arab. Gitu. Susah kali dibilangi. Pakar hukum tak ngerti cara diskusi. Orang hukum katanya nggak ngerti etika berdiskusi. Nyerocos saja, nutupin. Mari kita kelahi. Kaulah duluan. Jangan bang, kalau kualitasnya kayak gitu nanti kita kalah bawa pengacara kayak gitu. Nanti hakimnya digila-gilain sama dia. Pengacaranya si Topi gitu. Oh ya, sekalian saya ingin umumkan teman-teman ya. Ada nggak yang melihat kemudian Kowar-kowar Lina Wijaya ini nantang Bang Suma ke Lai di Jakarta? Langsung ke mana? Langsung ke Museum Lembaga Bible Indonesia yang ada di Jakarta, di Salemba ya, kok nggak salah ya? Iya. Nah, ada kan ya ketika dia kowar-kowar dengan siapa? Si Topi. Ya, sini sekarang kita ke Jakarta. Baru-baru itu Guruna. Baru-baru. Nah, tadi saya WA sama dia. Saya tunggu kau kapan? Hari ini atau besok? Kita segera ke Lai ini. Kita ketemu di Lai, mumpung saya banyak kerjaan di Makassar. Tapi kalau kau sebut-sebut Lai, kau mau pergi, saya berangkat sekarang juga. Aku bilang. Gimana? Kapan? Enggak lah, laki-laki macam kau kasar. Apa hubungannya? Saya kasar, apa hubungannya? Laki-laki kok, coba ya, aku baca WA-nya ya. Ini baca ya teman-teman. Ini kan saya WA beliau. Nih, orang munafik kayak kau nggak ada kebaikan. Kan dia selalu minta untuk baik, selalu minta mau baik. Besar harapan gue lu lebih santai, lebih sabar, lebih nerima keadaan.
Nah orang kayak lu apa dong namanya? Ya aku bilang orang munafik kayak kau nggak ada kebaikan. Terus dia bilang, sedikit pun hatinya nggak ada damai, sibuk aja nyari ribut. Berdamailah, buktikanlah rahmatan lil alamin. Jadi ku balas, buat kau nggak ada damai, munafik kayak kau cocok ketemu jadi mabes. Kapan ada waktumu ke Lai pusat? Kau ngajak aku ketemu kan, kapan saya tunggu. Nah dia jawab lagi, panas aja bawaannya. Ade, udah tenangin aja dulu jiwamu, hatimu baru ketemu saya. Males ladenin, kata dia gitu. Jadi tadinya ngajak, tapi lihat adatmu kayak bocil, mending gue ke yang lain. Bosan lihat ribut-ribut. Batal aja sampai lu punya self control yang maksimal. Oke? Gue jalan-jalan dulu baru sampai di Singapura. Ya. Ada di Singapura dia. Jadi ku bilang sama dia, perbaiki gerakan kristenisasimu dulu kalau kau mau baikan dengan aku. Apa dia jawabnya? Bodoh amat EGP. Takut kau? Takut keburukan ajaranmu terbongkar kan? Dia jawab lagi, bodoh amat EGP. Lai, lupa ayat Injil, harus kau bangunkan itu. Katakan umat Islam, sekarang kan umat Islam sudah melek penistaan ke Islam. Katakan ke Lai, umat Islam sekarang sudah sadar, sudah terbangun. Terus dijawab, gue bebas mau ketemu siapa aja, di mana aja, kapan aja. Kagak pakai bawa pasukan kayak elu. Loh, kapan saya bawa pasukan? Bukannya kemarin dia datang misionaris membawa misinya ke tempat kita bawa Densus 88. Ya ampun. Kau yang nantang ke LBI, sekarang kau yang nangis. Kau sebelum bersikap di publik kau pikir dulu, jangan kau jangan karena donasi kau asal congor. Kayak RK kau keluar nantang di Jabani nangis. Dia jawab, hala bocil, ngamuk kayak rebutan permen. Itu balasannya. Ini orang gila ya. Jadi ku tanya sama dia, carilah hidup dengan cara yang sehat. Aku tunggu ya kapan kau mau ke LBI. Jangan lihat ludahmu sendiri. Dia kirim video ini. Dengarkan suaranya teman-teman. Iya, ngamuk aja kerjanya. Gue baru nyampe, baru mau keliling-keliling Singapura bawa 4 orang penari yang gue bayar untuk acara tanggal 1 November. Lu kerjanya ribut aja, ngamuk aja. Gimana sih biar bisa jadi orang dewasa itu? Nggak ada habis-habisnya. Ibu jadi malas lah pengen ketemu lu. Tadinya Ibu jadi malas. bilang ketemu gue di MUI Jawa Barat, tanggal 5 ketemu di LAI November. Selesai gue acara. Lu ngamuk aja, ya males lah. Siapa juga orang yang mau ketemu sama orang suka ngamuk kayak lu? Enggak lah, kecuali teman-teman lu. Bodoh amat lah, terserah lah lu mau ngomong apa kayak ngomong apa kayak nggak ngaruh. Nggak ngaruh ngomong apa kayak EGP, emang gue pikirin terserah lu lah. So akrab kali dia ya. So akrab kali. Ibu mana mau ketemu dengan orang yang kayak lu? Ibu biawak. So akrab dia. Aduh. Jadi ku bilang lai bukan lai, yang benar ada LBI. Dia jawab, lai Bahlul bukan LBI, kata dia. Jadi ku bilang saya tunggu, pokoknya saya tunggu. Saya tunggu ya, kau belum ketemu aja denganku. Bodoh amat, kata dia. Latih dulu dirimu, jangan suka ngamuk-ngamuk, Suma. Siapa yang ngamuk? Ini bukan masalah pribadi, ini masalah agama. Kau nantang ke Lai, ayo. Malah saya suka. Kita ke Lai bawa wartawan, kita buka semua museumnya, mana ada kata Allah di sini, di mana mulai sampai pada manuskripnya, ada nggak? Lebih bagus lagi tuh kalau kita debatnya di Lai. Benar nggak teman-teman? Kita bongkar-bongkar museum. Aduh, parah nih Lina Wijaya, jangkrik. Jangan-jangan alasannya jalan-jalan ke Singapura tapi dia lari. Wah, parah ini.
Gimana dong? Ayo lanjut teman-teman. Saudara Mikael ini siapa? Non, non dia bang, tapi santun sih, enak orangnya. Bang Michael. Yuk. Ya jadi tadi itu ya itu salah satu oknum lah ya, mencari ya Udah dijelasin. Kalau saudara Mikael ini setuju kalau nama Tuhannya Kristen itu dikembalikan kepada asalnya gitu. asalnya ya setuju, ya kan? Nah, gitu dong. Karena kan itu terjemahannya manusia, ya bisa aja salah gitu. Apa ini? Kenapa ini? Woi anjir. Terjemahan yang salah. Berarti kan memang ini agama Anda itu memiliki kesalahan dalam hal ini, penyusunan kitab. Gimana dong? Sebuah agama yang punya masalah dengan kitabnya itu perlu dipertanyakan, bukan? Karena menurut saya firman Tuhan itu tidak bisa dikritik. Firman Tuhan itu tidak bisa direvisi, firman Tuhan itu tidak bisa kemudian dikoreksi. Oke, abang-abangku di sini, bang semua, bang Kores, izin undur diri, masih sambung kerja. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan ya, menurut saudara Mikael bisa nggak firman Tuhan itu dikoreksi? Sebenarnya nggak boleh sih, ya, karena itu sudah final kan. Kalau yang namanya dia beragama ya sudah final tuh, ya betul itu. Iya. Ya artinya kalau secara langsung kita katakan tak boleh kitab apa firman Tuhan tidak bisa kemudian dikoreksi, sementara Bible milik Kristen di Indonesia bisa dikoreksi. Apakah itu bertanda bahwa Bible yang ada di Indonesia ini bukan lagi firman Tuhan? Tetap firman Tuhan harusnya. Tapi firman Tuhan tidak bisa dikoreksi. Kita sepakat dulu di situ. Kita sepakati dulu bahwa firman Tuhan apapun itu, tujuan apapun itu tidak bisa dikoreksi. Yang dikoreksi hanyalah terjemahan. Karena terjemahan bisa dikoreksi, maka terjemahan bukan firman Tuhan. Sedangkan yang dimiliki oleh saudara Kristen di Indonesia hanya terjemahan. Berarti kualitas
kitab yang dianggap suci oleh saudara Kristen tidak sampai pada level firman Tuhan, tapi perkataan-perkataan penerjemah. Nah, kalau kitab ini yang hanya terjemahan perkataan manusia dijadikan sebagai dasar untuk melakukan dugaan penistaan, ya itu tidak sah, karena itu bukan firman Tuhan, itu hanya perkataan manusia. Itu sepakat kita dulu di situ bahwa firman Tuhan itu tak bisa dikoreksi oleh level pendidikan manusia setinggi apapun, oleh lembaga atau yayasan atau organisasi apapun. Tidak bisa kemudian memiliki kemampuan mengoreksi firman Tuhan. Ini noise-nya di mana ya? Maka yang dikoreksi itu hanya terjemahan saja. Nah, yang dialami kitab saudara, koreksi-koreksi, revisi-revisi adalah terjemahan. Artinya bahwasanya betul firman Tuhan tak ada lagi di dalam Bible, yang ada hanya terjemahan. Nah, ini harus disadari. Ternyata kitab Kristen hanya terjemahan. Sama seperti kami umat Islam. Tidak ada yang mengatakan terjemahan Al-Quran itu adalah Al-Quran. Karena terjemahan ini adalah upaya manusia untuk mengertikan kata per kata di dalam firman Tuhan. Zalikal kitab diterjemahkan kemudian bahasa Indonesia. Kitab Al-Quran ini, itu kitab Al-Quran ini itu bukan firman Tuhan, tetapi upaya manusia untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kata atau lafaz atau firman Tuhan, zalikal kitab. Nah, sehingga kitab Al-Quran ini itu bisa direvisi ketika dipandang bahwa muatan bahasa ada pergeseran makna atau rasa, mungkin karena zaman atau ejaan yang disempurnakan, maka bisa kitab ini atau kitab itu bisa sesuai dengan pemaknaan yang tidak merusak kemudian original teks, kandungan original teks, atau selama terjemahan itu masih merujuk kepada makna yang terkandung di dalam ayat yang adalah firman Tuhannya. Nah, yang sekarang terjadi di saudara hanya terjemahan direvisi, terjemahan direvisi, terjemahan direvisi ke revisi. Artinya dari yang bukan firman direvisi menjadi yang bukan firman, direvisi menjadi bukan firman. Meninggalkan firman Tuhan yang pertama. Coba. Jadi hal seperti ini apakah bisa dijadikan sebagai sandaran kebenaran? Sementara yang kita dudukkan ini bukan lagi firman Tuhan, tapi perkataan manusia. Begitulah keadaannya. Nah, Al-Quran, sebuah kitab yang sudah berumur 1400 tahun lebih, itu tidak pernah berubah dia. Kemanapun pergi, tetap menyertakan firman Tuhannya. Dan manusia setempat, misalnya dia ke Amerika, sesuai dengan pakar Quran yang menggunakan rasa bahasa Inggris yang ada di Amerika, menerjemahkan makna kandungan daripada ayat suci Al-Quran tersebut. Dia terjemahkan sesuai dengan rasa bahasa yang ada di situ. Terjemahannya yang bahasa Inggris ini bukan firman Tuhan, tapi upaya mendekati maksud tujuan daripada pesan ilahi tersebut. Nah, ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Kenapa kemudian terjemahan itu tidak disebut firman Tuhan harusnya? Karena terjemahan itu bisa dikoreksi, bisa direvisi, bisa diperbaiki, bisa ditambah, bisa dikurangi sesuai dengan selera keadaan zaman yang berlaku. Itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu nggak bisa kemudian dikoreksi oleh manusia. Siapa kita yang bisa mengoreksi perkataan Tuhan? Tak ada. Kecuali kalau mau mengatakan yang dikoreksi adalah perkataan Lukas, yang dikoreksi adalah perkataan Paulus, ya boleh aja, karena mereka bukan Tuhan.
Tapi kalau dikatakan firman Tuhan, tidak bisa dikoreksi. Dengan kata lain, Bible yang ada di Indonesia, karena dia hanya terjemah yang bisa dikoreksi dan bisa direvisi, maka kita berkesimpulan itu bukan firman Tuhan. Seperti itu. Ya, silakan dibuka mute-nya Bang Mikael. Bang Mikael. Ya, jadi saya mendapatkan kaidah yang luar biasa ya. Ya. Jadi yang direvisi itu sebenarnya bukan intisari dari firman aslinya ya Pak. Jadi terjemahannya saja ya, seperti itu maksudnya. Gimana? Waduh, ini noise ya, sebentar. Jadi kan maksud Bapak itu jadi intisarinya tidak boleh dirubah kan. Jadi maksudnya terjemahannya itu bahasanya saja begitu kan, Pak? Iya. Kan kalau firman Tuhan itu artinya perkataan Tuhan. Berarti iya. Iya. Nah, sedangkan perkataan manusia bukanlah perkataan Tuhan, kan gitu. Sedangkan yang direvisi ini bukan perkataan Tuhan, tapi perkataan manusia. Jadi bebas-bebas aja. Terjemahan itu direvisi, diperbaiki, dikurangi, ditambahi yang merasa kurang, dikurangi yang merasa berlebihan. Sah-sah saja karena itu bukan firman Tuhan. Tapi kalau firman Tuhannya nggak bisa direvisi, nggak bisa diperbaiki, nggak bisa ini, karena firman Tuhan siapa yang bisa rubah? Nggak ada. Nggak ada yang bisa merubah firman Tuhan. Menterjemahkan ke dalam bahasa manusia boleh, bisa. Gitu. Ya mudah-mudahan sih teman-teman Kristen bisa paham kalau kitabnya hanya terjemah. Dengan demikian itu hanya perkataan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Prof. Gagas sekali tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Signalnya susah Adinda, signalnya susah. Udah bagus, Bang, udah bagus, suaranya cakep pun. Udah bagus ya? Iya. Baik. Bundaku yang saya cinta, yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillah. Ucapan yang sama, Kanda, silakan. Ini Kores ya, Raisra ya? Iya, Kores. Bang Kores. Waduh. Jauh dari perangkatnya. Tadi itu saya udah lihat juga monitor di TikTok ini. Rekan kita yang dari kampung halaman tercinta sudah tiba di Jakarta. Di kantor rekan saya, bos saya, senior saya, Alam Sah. Mantap juga itu. Masya Allah. Masya Allah Bang Kosan. Mantap itu udah. Juga tadi sudah berkomunikasi dengan Bang Handi itu. Iya Bang. Bang Handi masih monitor? Masih online kah? Bang Handi. Bang Handi monitor. Bang Handi. Oh, mungkin lagi bikin ketoprak nih Bang Handi nih. Bikin ketoprak. Hanya saja kenapa kita harus rasa berusuk ya. Andaikan ada sesuatu dan lain hal di luar kontrol kita, mungkin kita bolehlah yang demikian. Ini kan belum ada apa-apanya, itu semuanya masih jauh panggang dari api itu. Dan selalu saya tekankan kalau mengenai LP itu lumrah itu, dan hak seseorang, hak setiap warga negara merasa dirinya merasa ada perbuatan suatu kejahatan, yaitu hak dia, nggak ada masalah. Jangankan baru LP,
Saya ini ketua umum Peradin seluruh Indonesia. Jadi tersangka pun saya malah senang. Ketawa saya. Tapi pada akhirnya kalau perkara saya itu di Bareskrim lagi, bukan di Poldasu, bukan di Polres, bukan di mana, Bareskrim. Nih advokat apa buka anu deh, buka mic deh. Nih advokat Ropa Unrambe jadi tersangka. Ketawa saya hadapin. Coba bisa nggak ajukan ke pengadilan, rame dunia sekalian. Tapi kan nyatanya enggak demikian, keluar SP3. Bukan zaman dulu ceritanya, masih baru, masih hangat. Tahun 2020 saya jadi tersangka, 2021 keluar SP3. Jadi jangan terlalu gerasak gerusuk ya. Saya kurang sependapat yang demikian itu gitu. Dan kasus yang demikian seperti yang di LPK itu nggak mudah itu. Mesti ada ahli bahasa, ahli kitab, bukan orang ahli-ahli sembarangan ahli. Dan harus yang ahli yang berkompeten, katakanlah seperti contoh ahli mereka itu ahli agama dari pihak mereka. Nggak hanya sembarangan, harus bersertifikat ini itu segala macam. Ini yang perlu saya jelaskan, sebenarnya masih jauh panggang dari api. Dan tidak mudah demikian itu langsung seperti ya mereka memang sepertinya mereka itu dibuka lagi pakai peci kalau gitu, dibuka lagi seperti CRA itu beda semuanya kasusnya, beda dan sudah berulang kali saya katakan beda, jangan disamakan. Membongkar kasus yang penistaan agama sedemikian itu. Nah, kita sudah berpengalaman, kita yang sudah saksikan bersama yang sudah mereka masuk. Pasti ada ahli itu nggak orang sembarangan, harus yang berkompeten. Dari MUI ibaratnya harus, bukan hanya anggota di MUI aja seperti demikian, itu enggak lah, mesti benar-benar memenuhi syarat formil. Kalau sampai itu terjadi ya ditingkatkan menjadi penyidikan pun itu bukan juga final, masih jauh itu jangkauan. Contohnya seperti saya, seorang ketum Peradin kok bisa dijadikan tersangka, makanya saya ketawa. Nah, kalau kepada materi perkara, semua kita ini yang debater kita ini kan semua nggak ada yang asumsi, nggak ada perspektif ataupun karangan belaka, semua kan melekat data. Itu juga menjadi pertimbangan bagi kita supaya menjadi perhatian. Kalau sampai itu menjadi pengakalan jadi kasus gitu di pengadilan, apa nanti nggak runyam anak bangsa ini dengan cara-cara demikian itu? Karena ini adalah keyakinan, akidah. Kalau ketika keyakinan sangat berat itu. Nah, saya ulangi sekali lagi, ya saya harapkan jangan terlalu gerasak gerusuk lah. Demikian gurundaku tercinta tersayang. Ya, abangku, Masya Allah luar biasa memang. Sedikit padat, singkat, langsung kenyang yang mendengarkan, luar biasa, langsung lega semuanya. Iya, jadi sebenarnya kita ndak gerasak gerusuk abangku, tetapi yang gerakan bawah tanah ini yang selalu membuat kita terlalu semangat, semuanya semangat, gaskan gitu. Malah saya yang mengatakan pelan-pelan aja dulu bah. Jangan terlalu gegabah, karena saya belum mendapatkan titah langsung dari abang saya, Abang Rambe. Biar bagaimanapun beliau adalah ya salah satu penasehat, pembina malah di Apologet Islam Indonesia yang tidak bisa kita langkahi apapun itu, harus dengan persetujuan beliau. Dan alhamdulillah anak-anak kita di lapangan, baik yang di bawah tanah, di bawah laut, di atas udara, semuanya mendengarkan. Pasukan-pasukan kita ini mau mendengar, alhamdulillah. Mereka tetap satu komando, abangku. Barakallah.
Alhamdulillah Siap. syukur kalau dengan demikian artinya belum hilang keseimbangan. Tapi saya sangat memahami jangankan saya ataupun siapapun manusianya. Mantan Presiden Soeharto aja jadi tersangka langsung hilang. Ada itu psikologi hukum namanya. Psikologi hukum itu begitu seseorang jadikan dilaporkan seperti begini, itu hilang keseimbangan, memang labil istilahnya dalam bahasa psikolog. Langsung mental labil. Itu lumrah dan itu biasa. Justru tugas saya sebenarnya, tugas seorang penasihat hukum itu bagaimana menetralkan kembali kelabilan itu, karena itu sudah presiden setiap orang demikian itu. Kembali saya katakan tadi, bukan hanya saya ataupun yang lain-lain. Soeharto aja mantan presiden langsung langsung hilang labil karena sudah berhadapan dengan hukum. Itu lumrah dan itu sudah pasti. Hanya karena seperti saya ahli hukum, makanya begitu saya dikeluarkan surat sebagai tersangka, saya ketawa malah. Mungkin kalau tidak mengerti hukum ya kurang pemahaman tentang hukum, langsung itu labil itu, seperti Soeharto dulu waktu itu, langsung labil mentalnya. Itu kalau sudah berbicara tentang hukum, makanya tugas API dan saya sendiri mau memberikan pendidikan hukum paralel. Mudah-mudahan nanti seluruh anggota API kita jadikan semua paralel biar punya semangat kuat. Insya Allah ini sedang saya rintis, mudah-mudahan di TikTok juga sudah saya eksklusif itu. Untuk 2025 kita jadikan seluruh paralel, nanti diberikan legalitas yang sah dari Kementerian Hukum dan HAM. Saya gitu, jadi sehingga nanti nggak ada lagi kategori masyarakat awam hukum, nggak ada. Mari kita membangun hukum ini, berhukum kita ke depan dengan baik dan benar. Supaya seperti demikian terjadi, ada LP langsung aduh. Tapi ya buat saya yang mengerti dan memahami. Tapi bagi yang awam hukum, nah kembali pakai kata-kata bahasa awam hukum itu langsung labil. Nah untuk mengantisipasi demikian itu, insya Allah nanti 2025 kita akan bangun paralel seluruh Indonesia Raya. 840.000 kelurahan desa seluruh Indonesia, insya Allah mudah-mudahan minimal 1 desa kita jadikan ada paralelnya, sehingga nanti mereka praktek-praktek hukum itu dilindungi dan diayomi berdasarkan hukum. Jadi sehingga tidak liar lagi, tidak mudah, dan juga tidak seperti di profesi saya advokat ini. Wah, saya ini advokat, Mas. Saya udah setengah abad jadi advokat, enggak seperti demikian itu. Jadi, Iya. nah untuk mencegah yang sedemikian rupa itu, makanya insya Allah kita bangun 2025 seluruh anggota API ini jadi paralel. Itu Bang Bima, Bang Kristia, Akang Kian Santang, atur nuhun sudah Sami-sami Opung. undur diri dulu, mau meninggalkan sawah dulu, ini mau kembali ke Bubuk Derita. Demikian, wassalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Ustadz Dandar juga nih. Ustadz Dandar, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Opung. Gurunda Siap. Kian, Gurunda Juma. Ya, lanjut. Bang Handi. Kita lagi bergerak nih buat persiapan besok. Mereka beli 3, kita borong semua, Gurunda. Siap, 86. Mantap. Mereka main sama kita. Joget-joget di depan Ka'bah. Apa-apaan itu? Nih. Kita siap. Ada ketua divisi hukum juga nih. Ketua divisi hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Iya. Ya Bang. Opung, bagaimana nih ada pengacara joget-joget pakai toga advokat, gimana itu? Kita sebagai pengacara kayaknya aduh
Joget-joget pakai toga advokat gimana tuh, Opung? Terima kasih teman-teman, takut ke Bennett ini, Gurunda semuanya. Saya tutup cam ya. Masya Allah. Sudah ada berita bagus, Bang Nandar? Di ini kita nggak bisa kita utarakan strategi kita di sini ya, Kang Yan. Enggak, bukan strateginya, tapi hasil pelaporannya kayak tadi yang di Sulsel sama yang di Riau. Ya nanti di grup aja. Intinya, intinya biar kita buat mereka ini ketar-ketir. Mantap. Iya. Nanti kalau kita kasih tahu, nanti mereka bikin paspor semua nanti ke Amerika semua, kayak si Saifuddin Ibrahim. Wah, kasihan Saifuddin Ibrahim, nanti lahan kerjanya itu mulung barang bekas, nanti ada saingan dong kalau gitu, Bang Nanda. Ya iya, makanya jangan dikasih tahu. Ya, Bang Michael, silakan mau bertanya lagi. Bang Michael, dibuka mute-nya, Bang. Mikael. Bang Michael, kalau enggak saya ganti sama yang lain ya, Bang Michael. Ya, nggak apa-apa, Pak. Turunin aja saya, nggak apa-apa. Iya, Anda lagi nyetir ya, Bang? Iya, Anda lagi nyetir ya, Bang? Iya lah, masih nyetir ini. Kalau mau nanti malam naik lagi ya, Bang ya, kalau udah rehat ya, Bang. Oke. Soalnya makasih semuanya. Iya, sinyal Abang juga keganggu itu. Iya, sinyal Abang. Iya. Waalaikumsalam. Nggak pakai salam, Bang. Waalaikum aja, Bang. Oh, waalaikum. Oh iya. Waalaikum. Oke. Ketua divisi ngomong, ayo, bentar, saya Ketua divisi hukum ini mau bicara ini, tolong teman-teman, mohon maaf. Assalamualaikum, Opung, Gurunda. Ditunjukin wajahnya. Oh jangan. Enggak, maksudnya Kang Yan. Opung, mana suaranya ini? Itu. Coba ngomong Kang Yan. Opung. Coba. Halo, kok pada diem ini? Halo. Ada itu opungnya nggak nyaut. Ya. Oh ya sudah, nanti aja kalau ada. Coba. Apa? Bung, saya bertanya nih teman-teman, kalau misalkan ada di TikTok pengakuan, salah satu pengakuan itu kena nggak, Bung? Pengakuan apa itu, Bang Yan? Ada satu pengakuan bahwa dia menginjak Bible. Halo, Bung. Lagi jauh. Oh, Bung lagi jauh kali. Lagi sholat kali. Ya ini sebentar lagi soalnya nyampe ini. Angin ngobrol aja situ. Ya, Bang Nandar. Kok tidur? Tidur Bang Nandarnya. Kayak Oten ketika ditanya nggak menjawab, diam, sepi. Iya. Ya Gurunda mau ikutan kan? Nanti malam seru ini, nanti malam anjir. Seru. Kita akan ngobrol santai, mewawancara masa lalu dari orang tukang rusuh bersama dengan bapaknya. Oh, si PPJ, si TBC. Seru ini. Seru ini nanti malam anjir. Ikutan ke Gurunda, nggak wawancara.
Boleh. Mantap. Saya Ya nanti dikabarin nih Saya Ikhwan. cuma titip satu pertanyaan aja nanti. Nanya apa tuh? Bapak dulu waktu bikin anaknya kondomnya merek apa kok bocor? Stay tune Ikhwan, stay tune. Kalau nggak di room Kian Santang, nantilah kita lihat room yang mana ya. Stay tune Ikhwan. Doi kan rusuh mulu tuh ya kerjaannya ya. Barbuknya udah kita pegang, cuma belum dirusuhin karena kita masih sibuk yang lain. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai dulu aja gitu sama bapaknya. Kita cari tahu itu masa lalunya kayak gimana sampai dia benci banget sama Islam itu. Hehehehe. Nantilah lihat Badai Isya ke atas. Nah ini kok nggak ada sih yang di bawah yang ketik-ketik Tuhan kami nggak perlu dibela? Woi, mana ini? Tuhan kami nggak perlu dibela. Kapok mereka. Kangen banget gue sama jargon-jargon Tuhan kami nggak perlu dibela. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Bang Leo Muslim apa Kristen? Aku Muslim Bang. Ya, ada yang mau ditanyakan? Bang, itu kan sekarang lagi heboh tuh yang masalah anak Batak itu. Nah, jadi mereka kan ribut masalah sumbangan. Cuman yang si PCD King ini, dia ini siapa nih Bang? Maksudnya dia posisinya di Indonesia atau di luarnya? Kok Islam aja yang dibilang pengemis? Kalian kalau mengemis-ngemis itu jangan kayak Islam. Itu bisa dipidanakan. Ini Bang, enggak, Bang? aib mereka itu akan dibongkar sama mereka sendiri Bang. Jadi kita nggak usah susah payah untuk membongkar aib mereka. Mereka sendiri yang akan ngebongkarnya. Kayak kemarin udah saya up itu si Rudi Yohanes sama si Bom ngemis-ngemis, nggak dapat donasi sampai dia mau pinjol 100 juta. Akhirnya mau pinjolnya 150 juta. Itu dia pinjam loh, mau pinjam loh 150 juta itu. Ya sebenarnya nggak ada donasi nggak dapat dia. Itu urusan orang tua lah kan Bang. Maksudnya dia memframing bahwa kalau pengemis itu Islam. Nah aku udah rekam tadi, cuman aku bingung. Maksudnya itu bisa jadi bahan laporan penistaan? Ya enggak lah. Ya bisa lah. Bisa aja kalau mau dilapor bisa. Lapor lah akhi. Nah oke. Ya soalnya dia nggak ada dalil kan. Apa dasarnya kok disamakan? Ya kalau orang tuh ribut berdua ya urusan orang itu dengan Tuhan mereka lah kan. Nah kenapa di framing jangan seperti pengemis Islam gitu? Aku ada videonya. Mantap. Ya nanti lapor aja Ki. Gampang itu. Tuh kalau misalnya emang Islam itu bisa. Itu ya? Bisa banget. Oke. Nah Ya, itu dasar biar hukumnya orang lemah itu itu. tuh, Mending yang biar hujatannya aja kalau mau ngelaporin Bang, yang hujatannya aja, jangan gitu. Kalau pengemis Iya, emang itu. banyak. Yang Kristen, Bang, yang Islam juga banyak pengemis mah Bang. Dasar Iya, hukumnya itu. lemah itu. Oh gitu. Yang penghujatannya aja Bang. Nah itu kuat kok, bisa itu. Islam agama pengemis, wah mantap, langsung siksa. Bisa, gas akhi. Gimana ya cara ituinnya? Cara ngelapornya, Abang ke kantor polisi Bang. Bawa video itu, kasih ke polisi. Oke. Coba nanti aku konsultasi ke teman-teman itu juga. Biar aja Mantap. orang tuh kita lapor aja, biar orang tuh sibuk ngurus ke itu aja, ke kepolisian aja, biar nggak ada buka-buka rumput. Gitulah, hajar aja si pipis kucing itu. Hajar aja, gas aja Bang. Mana Bang, domisilinya di mana? Kalau nanti perlu didampingin siasapan pasukan. Mantap, sopung. Aku di Pekanbaru, Bang. Di mana? Udah sondi itu. Pekanbaru. Ya. Ya udah. Kapan rencana mau ke sana? Temuin juga anggota saya di sana juga boleh. Nanti saya perintahkan untuk melayani kamu. Boleh Bang. Aku ada buktinya nih. Capek juga aku. Soalnya dia parah kali. Asal dia live, terus kontennya joget-joget lah Nabi Muhammad dibikinnya. Terus pokok terlalu itulah. Maksudnya dia bukan ruang debat, memang menghujat aja kan visi The King tuh. Jadi Nah, itu capek dia. juga. Nah, mereka lagi ribut antar mereka, tapi kok diarah-arahkan di framing Islam yang pengemis. Apa dasar dia? Itu ya, bagus itu. Makanya tadi kebetulan aku rekam biar ada bukti. Gak apa-apa Bang, nanti aku bisa komunikasi sama siapa ya? Dengan Opung saya. Rambe, DM. Oke.
Sama Bang Kores tuh, Bang Kores, DM ke Bang Kores. Enggak, Opung Rambe langsung itu kuasa hukum. Oke, Bong, aku udah itu ya. Aku Rahab nih, Bong. Rahab dari mana pula kau? Iya, Rahab dari Sidimpuan. Dari mana? Anak kita doang. Iya, anak kita. Iyalah, itu aja lah Bang ya. Berarti aku mau nanyakan itu aja. Kebetulan pula aku dikasih naik. Oke Bang, Assalamualaikum. Kita siap. Pendamping advokat saya siapkan. Berapa mau siap pasukan saya apalagi Riau? Mau 100, 200. Siap, Masya Allah. Makasih Bang. Yuk, lanjut. Oke gas, yuk. Nah, Ikhwan itu contoh yang kayak gitu tuh. Dapat langsung dia inisiatif pelaporan gitu. Nanti tinggal ngobrol ke API, dibensinin. Gitu-gitu aja. Gampang kan muslim itu. Entaps, lanjut. Siapa lagi yang mau ngomong lapor-lapor? Moderator yang di bawah silakan naikin Tritung ya. Silakan sekarang naikin Tritung sambil nunggu teman-teman di DPW masing-masing. Kupas itu kayaknya nggak keburu maghrib Gerunda, nanti paling habis maghrib ya. Ini kan lanjut terus lab Gerunda. Kupas masalah C1 sampai 6. Iya, insya Allah. Tapi ada live dari ini masjid. Di mana? Masjid yang ada di itu. Yang tadi bocor kondom itu. Iya, sekalian itu si TBC. Oh iya, oke. TBC aja dulu, TBC wah seru ini anjir. Ya ini Ikhwan, apa namanya? Ini aku rasa udah sepi lagi ya. Jadi tafadhol kalian yang ingin bubukin Tritung tapi nggak punya waktu. Nah, pakai rezeki. Kalau kalian nggak punya waktu, kalau kalian nggak punya tenaga, pakai rezeki kalian. Kirim ke Norek Api. Insya Allah amanah. Dan insya Allah penggunaannya efektif dan jelas gitu. Kalian tahu uang kalian larinya kemana gitu. Dan ini juga bagian dari investasi akhirat. Karena mereka udah ngebuka acara kan. Mereka udah ngebuka acara gitu. Ayo kita beracara, main lapor-lapor. Kita sambut lah. Ya kita sambut lah. Mereka yang mulai berhentinya dari kita. Kapan kita mau berhentinya? Nggak akan pernah. Ini sampai 2025 kita panjangin. Mereka kalau mau ngajak damai juga seperti yang Gurunda bilang. Gurunda bilang apa Gurunda kalau mereka mau damai? Hapuskan semua istilah Al-Quran di dalam Bible. Hentikan gerakan kristenisasi di pelosok-pelosok yang contoh dilakukan Rusuli Lubis ya, Rusuli Lubis. Risuli Gurunda. Risuli Lubis. Kemudian yang Muhammad Yasin Yosua, nah itu yang Paluka Ayam yang mengaku biasa bakar gereja waktu dia masih Islam katanya. Kemudian yang timnya Pendi Aceh Yosua ya, bukan. Yang tadi yang diputar videonya nyanyi-nyanyi sama anak-anak kecil. Nah tuh hentikan itu. Hentikan, kemudian Lina Wijaya, hentikan Indomisasi, semuanya pokoknya. Kalau tidak mau debat, selama masih ada gerakan pemurtadan, ya kristenisasi secara tidak kemudian mengikuti norma, maka selama itu juga debat ini akan berlangsung. Dan yang terpenting kemudian adalah teman-teman dari Kristen pendebat-pendebat Islam seperti Lina Wijaya, Rudi Yohanes, Bom, kemudian RK, kemudian Agatha, kemudian si CP, kemudian siapa tuh yang ini? Ada lagi teman-teman, sebutkan. Kiamat, Edis, Sidabutar, RK, Suruh, Raja Kapir, ya Raja Debat, si Haluluya, Lidara, Nikana, suruh semua berhenti. Saya cuman satu kali berbicara, anak-anak saya pasti akan berhenti. Seluruhnya apologet Islam Indonesia akan berhenti.
Saya jaminkan itu. Nathan si mata naga. Siapa lagi? Christian Princess. Ya, itu dia si CP. Christian Princess Indonesia. Ya. Yang siapa lagi yang terakhir kemarin Lidara, Ladusing. Yang menggunakan atribut orang Arab itu Yosep. Yosep. Hentikan semua itu. Ayo. Yosep Sikurus, RK Sikurus, Laskar Kristus, entah siapa. Hana yang menggunakan atribut Islam, Muslimah, Pendeta Sayonara, Salome. Apa lagi? Hentikan semua itu. Demian, Truth. Hentikan. Edwin Huta Barat, Metatron. Nah, si Edwin nih yang paling parah, si Edwin. Metatron. Hentikan itu semua, maka kami pun akan menghentikan itu. Tidak ada lagi debat-debat lintas agama. Daman Gurunda. Ya. Daman itu di bawah komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Waalaikumsalam. Nah ini Gurunda yang pakai atribut Islam tuh. Pakai Arab si Joseph. Ini Yosep ini. Kesaksian di gereja Katolik. Biasa dulu saya itu memang gedein sekali. Anjing dia pakai jenggot bohong-bohongan, bangkainya lucu. Investor tontonan dari Zakir Naik. Jadi memang saya juga pernah cerita. Jadi dia ngaku orang Arab gitu. Itu mendebat salah satu adik kelas saya waktu SMP. Wah itu benar-benar radikal itu. Jadi saya bukan dia kesaksian di gereja pakai Arab. Tapi saya ketemu orangnya langsung, bertatapan muka langsung. Saya praktikan apa yang Zakir Naik. Dia memang mualaf. Dan Murtadin katanya. Ternyata adik kelas saya bisa jawab, oh Yesus itu Tuhan. Loh, saya nggak puas. Adik kelas kamu Kristen ya? Iya betul, Kristen. Dia bisa jawab. Dan akhirnya saya dengan penuh. Nanti gua ke masjid tuh kayak gini pakai baju orang Yunani ngamuk loh. Betul ya, terwujud. Nampak kan? Nampak pasti. Anjing jadi Ini kalau di Islam masuk ke masjid menggunakan atribut gereja pasti diusir. Apapun misinya pasti diusir. Mau ngapain lu? Mau bersaksi mualaf? Nggak ada. Jauh-jauh dari sini, najis. Nggak ada yang kayak gitu di Islam. Tapi kalau mereka datang atribut Islam masuk ke gereja mau bersaksi, kayak makan daging babi segar kali. Nah, itulah mereka. Bedanya dengan kita. Gurunda kita kalau masuk masjid kolor doang disepak kita Gurunda susah. Enggak, yang tadi ini kok bisa ya? Memang dia murtadin, serius itu? Nanti aja di BAP dia dicari bener nggak dia murtadin atau enggaknya. Masuk dia. nanti dia itu. Dia nggak hujan nggak sih? Hujan. Oh mantap. Ya udah. Ya udah nanti dicarilah itunya barbuknya nih anak kita giring juga untuk sementara itu aja dulu si Kuririn sama si Burma kita siksa ya kita siksa soalnya si ini juga siapa tuh namanya tuh si Agatot itu dia kan ngomongnya juga murtadah dia umur 17 gitu kan namanya terhitung begitu namanya belum di-spill Ikhwan nanti aja namanya di-spill sama nama anaknya ada juga tuh dia tuh nantilah ya. Oh dia punya anak? Iya ada anaknya dia. Itu anaknya hasil hubungan apa Bang Kores? Hasil hubungan ini tahu nggak di stek gitu batang sama batang disatuin jadi anak. Stek. Masa sih Om? Serius itu? Iya. Sungguh. Jadi bapaknya nggak ada? Waduh, bukan nggak ada Gurunda, bapaknya binnya banyak, bapaknya terlalu banyak, bingung menentukan yang mana. Ya. Kebanyakan hasil gotong royong. Oi, ayo cepetan oi. Infak sodako kalian. Supaya apa? Supaya kita berjumpa di TV nasional.
Karena mereka ini omdo doang, udah lama ini. Lapor-lapor doang, panggilan kagak ada. Kita percepat lah, kita lapor balik supaya cepet juga panggilannya. Ya, spam dong nomor rekening API di bawah teman-teman. Tolong dong di spam sebanyak-banyaknya. Ya nanti seperti biasa ikhwan ya, nanti kalau kalian udah berinfak, kabarin dia ke Bang Handi atau Gurunda aja ya. Karena kalau yang nomor aku lagi buat penggalangan perspusnya Ustadz Wafi gitu, jadi ke Gurunda atau Bang Handi. Host Kang Kian Santang. Siap 86. Konfirmasi. Siap. Gas. Bang Daman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama tolong juga dibantu ini Akhi Daman ya, dia tolong didoakan, dia lagi kena sakit beri-beri. Tunggu konferensi ya. itu Ustaz Alif informasi apa? Oh iya silakan Ustaz. Enggak, aku nggak bisa open mic, noise di sini. Oh, iya iya. Bang Daman juga, masya Allah Gurunda sekarang udah banyak undangan dari masjid ke masjid. Gurunda kemarin di daerah Cibubur ya, Bang Daman ngisi kajian. Ada dikit-dikit. Kemarin dekat orang Aceh. Ini dari Akhi Ahmad Yani, Islam agama ukhuwah. Jika ada apa-apa umat Islam pasti bersatu. Kecil kalau cuma urusan duit mah. Mantap Akhi Ahmad. Ditunggu 10 jutanya. Itu si Pandiangan itu Tritung bukan Bang Kores? Siapa? Pandiangan. Naik dong, sini naik. Apa sini. itu? Itu di bawah si Pandiangan. Naik sini bre. Kita butuh hiburan bre. Naik sini. Wah udah pada kapok kayaknya, terhitung nih. Iya ikhwan, jadi aku asam lambungnya lagi upgrade. Ini lagi sekarang udah nyampe ke pita suara. Habis pita suara lidah, habis lidah gigi gitu. Habis gigi hidung, gitu aja asam lambung tuh. Jadi lagi gini suaranya. Ya, suara pinggiran. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau menginfokan ini Bang. Ya. Sekarang kan banyak nih debater Kristen itu menggunakan nama-nama para debater Muslim. Jadi banyak saya lihat teman-teman Muslim itu yang kejebak masuk ke komal-komal Kristen karena ada nama-nama debaters Kristen yang menggunakan nama debater Muslim, Bang. Oke, saya jawab ya, simpel aja Bang. Jangankan nama-nama debater Muslim kayak Bang Juma, Bang Kores, Bang Handi, Ustaz Zugi. Nama Tuhan kita aja diambil sama mereka Bang. Jangankan nama debater kita, Tuhan kita aja diambil sama mereka. Iya Bang. Jadi nggak aneh Bang. Kayak namanya Bang Zuma, ini ada namanya Bang Zuma 01. Kemudian ada Bang Zuma, sahabat Bang Zuma itu dia adalah debater Kristen Bang. Kemudian ada namanya Koh Donditan 001. Kemudian Koh Donditan pencipta surga. Itu debater Kristen. Kemudian ada nama dia pakai menggunakan apologet Islam Indonesia Bang. Ya kita udah tahu Bang. Kita udah tahu. Biarin aja Bang. Biarin, nanti kena batunya juga mereka ya. Nanti lama-lama juga kan nama Tuhan kita diambil juga, dicuri sama mereka. Allah jadi Allah gitu kan. Nanti ada sahabat Allah, saudara Allah gitu. Ada Bang nanti Bang. Jangan heran kalau sama mereka Bang. Ya, saya khawatir sama muslim-muslim awam ini Bang. Jadi ketika mereka masuk ke komal mereka sangat mudah dipengaruhi Bang. Dan jadi bulan-bulanan di komal-komal Kristen. Oleh karena itu
para muslim-muslim awam jangan sekali-kali masuk ke dalam komal-komal Kristen. Kemudian kalau ingin melihat daripada debater itu lihat masuk ke profilnya, lihat di VT-VT-nya siapa mereka sebenarnya, baru bisa teridentifikasi gitu. Jadi jangan asal-asal masuk ya. Begitu aja Bang, saya turun Bang Kian. Siap. Biar ada tempat buat oten-oten digoreng di sini Bang. Siap. Jadi mereka itu yang yang ngebunglon pakai nama-nama muslim itu kan supaya supaya nanti tuh berpikirnya muslim akan melaporkan gurunda karena gurunda menghujat Islam. Ya kan goblok pemikiran kayak begitu anjing. Dia berharap orang-orang Islam yang bubukin Tritung dilapor tapi pakai duitnya muslim gitu. Lah duit lu kemana? Kemana duit lu bego? Pakai duit lu lah kalau mau lapor. Contoh itu yang ngelapor gurunda Uni Kriva sama Ukhti Nora, pakai duit sendiri mereka. Ngapain lu anjing berharap muslim yang lapor? Dablek banget punya otak. Katanya kita yang ngemis, kok lu yang gak punya duit? Kalau kita yang ngemis harusnya lu yang kaya gitu loh. Katanya lu yang ngemis, katanya Islam yang ngemis. Terus kenapa yang makmur Indonesia bagian barat? Kenapa begitu? Cuaks. Enggak, lucunya gini Bang Kores, mereka ini kemarin ngelaporin Nora, yang ditangkap malah si anak Batak. Sekarang ngelaporin Gurunda Juma sama Uniripa. Nah nanti yang ditangkap bakal si Agatha sama si Cebol nih. Wah anjing lu nabung lu dari sekarang, lu terhitung penghujat, lu nabung dari sekarang lu anjir. Karena nanti kalau udah banyak yang diciduk bingung lu anjing mau ngasih makan yang mana. Ini saya yakin Bang Kores, ini si bendera setengah tiang ini nggak bakal bisa tidur nih sekarang nih. Si Cebol ini nih, nggak bakal bisa tidur nih. Gelisah dia. Gelisah dia. Ngajak-ngajak speed tank aja udah sana. Kalau keluar kayak orang besar aja, bubarkan api. Juma itu penyesat, bubarkan api. Mewek sekarang Cebol. Nah, kena lu, mampus lu. Nangis lu, mewek lu. Tidur di lantai, udah biasa ya kalau tidur di lantai dia ya, Bang Kores. Iya. Jangan banyak gaya kalau punya hidup. Jadi ini mah dua aja nih, ahli kabur versus ahli geruduk, gitu. Ayo. Kita adu, ahli kabur sama ahli geruduk, anjir. Jadi begini ya, yang saya sampaikan bahwa terhubung karena sudah sore, Makassar maghrib, ya kita sudahi dulu season kali ini. Kita akan live nanti pada Isya. Kesimpulannya bahwa kita terus mengupdate perkembangan. Intinya umat Islam pada bangun bersatu karena ulah kalian. Selama ini kami bijak, legowo, bahkan edukasi orang per orang bahwa yang Anda pegang itu terjemahan banyak kelirunya karena memakai istilah Al-Quran. Itu aja yang kita luruskan. Tapi kalian menanggapinya berbagai macam cara. Ada yang membalas asal bunyi, ada yang melanggar hukum, dan seterusnya. Sepanjang lembaga Bible Indonesia ini belum revisi lagi ke hal-hal yang positif, menjadi Kristen yang baik, ya ini tidak akan pernah kami diam. Tapi anehnya lagi, kita ingin Anda menjadi Kristen yang baik, malah Anda mau membubarkan kami. Terus jadi Anda ini mau jadi apa? Masa Anda Kristen terus Anda memakai istilah Islam? Kan kekristenannya hilang, nggak kelihatan gitu loh. Jadilah yang sering komal-komal nih Kristen yang baik saja, pakai istilah Yunani, cintailah original teks, nggak usahlah pakai istilah Al-Quran. Kan Anda nggak suka Al-Quran.
nggak suka tapi dipakai kan aneh kan. Itu sih teman-teman. Mengenai masalah proses hukum ya kita prosedur aja, santai menyikapinya. Lihat aja nanti seperti apa perkembangannya. Kita akan kawal ya pelaporan-pelaporan yang ada di seluruh Indonesia. Itu sih ya teman-teman. Enggak, sebelum ditutup Bang Andi itu buat API. Ya untuk supaya mempermudah pergerakan kami dari pergeseran dari satu tempat ke tempat lain ya membutuhkan uluran tangan kalian semua umat Islam apapun itu bentuknya. Kalau ingin berdonasi ya rekening yayasan Apologet Islam Indonesia kan Anda udah pada tahu 75 kali tambah 51 tambah 770 BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Kita ketemu lagi nanti pada Isya. Itu sih kira-kira ya. Kita tutup bagaimana? Ya, kita ketemu lagi nanti habis Isya Bang Kores atau habis Maghrib. Habis Isya lah. Apa? Itu Habis Isya mau kita ketemu lagi. si itu TBC. Iya, pada nanti tunggu laporan dari warga yang udah nyampe di sono. Pada Isya ke atas lah jam 9-an. Stay tune aja Ikhwan. Kita talk show anjir. Dengan Bapak Jaban Nur Said. Nanti kalau ada talk show kontak-kontakin ya itu si Said namanya ya. Supaya sowan sama bapaknya itu. Ya, jadi per hari ini kegiatan API baru 2 ya yang baru bisa di-spill ya. Tadi yang dari Sulsel sama yang dari Pekanbaru Riau ya. Oke, kita tutup dulu ya. Ya. Oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya dong, Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku bermohon pengampunanmu dan bertobat kepadamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Ini Rum mau cari sumbangan. Bukan firman Tuhan. Kami dasar kami iman